warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Selamat malam, brother. Lam. Ya, silakan dilanjut dulu. Saya nyimak saja, ada kegiatan sedikit ini. Silakan. Iya. Ya. Iya. Enggak lama kan, Bang Zubah? Ya, jadi yang membangkit, ya, berarti yang membangkitkan Yesus adalah Bapa. Bapa ini siapa? Yesus punya Tuhan. Yesus sendiri. Itu Filipus Bapa Yesus bertanya. Yesus sendiri Bapa itu. Kemana? Aduh, baca Yohanes pasal 14, 7 sampai ini kau baca 9. ini. Kau baca lagi, kau baca lagi. Galatia 1:1 dibaca. Galatia 1:1 kau baca. Parah, hotel paling parah nih. Kau baca tadi. Nipu kau. Itu modifikasi. Nipu. Coba kau baca bibirmu. Galatia 1:1 tadi. Coba kau baca. Enggak berani kau baca. Modifikasi Baca lagi. itu. Coba kau baca Siapa yang punyamu Bapak itu, coba itu kau baca. dulu? Coba kau baca punyamu itu, coba kau Allah. baca. Nah, coba kau baca. Galatia 1:1. Coba kau baca. Baca. Sabar. Iya. Coba kau baca. Nipu kau. Kamu nipu. Menipu, kau yang menipu. Saya tanya siapa Bapak itu? Bapak itu Matius 11:25. Berarti ya. Baik ya. Daripada Paulus seorang rasul, bukannya daripada manusia, dan bukan pula dengan jalan seorang manusia, melainkan yang ditetapkan oleh Yesus Kristus serta Allah Bapa, ya. Yesus Kristus serta Allah Bapa, berarti dia Allah Bapa ya. Baik. Yang telah membangkit. Kenapa kamu ketawa? Ini Yesus Kristus serta Allah Bapa. Aduh, ini kitab saya ini. Berarti kalau serta Allah Bapa itu dua pribadi, satu pribadi. Aduh, Ini Yesus Kristus serta Allah Bapa. Aduh, jelas ya? Yesus bangkit sendiri. Lanjut Mas Zuma. Jadi Yesus dibangkitkan lama. Lucu ini hotel ini. Lucu. Enggak apa-apa. Banyak Kitab mualaf saya gara-gara ini. Iya. Banyak mualaf gara-gara kau ini. Serta Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus. Apa? Yang telah membangkitkan Yesus. Yang telah Kamu membangkitkan baca Yesus. itu modifikasi. Saya sudah baca. Coba kau lanjutkan. jelas, Coba ya. lanjutkan. Sudah Lanjutkan. KJP juga jelas. begitu, KJP kok begitu kok. Iya. Dikasih pula ya. Boleh kau sih. Sakit jiwa ini dia tuh ini. Kenapa kalian berdebar jantungmu? Parah kok hotel Sedangkan Yesus mati saja, orang-orang bangkit. Ini apa ini? Apalagi Apa ini? dirinya sendiri. Serta Allah Aduh. Bapa yang telah Itu membangkitkan Yesus itu. ini. Alhamdulillah minta. Jelas ya. Ini guru kibul ini namanya nih. Yang Tipu ditetapkan kamu. oleh Yesus Kristus serta Allah Bapa, berarti ada dua pribadi. Yesus serta Bapa. Saya serta dengan Bang Zuma, berarti ada dua. Kau bilang satu, kau gila. Udah minum obat Saya belum, beserta Bang Zuma, berarti itu bukan satu pribadi, dua pribadi. Sakit jiwa lah kau ini ya. Nipu-nipu kau. Enggak, udah apa minum obat ya? Udah minum obat. Minum obat kau. Sudah jelas. Yesus bangkit sendiri. Di mana Iya. Yesus bangkit sendiri? Saya sudah baca ayatnya Di mana? Ini. Tunggu, dengar kamu, Aduh, dengar dulu. mampus lah ini. Ya. Matius 28 ayat 6. Aduh, Tiadalah aduh. ia di sini karena ia sudah bangkit seperti katanya dahulu. Aduh, Ayat 7 bahwa ia sudah bangkit dari antara orang mati. Ini. Gimana modifikasi kalian baca-baca itu? Nih, kita Siapa baca nih. Bapak itu Allah? Adapun Mana? Allah Tuhan nenek moyang kita, adapun Allah Tuhan nenek moyang kita modifikasi. telah Saya sudah baca membangkitkan. ayatnya. Yohanes 5:30. Kisah para Rasul 5:30. Kira jiwa lah kau ini. Pokoknya udah Itu habis tahun kali berapa pokoknya. itu kitabmu? Tahun berapa kitabmu itu? Baca. Yohanes Iya, tahun berapa 5:30. dulu? Ini terjemahan lama.
Modifikasi itu Lomba beda. tahun 50 nih, tahun 50 nih. Cuma saya pegang ini Iya, 150. silakan. Ya, silakan. Adapun Allah Tuhan nenek moyang kita. Adapun Allah nenek moyang kita, apa? Dikasih 530. baca-baca itu, Ya, ya. baca. Adapun, Kamu baca terus. ya baca Iya, sama mau. kitabmu itu. Iya, kita mau baca. Inilah ini beda. Ya, bacain. Modifikasikan Iya, baca-baca. bacain yang punyamu. Bacain yang punyamu. Saya sudah baca. Apa bunyi situ? Apa bunyinya? Malu dibaca. Bapak itu siapa? Baca. Bapak itu. Kan Dulu. malu dibacakan. Siapa Malu bapak dibacakan. itu? Bang Andi malu dia baca, Bang Andi. Masa Malu di kali ya mana? namanya Tuhan. Masa kali malu dia baca. Nipu-nipunya kelihatan. Adapun Allah Tuhan nenek moyang. Coba kau baca. Mana? Baca punyamu. Tahun berapa itu? Ya baca yang di punyamu itu baca. Sudah baca tadi. Iya, yang kisah para rasul Siapa bapak 530. itu? Anda kan bilang Kisah siapa para bapak rasul itu? 530 coba kau baca. Nipu kau. Makin banyak yang mualaf gara-gara kau. Nipu. Banjir mualaf. Banjir mualaf gara-gara kau. Sudah jelas ya, dia bangkit sendiri. Iya, coba Itu kau baca, saja. coba kau baca dulu. Kalian ayat modifikasi. Baca dulu. Yang kau punya itu baca. Sudah Kalau kau jelas bilang ini bangkit modifikasi, sendiri. baca itu. Saya sudah baca itu. Iya bacakan. Jelas. Tiada Bacakan. ia di sini karena ia sudah bangkit seperti katanya Mana dahulu ini, aduh, manipu bahwa ini. ia sudah bangkit dari antara orang mati. Baca di kisah para rasul 530. Adapun Mana Allah kalian ini? Tuhan nenek Terserah Anda. moyang kita telah membangkitkan Yesus. Nah, nipulah kau. Taping di bawah bilang dia pendeta penipu rupanya dia. Ya, pendeta rupanya, pendeta penipu. Dia penipu dia. Bukan pendeta penipu. Membangkitkan Yesus ini. Sini. Ya murid, Coba kau baca ini. gimana murid? Coba kau baca Kamu punyamu mau itu, coba seles kau baca. Coba kau baca. modifikasi itu. Kalian Ah, coba baca-baca kau baca punya modifikasi. kau. Coba kau baca punya kau. Saya Coba baca sudah punya kau. baca tadi. Coba baca punya jelas kau. ya. Coba kau baca. Ya di sini dari hal kebangkitan Tuhan Yesus ya dan pesannya yang akhir. Coba kau baca Tiadakah ia di Yohanes sini? Kisah Dengar para dulu, Edenar. karena ia sudah Coba kau bangkit baca seperti Kisah katanya para dahulu. rasul 530. Aduh, kendeng nih. Beda kita Penipu dengan ini. saya. Coba kau baca. Ini. Coba kau baca. Aduh. Baca ke kelas. Baca Ya, ke kelas. terserah kamu. Yang penting saya sudah baca, dia bangkit sendiri. Akhirnya apa Mandi? Terbuka kan ngibulnya? Iya. Terbuka ngibulnya. Enggak berani on cam pula dia tuh. Enggak berani dia buka. Baca ini. Aduh, nipu lah kau. Pendeta penipu kau rupanya. Kalau nggak nipu nggak makan kau di gereja. Silakan Bang Zuma. Silakan Bang Zuma. Slow kayak gitu. Dia orangnya baik kok. Silakan Bang Zuma. Baik dia. Aduh, Bang Zuma jauh Bang Andi. Iya, ini nggak berani dia baca kisah para rasul 5 nomor 30. Katanya ini modifikasi. Baca yang punya dia. Berani baca dia. KJP Ya, yang saya sudah baca tadi. Jelas. KJP, Ulang-ulang bener, pusing bener. kita. KJP yang digunakan internasional itu juga begitu isinya. KJP itu Bible internasional. Seluruh Tahun dunia. berapa dulu? Mau tahun berapa KJP pakai itu, Munir? Tahun KJP berapa itu dulu? abad ke-16, Dodol.
Ya boleh Jangan menghujat kencang ya. Pak. Jangan kencang-kencang. Menghujat ya. Pak Manir ini orangnya baik, nggak menghujat. Jangan, santai aja. Aku, KJV itu abad ke-16, ke-15 KJV Pelan-pelan, itu Pak Sopir. belum ada. LAI-mu belum ada, KJV sudah ada. KJV-mu baru ada tahun 50. Lebih kayak itu, Pak. LAI-mu baru ada tahun 50. Bukan KJV LAI itu, kami. Di sini diterjemahkan daripada bahasa Greka kepada bahasa Indonesia, dikeluarkan oleh Majelis Serikat hendak merambahkan Alkitab 1950. Bukan LAI, beda kita. apa? Kamu ini. KJV itu abad ke-16, Pak Menir. Abad ke-16, Pak Kitab saya Menir. ini Anda belum lahir sudah ada Aduh, ini. iya Ya, belum ada jelas. kitabmu, KJV sudah ada. KJV sudah ada, Pak Menir. Ya, nih, tahun berapa kau? Nih, sejarah Alkitab ini. Aku punya sejarah Alkitab loh. Nih, sejarah Alkitab tahun berapa? Nih, sejarah Alkitab. Sejarah Alkitab. Nih, sejarah Alkitab. Ya. Sejarah Alkitab pemberapanya. Nih. Tahun berapa? Aduh, mana ini catatan si boy ini? Aduh. Nulis sendiri kau rupanya ya. Di Indonesia. Nih. Kita sebenarnya kita pacik-pacik. Kita macam-macam rupanya. Ini asli ini, asli. Iya. Oh, kita macam-macam rupanya. Ini bahasa Melayu ini asli ya kan. Aduh, ini Bibelmu nih. Tahun berapa ini? Ya. Tahun berapa? Tahun 1950. Mana tahun 1950 di sini? Yang ada 54 perjanjian baru, ya. Nah itu enggak ada Ya. kan? Enggak. Nggak ada di kamus. 38, 58. Enggak ada. Mana 50 kan? 50? Iya enggak ada. Aduh, mampus lah ini. Anda mampus dah. Kau bikin Pusing sendiri. kamu. Kau bikin sendiri. Bukan bikin sendiri. Bikin sendiri. Saya sudah jelaskan tadi Rupanya dari kau ngarang dalam bahasa sendiri Greka. rupanya. Aduh, mampus lah. Aduh, Mampus dah kau ngarang sendiri, modifikasi sendiri. Rupanya. ini asli. Aduh. Pokoknya kita yang modifikasi rupanya. Iya, kau yang modifikasi sendiri, kau bilang punya orang modifikasi. Aduh. Lanjut, Ustaz, Bang Zuma. Bang Zuma. Ada masih jauh ya. Masih jauh ini. Nipu-nipu, bikin sendiri kitanya. Ini asli ya Kang. Anda belum lahir Apa asli? sudah ada kitab Masih ini. Adinda. Aduh. Iya itu asli itu bahasa Melayu. Aduh, Adinda, aduh. Assalamualaikum. Bismillah, isi kita ya. Iya, ada insya Allah isinya. Coba kau baca sini. Yakobus 4:15. Assalamualaikum ada. Nah, itulah nipu. Nipu gimana juga situ saya sudah baca tadi. Aduh, nipu. Ada kata insya Allah, Yakobus 4:15. Itu nipu. Aduh. Ada apa namanya? Ka'bah. Bang Andi coba nih. Sudah lanjut sudah. Sudah mereka sudah sadar. Kamu juga buku ikut sadar kamu ya. Kau yang parah kau. Kau bilang pula Yesus Allah. Supaya kamu selamat, supaya kita di akhirat tidak saling tuduh menuduh ya. Yang penting saya sudah sampaikan. Yesus Kristus Allah Tuhanmu. Timotius 2 nomor 5. Yesus perantara Tuhan. Tahu?
Gimana kok, Bang? Dia perantara kok. Di mana perantara? Dia Allah Tuhanmu perantara. Tuhan kepala Baca mak, Matius berapa 4 ayat 7. 1 Korintus 8 nomor 6, hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Ada dua. Itu Tuhan kan? Kamu Ada sudah dua akui sosok. dia Tuhan. Ada Bapa, ada Yesus. Karena kau ngarang-ngarang Kamu kau. sendiri yang katakan. Bagus Ngarang-ngarang. kamu ya. Kau bawa kok 1 Korintus 8 nomor 6 dua. Ada dua orang itu. Ada Tadi dua Yesus sosok. apa? Tuhan tadi. Kamu bilang Yesus apa? Tuhan di Tuhan situ, kan? bukan Tuhan, Tuhan. 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 Dia bilang Tuhan. Tuhan tadi. Tuhan. Oh, baik. Ya. Tuhan Bukan ya. Tuhan, Tuhan. Kalaupun kau pasang situ Tuhan, kalaupun kau pasang situ Tuhan, berarti ada dua Tuhan jadi ya? Bapak Tuhan gitu. Aduh, Kan ngawur mampus kau. dah. Siapa Bapak itu dulu? Aduh, Kamu aduh. bicara Bapak, siapa Bapak itu? Yang disembah Siapa? oleh Yesus. Disembah oleh Yesus bagaimana? Filipus Kami bertanya, menyembah, Tuhan, kami tunjukkanlah Bapak menyembah, itu. kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang tidak kami kenal. Siapa yang disembah oleh Siapa Yesus? Bapak itu? Siapa Bapak Yang itu? disembah oleh Yesus. Yesus ya Tuhan ya. Iya. Baik. Iya. Yesus, Yesus Tuhan. berdoa semalam-malaman kepada Bapa, betul? Di situ dia menunjukkan Udah menunjukkan kepada apa? murid-murid Iya. cara berdoa. Dia sendirian kok, lagi sendirian. Memanggil Kok nama menunjukkan? Tuhan, yaitu Bapa. Dia Itu sedang sendirian mengajarkan. di atas gunung, di atas bukit. Nggak ada murid-muridnya di situ. Dia Ada. berdoa semalam-malaman. Ada. Kepada siapa dia berdoa? Saya baca ya. Kepada siapa dia berdoa? Bapa di sorga. Ya itu dia mengajarkan. Hanya teknik ada berdoa, satu Bapa. cara Jangan berdoa. menyebut, Belajar. jangan menyebut Bapa di dunia. Hanya ada satu Bapa di surga, kata Yesus. Iya itu Yesus Kristus. Dirinya Hanya sendiri. ada satu Bapa saja di surga. Betul? Saya baca ya supaya kamu sadar. Apalagi, nipu lagi. Mana ini mau baca? Nipu lagi. Hanya ada satu Bapa saja yaitu di surga. Di surga? Di sorga, Yesus kan mengajar para murid-murid supaya kita intim kepada Allah Tuhanmu. Kita menyebut dia berarti kalau Yesus Bapa. mengajar, Itu berarti kalau dirinya Yesus mengajar, sendiri Yesus dia. bukan Bapak, nak menir. Kalau Yesus mengajar, berarti Yesus bukan Bapak. Karena kata Yesus, hanya satu Bapak saja itu di surga. Lalu Betul? gimana kata Filipus itu kepada Yesus? Lalu gimana? Yohanes Berarti Yesus 14. salah. Berarti saya salah. Iya, jadi salah. Kamu Kenapa? nggak akui Karena yang ayat dilihat, itu. dengar. Apa kata Yesus? Hanya ada satu Bapa saja yaitu di surga. Betul, Yesus bohong atau enggak? Di mana ayat itu? Paling modifikasi lagi. Iya, Ini ayat hanya kami ini. satu. Aduh, mampus dah ini. Jelas ya. Aduh, mampus. Yesus Kristus Jelas ya? itu Iya, jelas. Allah Tuhan. Hanya ada satu Bapa saja di surga. Yesus Kristus di surga. Aduh, mampus dah. Sini dari di Taman Getsemani ya, yang tadi disampaikan dia berdoa, dia memberi contoh kepada murid-murid. Pak Ya, Menir, ketika kita mengalami Pak Menir. ya gimana ya Kang? Menurut Pak Menir itu percaya nggak kalau Yesus itu mati diracun di tiang salib? Diracun, Ya, ditombak kan dia, dikasih bumbu karang dan cuka kan? coba baca Yohanes 19 29 sampai 30. Yohanes 19. 29 sampai 30. Ini kitabnya versi jadul loh Andi. Enggak apa-apa, bagus dia kok. Persijadul juga lebih bagus. Yohanes Dia nggak 19 ayat 20. 29 sampai 30. Oh baik. Itu bagusnya Pak. Maka Sebentar. Itu bagusnya Pak Menir. Dia mau baca kitabnya. Jadi saya apresiasi di situ ya. Jadi kita hormati beliau di sini. Silakan Bang. baik, maka adalah terletak di situ suatu bekas penuh berisi cuka. Lalu di bubuk oranglah suatu lumut karang
yang bercampur cuka penuh pada batang sufa. Disampaikannya ke mulut Yesus. Ayat 30. Setelah Yesus mengecap cuka itu, maka katanya, "Sudahlah genap." Lalu ia menundukkan kepalanya serta menyerahkan rohnya. Itu ya Kang. Artinya habis minum itu mati. Mati. Iya, berarti dia mati gara-gara minum racun. Dikasih cuka lumut karang racun ini loh. Gimana? Iya, ya? racun dia. Benar. Kesian banget ya Tuhan mau diracun ya. Ya, memang sudah dibuatkan Mazmur di sini 69 ayat 22 jelas. Baik. Berarti Kamu matinya baik, diracun ya? brother. Iya. Komplit sudah penderitaannya Tuhanmu ya Pak benar ya. Iya, kasihan ya. Kasian banget tuh Tuhan. Iya, Saya pengen nangis, tapi demi nggak bisa kita saya. ya. Demi Kalau kita ya seandainya Pak Kang. Menir ada di situ nangis nggak sih? Ya, secara manusia ya kita juga ikut sedih ya. Ditolongin nggak kalau Pak Menir di situ? Ditolongin apa dibiarin? Ya, maka itu saya lahir tahun sekarang. Tapi itu murid-muridnya pada kabur nggak ada nolongin. Ya, sudah dinubuatkan itu gimana ya Kang? Selalu jawabannya dibuatkan gitu. Udah itu ada ayatnya itu Mazmur 69:22. Iya, iya. Jelas Kalau ya. terdesak jawaban pamungkasnya dinubuatkan. Itu pola ya kan. Pola ya. Iya, pola. Pola. Oh jadi Yesus matinya bukan ditombak, mati diracun rupanya. Ini dong sudah baca ya Kang, sudah bawa ayat, saya salut ya. Baik ya. Iya, berarti matinya Yesus itu diracun rupanya ya. Dikasih racun itu lumut karang. aduh, cuka. mantus. Iya. Mati diracun, kasihan ini. Tuhan mati diracun. Jadi ketika Tuhan mati, Bapak mati. Ya Kang. Ketika Tuhan mati, Bapak mati. Bapak kan di sorga. Kamu yang bilang Tadi katanya tadi Yesus Bapak di sorga. Bapak. Bapak di sorga. Itu Tadi dia Yesus katanya berdoa. Bapak. Kamu kan Enggak bilang tadi percima. Bapak di sorga. Tadi katanya Yesus Bapak. Itu jelas. Aduh, Baik, Kang. gimana nih? Saya Kendalinya nih. udah percaya loh tadi nih kalau Yesus itu Dato gini Bapak. cara mengendalikannya gitu ya. Om Menir. Ya, Om Menir. Kang, gimana? Bapak sama Yesus itu sama atau beda nggak sih? Ya Bapak itu Yesus ya Kang. Nah, Bapak itu Yesus. Berarti yang diracun Iya. Bapak. Iya, bisa saja. Ya, bisa juga katanya. Begitu Kang Datu. Kang Datu mah nggak bisa Aduh, nanya. mampus lah banyak yang mualaf ini. Gara-gara ini nih. Gara-gara banyak mualaf ini. Iya. Maka itu kamu bertobat Datu. Aduh, jadi yang diracun itu Bapak. Betul? Ini kayaknya Yudas mau mualaf ini sekarang ini. Mualaf ini gara-gara ini udah sini. Gara-gara Gara-gara ini. Kamu Kristen Yudas Kristen itu. atau Islam? Kristen, coba Kristen tanya. dia tuh. Hah? Kristen dia Aduh, tuh. bicara dari tadi. Mau Saya mualaf tidak dia tuh. tahu kalau kamu Kristen. Ayo bicara ini. Aduh. Tapi dia Tunjukkanlah sudah ragu. kalianmu. Pak Pendeta, aku dia si Yudas. Coba tanya. Kalau Yudas ini masih dalam pencarian, tapi sudah tidak akan percaya lagi apa yang diomongin Pak Menir. Cuman menunggu saatnya tiba gitu. Gitu. Mereka sudah mempergunakan akalnya. Beda sama Pak Menir masih terrogoti oleh kisah-kisah yang dramatis yang ditulis oleh penulis di Bible itu. Itu Pak Menir. Beda di sini perbedaannya. Dramatis enggak sih Pak Menir itu? Dalam hal ditangkap, diludahi, minum racun, mati. Dramatis loh itu. Ya enggak Pak Menir? Kalau dibuat suatu film itu, kalau dibuatkan suatu film kayak film India, yang nonton pada menangis Bombay. Iya, menangis lah. Manusia kan punya belas Nah tuh, kasihan. nangis kan? Kau bilang juga apa loh? Nangis. Tapi Iya ya Kang. Tapi Pak Menir sama teman-teman memanfaatkan penderitaan orang satu ini diracun. Pak Menir memanfaatkan untuk menebus dosa terus jadi Tuhan.
Iya Pak Menir ya. Ya, memang dia Tuhan memang dari permulaan ya Kang. Nah, jadi memang tuh Kristen kalau tidak ada yang mati diracun di tiang salib, nggak ada Kristen ya Pak Menir ya. Kristen sebelum disalib sudah ada ya Kang. Iya. Sebaiknya menurut Akang ini, menurut akal berpikir sehat, Yesus itu mati di tiang salib atau tidak menurut Akang nih secara akal? Ya mati. Nah itu memang harus mati. Karena kalau nggak mati nggak ada Kristen, betul ya? Di sini berbicara Kristen sudah ada ya Kang. Di Kisah Para Rasul itu ditulis Nah, sudah ada. di kisah 11:26 baru ada Kristen di Antioquia. Di zaman Yesus belum ada Kristen, Akang. Iya, maksudnya di Kisah Para Rasul Kristen. Nggak ada nggak sih yang nyampaikan kepada teman-temannya itu loh, nggak ada yang nolongin gitu ya. Di zaman itu kok orang kok pada nggak ada yang nolong gitu loh. Itu maksud gua kepikiran di situ loh Pak Menir. Kok nggak ada yang nolong satu orang gitu. Itu kan sudah direncanakan oleh Itu Tuhan. lagi nubuatan ya. Kamu bisa dapat baca situasi ya. Iya dong, pasti kalau mentok Iya, nubuatan. baik, kan. Lalu Yudas gimana? Dia sudah berapa hari di sini Yang dia? Kristen Ya, Kang? yang di bawah, yang satu slot kita sediakan untuk Kristen ya. Yang Muslim jangan minta permintaan naik. Kalau yang merasa Kristen, kalau merasa Muslim, tolong ditarik lagi permintaan naiknya. Karena di sini sudah ada guru kita Bang Zuma. Jadi yang di bawah, tolong yang Kristen saja. Ya, kita minta ya, yang Kristen saja yang di bawah satu slot ini. Jadi ada perdiskusian dengan guru kita, dengan guru Bang Zuma. Ya, mohon maaf ya buat yang Islam ya. Ini Bang nih. Kang Menir, Yesus itu bangkit sendiri apa dibangkitkan ya? Bangkit sendiri ya Kang dia. Coba baca kisah 22, kisah 2:32. Kisah 2:32 ya. Ya. Itu bagus apa nih, suruh baca mau. Kisah 2:32. Suara saya gimana sih nih? Kecil apa gimana? Bagus. Bagus ya. Kisah 2 ayat 32. Ya. Khotbah Petrus ini ya, ini khotbah Petrus. Adalah Yesus ini yang dibangkitkan oleh Allah, dari halnya itu sekalian kami inilah menjadi saksi. Nah itu dibangkitkan, nggak Gimana? bangkit sendiri. Dibangkitkan. Iya, di sini ya Kang. Iya kan, Bisa nubuatan lagi. saja kan. Nubuatan Iya, lagi. ini kan khotbah. Ini khotbah Petrus. Jadi beda dengan kesimpulannya- peristiwa yang Kesimpulannya dibangkitkan apa bangkit sendiri? ya beda kan, bisa saja orang salah khotbah. Oh salah khotbah si Petrus. Iya, bisa saja. Bisa saja. Salah Bisa tulis. saja ya, bisa saja salah khotbah dia. Salah Bang, dia ada tulis itu. yang Bang Mali. Nggak benar itu salah khotbah itu si Petrus, nggak benar. Ini nggak bener nih, nggak bener. Oke. Peyang, selamat malam. Islam apa Kristen? Peyang, Katolik atau Protestan? Peyang, Udah. Jadi si Petrus ini salah khotbah, nggak benar juga tuh. Tapi kok udah salah khotbah ditulis pula lagi. Gimana itu? Gimana Bang Bener, Pak Bener? Udah salah khotbah ditulis pula lagi. Nah setelah dia bangkit itu, Pak Menir, setelah dia bangkit itu, dia jadi Tuhan lagi apa tetap jadi manusia? Iya, dia Tuhan dia ya Kang. Waktu dikubur kan bukan Tuhan. Bangkit jadi Tuhan ya.
Coba dibaca Bang Menir Roma 14 nomor 9. Coba tahu salah khotbah juga nih Paulus nih. Roma 14 nomor 9 coba. Bang Menir, apa Yang sih? Islam di bawah tolong jangan minta permintaan naik. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Yang Kristen satu slot untuk yang Kristen. Nanti saya nanya di atas bukannya Islam Kristen lagi ya, tapi Katolik atau Protestan. Bang Menir buka Roma 14 nomor 9. Bang Menir. Ih, jauh lagi. Gua minum kopi nih. Ya, halo. Ya, Roma 14 9 coba. Karena bagi maksud ini Kristus telah mati dan hidup balik, supaya ia memerintah menjadi Tuhan atas orang yang sudah mati dan yang hidup. Jelas ya? Nah, jadi dia mati, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Mana di sini? Coba baca lagi. Ya, baik ya. Karena bagi maksud inilah Kristus telah mati dan hidup balik, supaya ia memerintahkan Memerintah, bukan mentahkan. memerintah menjadi Tuhan atas orang yang sudah mati dan hidup. Nah, iya, jadi hidup, mati, hidup kembali supaya memerintah menjadi Tuhan dia. Ya, ini kan kewajiban orang lemah. Oh, Dan salah teguh di khotbah dalam lagi. iman. Iya. Salah khotbah lagi tuh ya. Bukan salah khotbah, ini kan pandangan lain ini. Oh, Cara pandangan lain. Salah pandang lah. Orang Salah pandang. lemah Salah pandang, dan salah pandang, teguh pokoknya di salah pandang, dalam salah pandang. iman. Jelas Jadi ya. kalau Petrus salah khotbah, kalau Paulus salah pandang. Oke? Ya, bisa saja. Ya, bisa saja. Itu Yang yang sabar. bangkit. Itu yang bangkit itu masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Ya, tetap masih anak Maria. Itu kan Maria ibu Tuhan itu. Tetap anak Maria gitu ya. Iya. Habis itu setelah dia bangkit ngapain? Ya, memberitakan tentang keselamatan, mengajar murid-murid. Wih. Enggak lah, kan menemui murid-muridnya. Ada, dia bertemu, saya baca ya. Dikira dia hantu. Tidak, dia menunjukkan kepada Thomas itu. Coba baca Matius 14. Coba buka aja langsung, Pak. Matius 14 25 sampai 31. Bukan salah. 25. Nah. Bukan. Sorry. Bukan, sebentar ya. Nah. Bukan itu, sorry. Apa itu ya? Kok jadi gue lupa sih ini Lukas 24 36 sampai 49. Lukas 24 36 sampai 49. Coba. 36 sampai 49, baik. Ya, 24 Tuhan 36 Yesus sampai. kelihatan kepada murid-muridnya. Nah, itu coba. Sedang mereka itu lagi bercakapkan segala perkara itu, tiba-tiba terdirilah Yesus di tengah-tengah mereka itu. Tetapi terkejutlah mereka itu dengan sangat ketakutan, sebab disangkanya hantu. Lalu Yesus pun bertanya kepada mereka itu, apakah sebabnya kamu terkejut? Dan apakah sebabnya timbul wasangka di dalam hati kamu? Tengoklah tanganku dan kakiku, inilah aku sendiri. Jamalah aku dan lihatlah, karena hantu tiada berdaging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Setelah ia berkata demikian, ditunjukkannya kepada mereka itu tangannya dan kakinya. Maka sedang mereka itu lagi belum percaya, dari sebab
sukacita dan herannya, bertanyalah ia kepada mereka itu, adakah kamu menaruh makanan di sini? Lalu diberinya dia ikan goreng sepotong. Ikan goreng apa ikan Maka bakar? ia, Tahu dulu, ikan goreng apa Ikan ikan bakar? goreng. Ikan goreng ya. Ya lanjut. iya ikan goreng. Maka ia pun menyambut lalu dimakannya di hadapan mereka itu. Pertanyaannya, jenis ikan apa itu? Ikan layang? Ikan apa kira-kira ya? Mujair. Ya, kok nanti kita tanya di akhirat saja. Oh iya, udah cukup. Nubuatan juga itu. Sudah dinubuatkan. Ini di siapa tuh? Enggak. Minta naik ini Bang Hendy. Kenapa kok ditolak gitu? Apa Kristen apa Islam? Oke, shalom. Tanman? Iya, Shalom, shalom. Kristen dia ini. saya yang Kristen. Oh, silakan ya Kang. Jangan bilang namanya murid kayak orang Islam, kan beda, pasti ada nama juga ya. Oh, begitu ya nama ya. Atman. Ya, silakan. Oke. Atman. Iya. Ya Pak Manir barangkali mau tanya ke Yudas. Silakan Pak Manir, dari tadi kayaknya mau tanya ke Yudas. Yudas, Tison. gimana kabarmu? Iya, Pak. Ya, ditanya. Yudas, apa kamu Kristen sejati atau Kristen KTP ini? Udah KTP aja Pak. KTP ya? Ya pantas, jadi dia mesti dibina ini. Mau saya alias kamu? Saya bener ini. Udah nggak yakin lah. Hah? Mau? Sudah nggak yakin Pak. Nggak yakin? Kenapa nggak yakin? Udah nggak yakin. Aduh, gimana ini? Udah banyak kontradisinya Pak. So sadar dia ini atau belum ini? Ya Kang. Brother Arif, so sadar dia ini atau belum? Belum. Mungkin malam ini mungkin beliau. Hah? Masih kan dia sudah punya keluarga Bang Tison. Ini kan Bang Tison kan? Ini kan Manir ini ya. Iya. Iya Bang Tison. Jadi beliau itu masih apa ya? Masih mau mengajak istrinya dulu dengan anak-anaknya. Oh begitu ya. Iya. Ketanggapan istri gimana? Gimana? Yudas. Silakan dijawab Bang Yudas. Ya Pak. Sudah bicara sama istri. Mau udah on mic tuh. Sudah Pak. Lagi tahap proses dulu. Pengenalan dulu. Kalau di kekristenan itu banyak kesalahan itu. Mau ngasih tahu dulu ke istri itu. Makanya saya naik ke Komal ini, masuk ke Komal ini buat belajar. Itu buat belajar soal kesalahan-kesalahan itu, buat kasih tahu ke istri itu. Itu Pak. Kesalahan apa itu? Udah. Hah? Ya, Ya manusia kok dituhankan Tison kan gitu kan. Manusia dituhankan. Dia Tuhan itu. ya soal itu lah. Hah? Ya Tuhan, kata orang Kristen itu Tuhan. Siapa yang lagi bersin itu? Istrimu. Bapak. Istri saya itu Pak. Oh, sakit dia ya. Ya lagi di sini musim hujan jadi ini saya juga sedikit flu ini makanya suaranya agak serak. Oh, gitu ya. Ya, kamu mau bersyahadat di malam ini atau mau dibaptis? Pilih kamu. Supaya mesti ada kepastian. Kalau saya sahadat sendirian dulu. Hah? Kemudian nggak bisa. Berarti kita dia harus bareng-bareng perlu belajar deh ini. Gitu kan. Pak Manir itu sudah dinubuatkan itu. Hah? Sudah dinubuatkan. Siapa yang dibuatkan dia ini?
Ya tanya aja. Oh begitu ya, dia mau cari belajar. Jadi kita bahas saja, nanti dia sadar ini. Ya mungkin teman saya ini yang baru masuk ini, Atman. Kamu apa dulu? Iya. Bawa narasi supaya kita diskusi baik, supaya dia sadar. Dia katanya mau cari kebenaran. Iya, Ya makanya. begitu. Ya makanya. Ayo kamu bawa narasi ya Kang. Ya Atman. Makanya kita perlu diskusi. Apa ini Bang Yudas ini sebelumnya orang Kristen apa Muslim? Kristen dia. Oh, Kristen. Atman seorang kecil, gedein dikit. Ya Bang, Oh, agak kecil. suara saya kecil ya? Sorry. Terlalu kedengaran Pak. Saya dekerin, Mau Bang, sorry. deketin speaker ini ke kuping jadinya. Ya, sorry. Bang Yudas ini rencananya sekarang mau apa? Ingin tahu. Saya ini ya cari tahu banyak kesalahan di kekristenan itu soal di kitab. Itu buat buat saya ngajarin istri saya dulu gitu. Di sini loh gitu. Buat ngasih tahu, buat ajak mereka juga. Yang membuat Bang Yudas ini bingung di mana? Ya itu yang pertama kali, yang paling intinya itu soal derajat Yesus itu kan lebih tinggi dibandingkan Paulus. Tapi Yesus sendiri di situ kan tidak pernah keadaan Yesus tidak pernah untuk meniadakan hukum Torah. Tapi Paulus sendiri mengatakan bahwa tadi pagi enak. hukum Torah itu dibatalkan. Ikan kering yang Ya. sos tomat. Sudah kedengaran Gerunda? C. Cek, iya sudah. Suara saya kedengaran. Iya, Kok bisa? tomat katanya, ikan tomat apa? Kok bisa suara saya kedengaran? Mute-nya kebuka. Loh, di tempatku enggak loh. Lo kebuka udah. Loh. Makanya ini si Yudas berhenti bernarasi karena Gerunda sudah kebuka Oh, mute-nya. gitu. Iya. Kok bisa? Waduh. Parah ini. Orang itu tanya makan apa? Aku bilang, bukan ikan kering goreng. Makanan kesukaan. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya lanjut, gimana? Ada pasien kah hari ini? Ada 3 Kristen sudah, tapi yang satunya kayaknya sudah bimbang. Dato. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya silakan sahabat. Ini bahas apa ini? Sorry. Kok di sini tertutup ya? C, nah itu baru kebuka. C, wah, faktor jaringan. Alhamdulillah. Iya, maga ki aga karibata, magi malah segi ga tu, magi masa bolok ki ga, kumpang ki ga, maga ki ga. Iya, maga ki wa malot tu ita anu teh timut teh. Maga ki kasi. Oh wa. Maga ki. Magi na gimpe ulutat tu. Katanya terdengar suaranya, kok enggak? Terdengar. Ada Gerunda, ada. Tapi bahasanya Oh, bahasa ada. Bahasa Ibrani kuno. bahasa suku. Iya. Iya, maga ki Pak Yudas. Maloto nito itu timut teh ke sini, maga manre. Dia udah mau meluk Islam itu, tapi takut sama keluarganya, istrinya gitu. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Mau ngajak bareng-bareng gitu Pak.
Hmm. Jadi kalau saya sih udah siap lah. Tapi kalau ini istri ini belum nih, jadi saya ikut Komal ini buat ngasih tahu di sini loh gitu Pak. Di mana saja letak-letak kontradiksi itu di kitab itu Pak. Buat saya kasih tahu ke istri itu. Itu Pak. Tapi menurut istrimu Yang mana yang paling basic yang Anda ingin meninggalkan Kristen? Oh, Yolas, data yang mana di Bible? Biar diterangin. Yang tadi saya sebutkan itu Pak, derajat Yesus itu kan lebih tinggi menurut Kristen itu derajat Yesus kan lebih tinggi, paling tinggi dibandingkan dengan Paulus. Dan Yesus itu tidak pernah bilang untuk membatalkan hukum Torah dia tidak akan meniadakan hukum Torah gitu. Tapi Paulus sendiri mengatakan di kitabnya itu dengan kematian Yesus di kayu salib itu sudah membatalkan. Sedangkan Paulus itu tidak pernah bertemu sama sekali dengan Yesus. Jadi perintah siapa itu? Itu loh Pak Pandi. Berguru deh sama Banyuma ini, silakan Banyuma. Nah di situ saya tidak pernah dapat jawaban yang benar-benar memuaskan untuk saya gitu dari pihak Kristen. Saya juga masuk Komal Kristen, coba-coba tanya soal itu, tidak ada jawaban yang memuaskan buat saya itu. Baik, saya jawab. Mau saya jawab? Tunggu dulu lah, Gurunda dulu kasih kesempatan. Oh ya, silakan dulu. Iya, silakan. Iya. Kalau yang saya tahu yang pertentangan yang paling menonjol itu dan paling membagongkan itu adalah Yesus ngaku manusia, Paulus mengaku Yesus bukan manusia. Itu pertentangan yang sangat luar biasa itu. Ya, Pak, itu banyak sih sebenarnya, banyak banget ya Pak. Iya. Zuma. Ya itu yang paling ini sih yang paling terpikirkan oleh saya itu kenapa bisa Paulus yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, tapi dia menulis kitab tuh, nggak ada perintah, gitu Pak. Sebenarnya kita ini mengikuti Paulus sebenarnya. Iya, emang Kristen itu pengikut Paulus. Kan Yesus itu tidak pernah mengatakan kalau dia Tuhan gitu. Di Bible mana aku tidak pernah melihat aku ini Tuhan itu, nggak pernah. Cuma aku dan Bapa ini satu gitu. Tapi itu sudah dijelaskan sama Pak Ustadz Tahta soalnya. Iya, Masya Allah. Ya aku sudah mengerti lah, makanya aku sudah mengerti maksud dari isi itu. Kalau Yesus yang disembah oleh teman Kristen itu beda dengan Yesus yang datang kepada Bading Israel. Ini beda. Yesus yang disembah Kristen itu adalah datang ke padang gurun menuju Damsik dan juga datang di Pulau Patmos. Itu berbeda dengan Yesus yang datang di Galilea mengajarkan Injil. Itu berbeda. Tapi saudara kita Kristen mencoba untuk menganggap itu adalah satu oknum. Padahal itu adalah dua pribadi yang berbeda. Satu manusia, satu bukan manusia. Gitu. Itu saudara Yudas. Manusia yang datang kepada Bani Israel itu level tertingginya adalah rasul. Dialah rasul yang sesungguhnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu yang mengaku Yesus itu bukan rasul, itu adalah dewa yang mengambil rupa manusia di dalam Kolose 2:9 dan juga di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Saudara Kristen kemudian mengimani itu, dan ketika kita sajikan isi Bible yang menjelaskan tentang Yesus dan ajarannya di tengah Bani Israel, mereka menganggap itu sisi kemanusiaannya, belum sisi keilahiannya. Padahal memang sisi kemanusiaan memang manusia dan memang oknum yang berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus, yang dijumpai oleh Paulus. Itu adalah Yesus yang berbeda. Yesus manusia adalah rasul. Yesus yang bukan manusia adalah Kristus katanya. Ya, tetapi kita uji dulu apakah dia Dajjal atau dia ada. Kalau Yesus tidak mungkin.
Kalau Yesus anak Maria yang datang kepada Paulus itu tak mungkin. Itu mustahil, dan itu Yesus sudah jelaskan berulang. Ketika nanti ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya ya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi memang banyak Yesus palsu yang akan muncul menurut Yesus. Nah, Yesus palsu yang muncul itu salah satunya yang datang ke Ananias, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada penulis Wahyu, kitab Wahyu, yang datang kepada penulis Matius, yang datang kepada penulis Yohanes. Itu adalah Yesus palsu itu. Yesus palsu. Tetapi karena mereka ini adalah penulis-penulis, maka mereka menuliskan sesuai apa yang mereka alami dan apa yang dipersaksikan oleh orang-orang yang ada pada zaman itu. Kristen datang nerima ya bulat-bulat. Pokoknya Yesus juru selamat, selamat masuk surga, imani, Tuhankan. Nah, itu yang datang kepada mereka itu sangat-sangat kemudian sangat-sangat kemudian bahagia ketika kemudian orang-orang di bumi menjadi pengikutnya. Sumpahnya di hadapan Tuhan ketika kisru dengan Adam itu terkabulkan, bahwa aku akan menyesatkan anak-anak Adam. Nah, dengan adanya dia menyamar menjadi Yesus, berhasil menyesatkan banyak manusia. Itu fakta, itu realnya. Baik Pak Zuma, terima kasih Pak. Iya. Silakan Menir, barangkali ada tanggapan. Bang Tison. Ya, baik brother. Tadi brother menyebutkan yang datang kepada Paulus yaitu bukan Yesus yang dikatakan Kristus itu ya. Tetapi di sini di dalam Alkitab kami sudah jelas ya, Yesus Kristus terang dunia. Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 3:19, Yohanes 8:12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9, Yohanes 11:26. Kejadian 1 ayat 3, maka firman Allah, hendaklah ada terang, lalu terang pun jadilah. Ini hari pertama ya, hari keempat matahari. Terang sudah ada, yaitu firman ya. Matius 4 ayat 16, maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang benderang, dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut terbitlah terang. Kisah Para Rasul 9 ayat 3, sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba memancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia, yaitu Yesus Kristus ya, dikatakan terang dunia itu. Maka Paulus menjadi sadar dan dia bertobat sampai dia berkata, ya Tuhan, siapakah engkau? Karena dia tahu itu cahaya Tuhan. Karena Paulus ini orang Farisi dan dia juga ahli Taurat ya. Baik, itu brother yang saya sampaikan tentang Paulus, dia berjumpa dengan Yesus yang disebut Kristus. Ya gini saudara, kalau Anda berbicara mengenai Yesus terang dunia, ada hal yang harus saudara pahami. Terang yang dimaksud di sini adalah orang mendapatkan pencerahan, orang yang bisa mencerahkan, orang yang bisa mengantar orang menuju kepada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam iman. Bukan hidup dalam gelap. Orang yang menyembah setan hidup dalam gelap. Orang yang hidup tanpa aturan, orang yang hidup dalam gelap. Sedangkan Yesus itu adalah terang. Memang betul, Yesus itu terang. Kenapa? Orang yang mengikuti Yesus pada zamannya sebagai nabi itu sudah pasti hidupnya tidak dalam kegelapan. Oleh karena itu Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup.
Maksudnya apa? Siapa yang mengikuti ajaran Yesus, dia hidup dalam terang, tidak hidup dalam kegelapan. Sedangkan yang dimaksud Yesus terang dunia bukan seperti matahari, bukan seperti listrik, bukan. Bukan begitu maksudnya. Coba Anda lihat 2 Korintus 11:14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Gak bisa dijadikan itu sebagai sandaran. Yesus sebagai terang dunia, siapa yang percaya dirinya adalah rasul yang diutus kepada Bani Israel, maka orang itu hidup dalam terang. Mau dia Islam, mau dia Hindu, mau dia Kristen, mau dia Buddha, mau dia Yahudi. Kalau dia mengimani Yesus adalah rasul yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi, maka hidupnya pasti terang. Itu yang dimaksud Yesus itu terang dunia. Makanya kami umat Islam mendapatkan terang karena kami mengimani Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Rasulullah, Rasul Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai apa yang Anda imani, Anda mengatakan Yesus adalah terang karena yang datang kepada Paulus itu terang. Bukan begitu kaidahnya. Kaidah yang datang kemudian berdasarkan dengan kedatangan Yesus, Anda baca di dalam Matius 24 nomor 30. Itulah cara Yesus datang. Bukan dengan cara seperti yang dialami oleh Paulus. Coba Anda lihat, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Anak manusia. Paulus datang sesuatu kepadanya, bukan anak manusia. Sudah terjawab itu. Jangan kau percaya ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya, atau jangan kau pergi ke sana, kata Yesus. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Jadi kalau hanya melihat cahaya sendiri yang melihat atau sekelompoknya aja, jangan kau percaya, itu bukan aku. Karena kedatanganku yang kedua sama seperti matahari, terbit dari timur, terbenam di barat. Semua manusia di atas muka bumi itu memandang. Ada nggak orang di atas muka bumi ini yang tidak melihat matahari ketika pada pagi hari? Semuanya melihat. Begitulah kedatangan Yesus. Dan Yesus menerangkan, pada waktu itu akan nampak tanda aku ada di langit, dan semua manusia di bumi akan meratap, dan manusia akan melihat aku anak manusia datang di atas awan-awan. Itu jelas itu. Itu tanda kedatangannya yang kedua. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Yesus datang ke bumi ini cuma 2 kali. Pertama ketika datang lahir sampai dia terangkat ke langit. Kedua ketika ia turun kelak sampai dunia ini kiamat. Itu 2 kali saja. Makanya kata Yesus, antara kedatanganku yang pertama dengan masa kedatanganku yang kedua, di tengah-tengah masa itu, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, baik itu di padang gurun ataupun dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, ada nggak oknum yang mengaku setelah Yesus terangkat ke langit, mengaku bertemu dengan Yesus, padahal Yesus belum datang? Ada. Paulus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, penyesat yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan kau percaya. Itu tergenapi oleh agama Anda, oleh Rasul Anda Paulus. Yesus malah datang nanti di akhir zaman. Yesus berpesan, jangan kau percaya kalau ada yang mengatakan ada Yesus di sini. Jangan. Sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Demikian juga kedatanganku nanti yang kedua. Bahkan Yesus lengkapi pada waktu itu, tampak tanda aku sebagai anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Ini siapa yang meratap ketika ada makhluk datang kepada Yesus, kepada Paulus mengaku Yesus? Siapa yang meratap? Tak ada yang meratap. Sedangkan kedatangannya Yesus
setelah manusia itu meratap semua. Kenapa? Karena ketika ia datang, bumi seketika berubah. Gelap gulita di mana-mana, gempa terjadi di mana-mana. Manusia meratap karena itu adalah tanda-tanda kiamat. Al-Quran menjelaskan itu. Dan juga Yesus menerangkan itu. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukanlah Nabi Yesus, bukan Nabi Yesus, tapi makhluk roh yang mengaku Yesus. Itu yang saudara harus pahami. Silakan. Bang Zuma, Ya, izin Paman. menanggapi ya. Jadi Silakan. selamat malam buat semuanya. Sebenarnya Yesus bisa datang kapan saja. Yesus bisa datang. Karena kenapa? Sebelum dia naik ke surga, dia pernah berpesan, ketahuilah aku senantiasa menyertai engkau. Ya. Jadi jangan Anda lupakan ayat itu. Mana Yesus sekarang coba? Coba. Mana Yesus? Yang dimaksud Ketahuilah menyertai aku. engkau itu ajarannya. Betul. Bukan Dia oknumnya. bisa datang kapan saja melalui Mana pencerahan. dalilnya? Mana dalilnya dia bisa datang kapan saja? Mana dalilnya? Mana? Makanya Anda Mana jangan baca dalilnya? sepotong-sepotong. Ya. Sama seperti Dia kami juga menyertai siapapun yang percaya kepadanya hingga pada kesudahan zaman. Kami juga disertai oleh Nabi Muhammad. Bukan berarti oknumnya, tapi ajarannya sama Jadi aku seperti saya ketawa saja merasa. mendengar Saudara ya. Ferry, sama Aku seperti tertawa saya saja hidup. mendengar Anda. Saya sama seperti saya dalam hidup saya itu, orang tua saya tetap menyertai saya sampai sekarang. Kenapa? Karena saya memegang amanah-amanah mereka. Sama Ya, seperti sama saya. seperti dia. Yesus, ajaran Yesus maksudnya kepada murid-muridnya, wahai muridku, Aku di mana kau berada, senantiasa- aku senantiasa menyertai kalian. Kenapa? Karena ajaranku ada pada diri kalian. Bukan berarti akunya, bukan berarti tubuhku, diriku, bukan, tapi ajaranku. Jadi mohon maaf. Ajaranku. Kapan coba Dia- Yesus datang samamu? Kapan? Kau jangan mimpi. Jadi dia datang bukan lagi sebagai bentuk fisik, ya, bukan lagi datang secara Iya, yang oke. Saya ikuti maumu. Yang kau maksud itu adalah Yesus yang datang ke Paulus yang menyertai kau. Makanya kau makan babi santai, ibadah minggu santai, minum khamar santai, menyembah makhluk santai. Tidak pernah ibadah menyembah Tuhan santai. Kenapa? Karena Yesus menyertai kau. Yesus yang itu yang ku maksud. Tapi Yesus muridnya Bani Israel menyertai mereka selama mereka menjalankan ajaran Yesus. Menyertailah Yesus. Kenapa kamu begini? Karena ini ajaran guru kami. Kenapa kau begini? Karena ini ajaran Yesus kami. Nah sekarang kenapa kau sekolah minggu? Kenapa kau ibadah minggu? Siapa yang ngajarin? Kenapa kau makan babi? Siapa yang kau ajari? Yang ngajarin kamu? Kenapa kau tidak bersunat? Siapa yang menemani kau itu? Yesus. Enggak mungkin. Yang menyertai kau itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus, yaitu iblis. Bukan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sama seperti kami, ku bilang. Sama seperti kami. Sama seperti kami. Nabi Muhammad menyertai kami sampai hari kiamat. Bahkan sampai ke jannah. Tapi bukan oknumnya, namun ajarannya. Jadi kalau Anda mengatakan oknumnya yang oh tidak ada itu, iblis yang menemani kamu, bukan Yesus. Gitu. Jadi harus kita pahami dulu Bang Zuma. Jadi sebenarnya begini ya. Saya juga bukan penganut Tritunggal. Jadi mohon maaf kepada saudara yang menganut Tritunggal. Memang kita agak beda, tetapi bukan berarti kita menjadi hakim atas sesama. Ya. Sebenarnya sudah jelas sebenarnya. Yesus itu siapa, jati dirinya siapa, statusnya apa. Yang menjelaskan tentang Yesus siapa dirinya siapa? Anda atau Yesus? Yesus sendiri telah menjelaskan siapa bagus. dirinya. Coba apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Oh iya jelas. Ya memang jelas apa? Dia utuh. Ya dia utus. Utusan. Udah Ya, selesai. Yesus Dia utusan. Oh, dia utusan. Terus kenapa Anda menjadikannya Tuhan? Ya. Karena yang Anda jadikan utusan. Tuhan adalah Yesus lain. Itu. Tidak, saya bukan penganut. Tidak, saya bukan penganut Tritunggal. Tidak. Walaupun. Tidak, saya bukan penganut walaupun. Anda Tidak. apa? Anda ini apa? Kalau bukan Tritunggal. Tidak. Saya penganut, saya memahami Tuhan yang esa. Ya, karena Yesus sendiri berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu esa, ehad, ahad. Ya. Terus? Dan kemudian Yesus sendiri bersabda,
Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan atau Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu hidup yang kekal itu. Jadi mohon maaf kepada saudaraku yang menganut Tritunggal, saya tidak menjadi hakim atas Anda, dan juga sebaliknya jangan menjadi batu sandungan terhadap sesama. Ya, saya itu penggali kebenaran, saya itu analis, sama seperti Anda, Bang Zuma. Tetapi kita jangan terlalu mengadi-ngadi juga tentang Alkitab. Oke, sekarang begini kalau gitu. Kalau Anda adalah penggali atau yang kemudian mempelajari, mengkaji Bible, Yesus, menurut Yesus yang Anda tahu, mengaku dengan lisannya diutus untuk siapa? Bani Israel atau seluruh umat manusia? Makanya dia berpesan sebelum dia naik ke surga. Jadi begini Bang Zuma. Apalagi? Ya, jangan. Loh, jangan kau nasihati saya, kau belajar Iya, aja sama betul. saya. Gini, Anda kan bertanya. Yesus dengan mulutnya mengajarkan dirinya diutus untuk siapa? Apakah hanya Betul. untuk Bani Israel atau untuk Anda juga? Anda kan bertanya, biar saya jawab. Ya, tapi jawabannya harus sesuai dengan pertanyaan. Iya betul, Ya saya kan udah, mau silakan. menjawab. Nah, silakan. Saya mau menjawab. Jadi begini, sebelum Yesus naik ke surga, dia pernah berpesan, pergilah jadikan semua bangsa murid. Oh, itu semua bukan bangsa. itu bukan Yesus. Anda salah. Itu Apanya? bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu Anda terlalu gegabah menilai. Matius 28 itu ceritanya adalah tulisan yang muncul menceritakan tentang oknum yang keluar dari kubur. Ini yang saya tidak suka ketika Anda. Ya, ini juga yang diberi saya tidak jawaban. suka ketika Nah, itu. Anda kemudian mencoba untuk menipu orang banyak. Gak Kok menipu? bagus. Makanya Anda Yesus, baca. Bung, saudara, Hah? ketika Yesus masih hidup, dengarkan, ketika Yesus masih hidup, belum ada tragedi Enggak. penyaliban. Saya tidak suka mendengar orang yang ego. Ya sudah kau turun. Gak suka saya mendengar orang yang ego. Ya sudah kau turun. Saya hanya mau ngajar orang-orang yang masih berfungsi otaknya. Kau turun. Makanya kita Sederhana, tukar bukan? pikir. Ya kalau tukang pikir, saya nggak mau ngambil pikiranmu, bodoh. Pikiran kucluk kayak kau mau kuambil, ngapain kutukar dengan pikiranku? Bah, mending saya ngomong sama kambing. Disuruh tukar pikiranmu error kayak gitu. Yesus berkata, segala Aduh, nggak tahu Mbak Grunda. Mute ya, ke mute. Ayo, iya, ada yang mute saya. Sama seperti tadi, ada juga yang buka mute saya gitu loh. Siapa sih yang suka mute ah? Entahlah, dia juga kena aneh kayaknya. Kena iblis juga. Jadi gini saudara, Yesus berkata, sebelum ada tragedi penyaliban, Yesus yang berkata apa? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Kalau Matius 28 itu adalah ucapan Yesus, berarti sebelum Yesus mengucapkan segala firman telah kusampaikan, ucapan yang ada di dalam Matius 28 itu lebih dulu disampaikan oleh Yesus. Disampaikan itu dulu, seperti akulah Alfa dan Omega, diucapkan itu dulu. Baru dia ucapkan segala firman telah aku sampaikan. Supaya kita bisa paham, oh ternyata ucapan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku, itu bagian dari firman yang Yesus terima. Tapi faktanya kan tidak. Yesus mengucapkan lebih dulu, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, apakah setelah Yesus mengucapkan itu, ucapan dalam Matius 28 juga sudah diucapkan oleh Yesus? Tidak. Ucapan itu muncul nanti setelah 3 hari setelah tragedi penyaliban. Berarti itu bukan firman Yesus. Itu ucapan Yesus yang keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur itu? Bukan Yesus lagi, tapi oknum lain yang mengaku Yesus. Katanya kitab Anda kitab sejarah. Kalau kitab Anda kitab sejarah, maka sejarahnya harus runut. Jangan Anda mengatakan, oh Yesus disunat. Padahal yang Anda bahas ini adalah Yesus sebelum lahir. Gak boleh kayak gitu.
Yesus mengatakan segala firman. Jadi semua perkataan-perkataan setelah itu bukan lagi ucapan Yesus. Kecuali, titik 2, dengarkan. Ada pengulangan Yesus. Misalnya, Yesus pernah mengatakan itu ketika di Galilea atau di Yudea, ketika dia mengajar. Lalu diucapkan kembali oleh penulis Matius. Itu berarti pengulangan. Lah ini sama sekali nggak ada Yesus pernah mengatakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu nggak ada ucapan Yesus itu. Sebelum dia mengucapkan segala firman. Itu muncul belakangan, berarti itu bukanlah ucapan dari Yesus yang adalah Rasul. Itu ucapan Yesus KW-KW-an. Gitu saudara. Gitu aja kok repot. Katanya kitab sejarah, kok terbalik-balik. Ayo, siapa lagi mau garambang? Silakan. Ini jenggot ini, siapa pakai ini jenggot ini? Jenggot, selamat malam. Selamat pagi. Kristen apa Islam? Jenggot. Jangan botol lah ya. Diskusi agama pakai otak. Namanya agama, jalan kendaraan kita menuju kehidupan berikutnya. Maka harus sesuai dengan kerangka akal, kerangka berpikir. Jangan kedepankan doktrin. Tidak bagus itu. Ini sudah 2025, masa masih bahlul? Ayolah kawan-kawan, pakai otak lah, jangan ego. Bayangkan ya, bayangkan Anda mati-matian melakukan satu prosesi keagamaan. Mati, Anda nggak ada pilihan. Masuk ke kubur nggak ada pilihan. Oh, aku masih mau hidup kembali deh, aku ulang lagi. Nggak ada cerita. Kamu salah dalam hidupmu ini. Masuk ke tanah sedetik dari itu tidak bisa mundur. Kalau sekarang masih ada pilihan. Ini makan apa ya hari ini? Soto Banjar, sop saudara, coto Makassar, palu basah, pisang hijau. Masih bisa milih. Makan ini ini kok rasanya nggak bagus. Ganti. Mungkin itu masih bisa. Kenapa? Jasad dan ruh masih menyatu. Ketika ruh sudah berpisah, Pak, dengan jasad, ruh itu sudah jadi robot. Ruhnya akan menerima upah dari kehidupan di dunia. Salah kita memilih agama, ruh akan didikte sesuai dengan perbuatan kita. Nggak ada lagi tempat penyesalan sudah dibawa kubur, itu nggak ada lagi. Maka saatnya sekarang Anda menggunakan senjata terampuh dan yang paling termahal yang Tuhan beri kepada kita. Apa itu? Akal. Pakai itu, pakai. Jangan kedepankan kebencian. Katanya ajaran kasih. Kalau ajaran kasih sejatinya, loh, terima Islam itu dengan baik, pelajari baik-baik dengan acuan koridor akal. Terima Kristen itu dengan baik, pelajari baik-baik, terima dengan koridor akal. Terima Hindu, terima Buddha, koridor akal. Dudukkan perkara masing-masing. Ini rasionalkah? Ini irrasional. Ini rasional. Ini irrasional. Dudukkan. Itu baru kasih. Oh, ini ngotot, bahlul. Ngotot, bahlul, nggak ngerti apa-apa, cuman ngotot aja. Modal doktrin. Mana kasihnya? Kasih itu menelaah, mendengarkan. Setelah itu menanggapi, menjelaskan, memberikan kritikan, memberikan saran. Yang sifatnya membangun dan tolak ukurnya akal. Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Jangan lagi terima perkataan-perkataan pengarang-pengarang, peneliti-peneliti yang Yesus tidak pernah ucapkan sebelum dia terangkat ke langit. Jangan ditambah-tambahi. Begitu cara belajarnya, sama seperti kami umat Islam. Ketika Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan, misalnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku bersama dengan Anas bin Malik berjalan di suatu malam. Kemudian kami menemukan orang Yahudi mandi di sepertiga subuh. Dan Rasulullah memberikan pesan dengan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai si fulan, jika engkau ingin mandi dan panjang umur, jangan lupa kau menggunakan sampo sangsil, tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ucapan itu ternyata tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Kenapa? Karena zaman Rasulullah belum ada sampo sangsil. Jangan lantas langsung diterima. Mentang-mentang di situ Rasulullah SAW bersabda, oh pasti ini, pasti ini.
Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Sama seperti, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Periksa dulu, pernah nggak Yesus mengucapkan itu? Oh tidak, ternyata ucapan itu muncul setelah Yesus ada di langit. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Meskipun yang mengatakan itu adalah kadal, naga, biawa, siapapun. Kalau mengatasnamakan Yesus tapi Yesus tidak pernah mengatakannya, jangan kau percaya. Meskipun itu enak di kuping. Jangan. Keselamatan hanyalah begini. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan, lu mau apa? Kamu jahil, kamu zalim kalau kau percaya yang kayak gitu-gitu. Karena Yesus tidak pernah mengucapkan itu. Sama seperti menyembah Yesus. Sembahlah Yesus, kata pendeta. Sembahlah Yesus, karena tak ada keselamatan di luar Yesus. Emang Yesus pernah mengajarkan itu? Enggak pernah. Jangan kau percaya. Katanya beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Maka kalau percaya kepada Yesus, ajaran yang terlontar dari lisannya Yesus lah yang harus didengar, bukan dari penulis Bible. Jangankan penulis Bible, Maria yang melahirkan Yesus sekalipun, kalau Yesus tidak pernah mengatakan itu, jangan kau percaya. Apalagi pengarang-pengarang yang hidup jauh setelah Yesus. Gitu saudara, jadi pakai otak, pakai akal ini, akal. Ini yang barang termahal ini di kepala yang dikasih Tuhan. Membedakan kita dengan ayam, sapi, kambing adalah akal. Kalau Anda tidak gunakan akal dalam beragama, apa bedanya dengan bembe? Begitu. Berbahagialah ada diskusi-diskusi seperti ini, supaya kita menguji kebenaran iman yang kita punya, kan gitu. Ya, lanjut Ki. Salsabilah, lanjut. Ramadan, selamat malam, selamat pagi, selamat pagi dan Ramadan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf Bang ya, kita tunggu hoten Bang ya. Sebentar Bang, saya mau ngomong. Ya, Bang Juma. Ya. Gimana Bang? Salam kenal dari saya Remalun Bang Juma. Iya Bang. Ya. Oke, itu aja Bang. Iya. Makasih Bang ya. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rimalun. Sama seperti tuduhan Nabi Muhammad SAW dituduh cabul. Itu tuduhan muncul kapan? Ada enggak pada masanya? Ada enggak orang yang mengatakan itu kepada baginda? Kalau tidak ada, jangan percaya. Sama seperti ada orang menuduh Bang Suma itu jelek, buruk rupa. Kalau Anda tidak pernah melihat dan ternyata Bang Zuma itu ganteng, jangan kau percaya. Gitu. Akal pakai. Itulah gunanya kita diberi akal. Beruntunglah kalian hidup di tengah-tengah para apologet Islam ini. Karena mereka mengajarkan kalian dengan jujur, tanpa tendensi kebencian, tanpa ada keinginan untuk memperkaya diri. Mereka murni memperjuangkan kebenaran. Bagikan keringnya dong. Nah, gitu dong. Bismillah. Jadi untuk yang 2 slot kita serahkan untuk Kristen ya, yang Kristen ya. Yang 2 slot yang tertinggal kita khususkan untuk Kristen buat edukasi, buat ada diskusi. Jadi mohon untuk yang 2 slot, yang Islam jangan naik ya, jangan minta perintah naik. Oke, lanjut turun dah. Iya. Makasih Bang. Ini pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kapan-kapannya Yesus mengajarkan itu? Gak ada Yesus mengajarkan itu, gak ada. Gak ada. Yesus yang maksudku, Yesus yang datang sebagai nabi, sebagai rasul untuk Bani Israel. Tapi kalau Yesus yang datang ke Paulus, ya itu ajaran Yesus memang. Percaya aku itu. Tapi beda dengan Yesus kami. Yesus kami itu alhamdulillah beliau orang suci yang tidak memperkatakan perkataan selain dari yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Yohanes 12:49-50. Jadi tak mungkinlah Nabi kami Yesus mengatakan sesuatu yang lebay. Akulah Tuhan, akulah pencipta. Alamak, gak ada yang kayak gitu-gitu. Silakan Bang Andi, silakan Bang Andi.
diberikan ini untuk si Bang Yudas, Bang Andi. Ini ada pejuang rupiah, Gurunda Kristen. Iya. Silakan, selamat malam pejuang rupiah. Malam. Lanjut diskusinya sama guru kami. Ya, saya tadi mendengarkan ya diskusi Bang Juma, dan ada satu yang saya tangkap tadi ya dari Bang Juma bilang jangan percaya kalau ada yang bilang Bang Juma itu jelek misalnya, karena nggak pernah ngelihat kan gitu ya Bang Juma tadi ya. Maka dengan logikamu itu saya pun bisa berpikir bahwa ya, maka jangan percaya ya pada orang-orang ya yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Mereka itu melihat Yesus, mereka itu menyaksikan cerita tentang Yesus. Bagaimana saya mungkin percaya kepada kesaksian orang yang hidup tidak sejaman dengan Yesus? Kan begitu. Benar nggak Bang Juma? Betul itu. Betul itu. Ya, sekarang kalau misalnya saya sezaman kemudian dengan Michael Jackson. Ya. Saya sezaman nih. Ya. Tapi saya tidak pernah ketemu. Ya. Tapi saya banyak cerita tentang Michael Jackson. Anda percaya nggak? Tergantung. Apanya yang tergantung? Tergantung di mananya? Abang dapat cerita Michael Jackson. Iya. Abang tidak hidup sejaman. Saya sezaman. Oh, abang hidup sejaman. Iya. Tapi saya tidak pernah ketemu. Tapi abang nggak pernah ketemu. Saya bukan pengikutnya juga. Saya juga bukan muridnya. Saya bukan sahabatnya. Tapi saya banyak cerita untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Supaya saya dilantik menjadi asistennya daripada Michael Jackson. Wah, saya buat-buat lah. Saya gini, saya Michael Jackson, saya melihat dia berkata begini dan seterusnya. Itu gimana? Kamu percaya nggak? Perbandingannya harus dengan orang yang tidak sejaman. Loh ya. Kok bisa kayak gitu? Saya sezaman dengan Michael Jackson. Paulus sejaman dengan Yesus. Kita harus bandingkan. Sama dong. Saya dengan Michael Jackson sezaman, tidak pernah jumpa. Paulus dengan Yesus sejaman, tidak pernah jumpa. Anda percaya? Percaya nggak Anda ketika saya berbicara mengenai Michael Jackson, sementara saya nggak pernah ketemu? Nah ya, apalagi dengan orang yang nggak sejaman kan gitu Bang, benar nggak? Iya. Sekarang permasalahannya adalah ketika saya yang berbicara tentang Michael Jackson, orang berakal pasti sudah tidak percaya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, Yesus Paulus tidak, kemudian dia sesaman tapi tidak pernah ketemu. Loh, kok Anda percaya? Kan lucu. Loh, murid-murid Yesus banyak Bang. Siapa murid Yesus yang menulis Bible? Siapa? Murid Yesus itu banyak, ada 70 Iya, saya tahu, tapi yang menulis Bible Anda itu siapa murid Yesus nulis Bible? Lukas itu murid Yesus. Markus kasih itu data boleh? Yesus. Boleh kasih data? 70 murid itu kan ada 70 murid yang dilantik. Boleh kasih data? Nggak bisa kayak gitu. Boleh kasih data? Saya nggak punya datanya. Oh, ya udah, berarti Nanti, itu cuma klaim aja. Bahaya Bang. Bahaya kalau berbicara agama yang akan menghantarkan kita ke alam kubur, ya asal modal percaya. Itu bahaya. Bahaya itu. Tapi maksud saya gini Bang. Perbandingan saya tadi kan adalah gini. Abang kan bilang ya bahwa orang yang nggak pernah ngeliat abang nggak akan bisa dipercaya ketika bilang abang jelek atau abang ganteng gitu kan. Nah, logika yang sama ya itu saya pakai gitu loh. Bagaimana abang bisa membuktikan orang yang tidak sejaman dengan Yesus mengatakan peristiwa yang berbeda? Dari mana itu dapat beritanya? Oke. Saya lebih percaya yang mana kan gitu. Oke, sekarang begini. Anda percaya mana pencipta langit dan bumi yang berbicara daripada pengarang-pengarang yang ada di Bible Anda? Wartawan-wartawan yang tidak pernah bertemu dengan Yesus yang adalah manusia biasa. Ayo. Nah, itu kan klaim juga. Benar nggak? Bukan itu permasalahannya. Sekarang sekarang Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit. Sama seperti Nabi Musa menerima wahyu dari langit. Begitu juga Yesus menerima wahyu dari langit. Itu wahyu.
Berarti yang dari langit ini yang menyampaikan. Sekarang Lukas menulis, Paulus menulis, itu dia dapat informasi dari mana? Sedangkan di situ di tengah-tengah mereka telah hidup sosok manusia Yesus sebagai pembawa berita firman, tapi mereka tidak pernah bertemu. Sumber di Islam itu Nabi Muhammad, sumber di Yahudi adalah Yesus. Iya kan? Betul kan? Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus yang menjadi sumber firman. Yesus dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima firman, disampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Yesus menerima firman, mana sahabatnya yang menghafalkan, mana sahabatnya yang menulis? Ada? Tak ada. Beda kelas kita. Gini Bang. Gini ya. Apa lagi? Saya pun bisa punya klaim. Misal contoh ya, saya punya klaim nih, saya dapat wahyu tentang cerita Pangeran Diponegoro gitu ya. Oh, Anda enggak mengerti, Pak. Anda enggak mengerti. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu kepada saudara. Yang benar, saya tanya dulu sama saudara. Jangan melebarkan masalah. Jangan melebarkan masalah. Melebarkan Kita kerucutkan masalah. Kita kerucutkan saudara. Yang menerima firman dari langit itu Yesus atau Paulus? Kalau cuma mau pamer mempermalukan diri Anda, ya bukan tempatnya di sini. Bukan di sini tempatnya. Pertanyaan saya, yang menerima wahyu Yesus atau Paulus? Yang menerima wahyu apa? Oh, Anda nggak tahu, nggak layak, mending Anda turun. Ya udah turunin aja. Ya udah turun, kau ke gereja seperti biasa. Colok pantat pendeta, jilat biar kau waras. Jadi yang menerima firman itu Yesus. Yang menerima pantatnya Muhammad. Yang menerima firman di Islam itu adalah Nabi kami, Nabi Muhammad. Yang menerima firman di tengah-tengah Bani Israel itu Yesus. Kita adu orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad, kita adu orang-orang di sekeliling Yesus. Nabi Muhammad menerima firman. Firmannya disampaikan kepada muridnya. Muridnya kemudian menghafalkan dan menuliskan. Selesai perkara. Lepas daripada itu, apakah itu firmannya bukan dari Tuhan menurut tuduhan kalian? Sekalipun dari manapun, yang pasti Nabi Muhammad yang menerima. Mau kemana Anda? Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad dari manapun sumbernya. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada muridnya, dihafalkan muridnya, dituliskan muridnya. Apapun ceritanya, apapun Anda mau terima atau tidak, itu dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu bukan urusan kami. Yang pasti klaim kami adalah Nabi Muhammad menerima wahyu, diberikan kepada sahabatnya, diberikan kepada muridnya, dihafalkan, dituliskan. Selesai. Yesus menerima wahyu dari langit. Setelah Yesus, lalu kepada siapa? Kepada siapa? Diam 1000 bahasa. Lalu yang menerimanya dihafalkan atau dituliskan? Gelap. Gelap segelap-gelapnya, gelap segelap-gelapnya. Enggak ada yang menghafal, enggak ada yang menulis dari Yesus. Hayo. Dari situ aja kalian udah keteteran. Macet internasional. Nabi Muhammad menyampaikan Iqra, sahabatnya menerima, menghafalkan Iqra, menuliskan Iqra. Yesus menerima firman. Yesus mengajar ke murid. Murid hafal enggak? Enggak. Murid tulis enggak? Enggak. Lalu ya kan Yesus hanya untuk Bani Israel aja. Pada zaman itu juga ya. Lepas Yesus pergi udah selesai, bubar. Balik kanan, bubar. Jadi Kristen ini dari mana? Ya bukan dari Yesus. Udah aku bilang, bukan, Kristen itu bukan dari Yesus. Yesus datang menerima firman, menyampaikan firman kepada pengikutnya. Begitu Yesus terangkat ke langit, udah selesai, tutup buku, nggak ada lagi. Kristen ini muncul belakangan.
dari orang-orang yang tidak dikenal, bukan murid Yesus, dan menerima firman bukan dari Yesus juga. Mereka bukan penghafal, mereka bukan penulis. Mereka hanya menuliskan berdasarkan dengan hasil penyelidikan, hasil penelitian, hasil saksi-saksi orang yang tidak dikenal. Itulah hasil yang diimani oleh Kristen hari ini. Paham, kawan-kawan? Oke, paham. Nah, gitu dong. Oke, paham Juma. Ya, gitu dong. Ya, ini Oke. ngejak debat yang Oke. Mas Juma, silakan. Oke, siap Juma? Hey, Oke. siap. Oke, Tante. Ya. well ready ya. Yes. Oke. Sekarang Oke. gini Juma, pertanyaan saya. Saya Mau dulu bertanya, bertanya. kirain mau ngapain? Bolehkah berbohong di Islam? 1. Nggak boleh. Bolehkah selingkuh di Islam? Nggak boleh. 2. Bolehkah boleh. berbuat Nggak boleh. zina di Islam? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, kalau kubuktikan gimana? Silakan. Boleh dalam 3 hal. Itu sudah paham kan? Oke. Tanpa Sekarang kalau di Kristen ya. boleh nggak berbohong? Oh, nggak boleh. Apapun alasannya tetap dosa. Kenapa Yesus mempraktikkan bohong? Apa buktinya? Yohanes 3 Apa nomor buktinya? 13. Apa? Yohanes 3 nomor Apa 13. buktinya? Iya, bacakan. Kamu nggak tahu? Bacakan satu perikop. Bacakan satu perikop. Ya, jangan potong-potong satu ayat. Kalau saya jumpa Sini. Saya baca Kejadian sampai Wahyu ya. Kalau saya Bacakan satu Juma, perikop. ya, Juma. Alamak, Kalau saya apa? Juma, ya dengarkan ilmiah bahwa boleh selingkuh, ya. Nggak, Boleh satu selingkuh. dulu. Ya, Satu dulu. ini ilmiah bisa kita buktikan sekarang. Satu dulu. Masalah kebohongan dulu. Masalah kebohongan dulu kita bahas. Oke ya? Masalah kebohongan. Habis itu kita bahas tentang selingkuh. Nah gini. Itu cuma narasimu. Dengarkan saya. Kalau dalam 3 hal itu kamu akui. Dalam 3 hal. Yang pertama membuat istri senang. Misalnya kita makan masakan beliau asin. Iya, poligami. Poligami nggak boleh. Itu nggak boleh. Siapa Nggak boleh. Itu tidak ada hubungannya poligami dengan 3 bohong itu. Jangan bahlul. Menyenangkan Jangan bahlul. Menyenangkan Siapa hati bilang? istri. Misalnya kita lagi makan masakannya asin. Ditanya, ayah, enak gak sayangnya? Oh, enak sayang. Itu contoh. Dan itu semua dipraktekkan oleh orang Itu Kristen narasi. juga. Udah kau diam. Diam kau. Nah sekarang narasimu itu. dengarkan. Sekarang kebohongannya Kamu Yesus. diam. Itu Diam, bahlul. Nah, hilangkan kau. Nih, dengarkan di bawah. Ini yang kau sembah nih berkata di dalam Yohanes 3 nomor 3. Kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh yang kau sembah. Dengarkan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Oke, kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Tertulis di Yohanes 3 nomor 13. Oke. Menurut Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari aku. Itu kata Yesus. Mari kita cek di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ada Tuhan pembohong. Tuhannya pendusta. Sembahannya pembohong, penipu. Tidak ada orang yang naik ke surga, yang telah naik ke surga selain dari aku. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga, Cahayu. Gep.
Ipeng, lupa deh percaya. Orang yang kayak gini dipercaya. Aduh, Tuhan pun pembohong, gimana umatnya? Tuhannya saja pembohong, apalagi umatnya. Kok umat, apalagi hambanya. Saya ulang ya teman-teman yang dibawa, yang pemula yang ingin ikut seperti Bang Zuma suka gundulin orang-orang Kristen kepalanya ya, tak berotak. Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain aku, Yesus. Dua Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Bang Zuma kau salah, Bang Zuma. Salahnya di mana, Bang? Yang Yohanes 3 nomor 13 itu bukan ucapan Yesus. Lalu ucapan siapa? Itu ucapan Yohanes. Yohanes terima dari mana? Iya juga ya. Yohanes terima dari mana itu? Iya juga ya. Itu ucapan Yesus sendiri. Jawab Yesus di Yohanes 3 nomor 10. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Sebagaimana kamu akan percaya kalau ada aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus anak manusia. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Cie. Tuhan kok pembohong. Malu ah. Pembohong dia. Dasarkan dalil itu, tak ada orang yang pernah naik ke surga selain anak manusia yang adalah Yesus. Loh, Elia lebih dulu naik ke surga. Malu punya Tuhan gitu, malu. Oke, silakan teman-teman. Ya, disapa dulu Bang Ratu. Ompu Ya, ini Kristen. Ompu selamat malam Ompu. Islam apa Kristen? Kristen Ompu. dia, di bawah aja yang di bawah ini. Yang Rodin ya. Selamat malam Rodin, dibuka mic-nya. Hijrah itu sulit katanya, apa itu? Ini Rodin siapa nih? Dibuka mic-nya Rodin. Rodin Rafa, silakan. Rodin Rafa, silakan dibuka mic-nya. Anda Islam apa Kristen? Aduh. Turunkan aja. Iya, siap. Ya, yang buat yang di bawah kalau mau naik sampai di atas, mau dong dikeluarkan suaranya. Ampu, selamat malam Ampu. Islam apa Kristen? Kristen dia. Kristen, iya Kristen ya Ampu ya. Ampu. Kristen. Iya, mau berdiskusi silakan. Lanjut sama Guru Lazima. Masya Allah. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam Bang. Nah, ini Bang Zuma tadi ada mengatakan Yesus pembohong. Saya kurang berterima itu Bang Zuma. Lah itu dikatakan Bang, Yohanes 3 nomor 13, tidak ada orang yang telah naik ke surga selain daripada aku. Bohong itu. Karena di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Gimana dong? Masa nggak bohong itu Bang? Bohong itu, ya. Bang Zuma, sebentar. Ya, silakan. Kalau untuk membaca itu Bang Zuma, kita nggak boleh sepenggal kayak gitu Bang Zuma. Karena di antara semua itu saling berkaitan Bang Zuma. Jadi kalau Coba. Apa yang Anda pahami tentang dalil itu, silakan.
melanjutkan ke bawah itu, Bang Juma. Ya, lanjutkan, Bang, lanjutkan. Silakan Anda lanjutkan. Baca mulai dari nomor 1 sampai nomor 21 atau lebih dari itu sekalipun sampai ke nomor berapa itu kalau Yohanes 3, nomor 35 apa 36. Coba Anda baca aja sampai full Anda baca coba. Ada nggak di situ berubah? Nggak ada. Tetap aja dia mengatakan, akulah manusia yang pertama naik ke surga, kata dia. Dengar Bang Juma. Bentar dulu, bisa nggak ngomong? Ya silakan Bang, silakan. Jadi kalau Yesus berkata demikian, seketika dia manusia memang harus berkata begitu. Maksudnya harus berbohong gitu. Berbohong dari mana? Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada aku. Itu Bang, siapa bilang? Bang, kalau itu dikaitkan, itu ke bawahnya itu masih banyak Bang. Iya, coba Anda baca. Coba silakan. Karena apa? Apa dibilangnya di situ? Baru datanglah pengikut aku. Kan gitu. Coba Anda baca dulu Bang. Jangan bernarasi, baca dulu. Bang. Silakan Anda baca dulu baru bernarasi, membuktikan bohong tidak dia atau dia tidak bohong. Baca dulu Bang. Lihat dulu Bang Juma, di mana coba Yohanes mana? Astagfirullahaladzim. Coba. Jadi Anda belum tahu di mana. Inilah kebiasaan orang Kristen gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh Bang. Baca Bang, di dalam ini kitab Bom 3 nomor 13. Di situ tertulis dengan jelas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Silakan. Ade, selamat malam Ade. Islam Pakistan Ade. Islam Bang, Islam di bawah dulu Bang ya. Atau yang disampaikan Bang. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ade. Baca ya, mohon ya. Yang di bawah yang 3, nomor 13. Yang Kristen ya. Master. Hari, selamat malam Islam Pakistan. Kristen ya. Hari, selamat malam. Aduh. Lanjut Bunda, lanjut ampun. Jangan pula dicari-cari kita bom mampus lu. Benar-benar lah ini. Tadi cari benar ini kita bom nih, Bang Zuma. Oh itu dia Datuk, bahaya ini. Ngeri kali lah kita. Ini jujur amat ini. Robek bukunya bolak-balik nggak dapat, ini kita bom. Pulang ke rumah dilemparnya sendal istrinya. Mana kita putus simpan? Kenapa kita bom pulang? Gak ada isinya. Gini Bang, pengertiannya. Karena anak itu sudah ada di atas duluan. Itu pengertiannya di sini Bang. Kalau ini. Iya. Apa pula aneh setelah Anda baca malah jadi aneh gitu loh. Apa pula? Halo Juma, selamat malam Juma. Apa kabar Juma? Iya baik. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunggu dulu Bang Arya, lanjut dulu sama Bang. Susahnya kalau iblis sudah menguasai manusia ya, seseorang itu pasti linglung, menjadi bodoh, bahlul. Gimana tidak, orang cuman diajarin pokoknya percaya aja Yesus Tuhan, dah selesai kau mati masuk surga. Nggak diizinkan untuk belajar. Bagaimana ceritanya? Ginilah jadinya ketemu umat Islam yang siang malam belajar Bible ya jadi rujak, belum bulanan jadi mainan. Orang pendeta aja takut, apalagi cuman selevel Arya. Gak bisa lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Arya ini kan kalau ke gereja cuma ngintip pahala jemaat. Jom, tenang. Nggak usah mute gua, nggak usah kick gua nanti turun sendiri. Gua cuma mau lewat
satu putaran aja, cuma sebentar gua mampir doang. Arya. Kebiasaan lama cuma ngintip paham jemaat habis itu pulang. Ada yang nonton di bawah. Gak usah mute host, gak usah mute. Gue nggak mau debat lagi sama Juma, karena gue udah capek debat sama Juma karena blunder mulu, Nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Blunder mulu berbohong. Sejak kapan? Dia akui blunder mulu kata dia. Capek dia kan. Ya udah, kalau nggak mau diskusi di bawah aja. Karena lawannya Bibelnya sendiri. Sama seperti Om Pu ini. Musuhnya adalah Bibelnya. Lu kok bisa ya? Kok benar ya? Kok di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus. Loh, ternyata di 2 Raja-Raja 2 nomor 11 Elia lebih dulu. Juma, mari kita berdebat, Juma. Ayo. Angkat tema, Bang. Yang paling sulit. Yang Anda kuasai lah, minimal. Ya, jangan jadi bulan-bulanan nanti kayak Om Pu ini. Silakan. Iya, dibuka mute-nya. Bang Danci dibuka mute-nya. Tentukan waktu dulu, Mas. 1 jam aja. Waktu Anda. 1 jam maksudnya berapa sih? Tiap orang itu bicara berapa menit? Gak usah. 1 menit. Aku nggak mau begitu. Kenapa? Pasti waktu. Misalnya lah, 1 orang ya 2-3 menit lah bicara. Ya 2 menit. Berarti ada yang potong sama bicara. Habis selesai dulu. Iya. Maju maki. Kita paling jago. Anju bangki. Saya jago terhadap Alkitabku masuk akal, tapi kalau kau jago terhadap Alkitab tapi Anda belum tentu. Kuasa hukum itu lebih menguasai materi daripada empunya masalah. Aku itu sudah nonton kau bebek. Ya udah, nggak usah besar mulut. Silakan mari kita bahas apa gitulah. 2 arah gitulah. 1 menit boleh, 2 menit boleh. Lanjut. Selama Anda Kristen, ya, selama masih Kristen, Anda akan pernah bisa menghadapi umat Islam diskusi. Nggak bisa. Selama Anda masih Kristen ya, nggak akan mungkin jadi babak belur. Gue yakinkan ini. Ya kapan? Debat. Kau banyak terus. Ya kapan? Ya udah, angkat tema. Kau bilang. Ya udah, angkat tema, yuk. Apa temanya? Kita diskusi 1 menit. Ketuhanan Yesus, kealahan dan ketuhanan Yesus. Oke, saya mulai. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan bukti kalau Yesus itu bukan manusia. 1, 2 menit waktumu, silakan. Temanya sudah dengar nggak? Sudah. Temanya sudah dengar nggak? Sudah, ketuhanan Yesus, keilahian Yesus. Ketuhanan dan kealahan. Ya, udah. Saya mulai. Tolong buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Pertanyaan begitu ya, bukan manusia memang. Oke, saya jawab. Ya. Yesus itu memang manusia. Iya, berarti dia bukan Allah. Tadi katanya membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Loh, ternyata Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Bisa enggak Anda membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia? Bisa enggak? Kalau Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus bukan manusia, berarti Anda sudah kalah dari awal. Cuman hitungan 3 detik. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau dia bukan itu boleh diucapkan salah kalau inna ilaihi. Setelah menghadapi Bang Suma dengan 3 detik saja tenggelam. Masih hidup. Masih ada napasnya. Dia buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Justru jawaban Anda, Yesus itu memang manusia. Udah selesai. Berarti Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Dengan kata lain, Yesus manusia. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan.
Karena Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 detik. Ini adalah orang Kristen yang paling terpecah, yang tercepat, yang kuhilangkan kepalanya. Namanya Dance Asbun, asal bunyi. Loh, tadi kan pertanyaan saya, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Apa jawaban saudara? Yesus itu memang manusia. Ya sudah, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam 3 detik, kepala Dance putus dengan leher. Dah selesai. Ada yang lain? Ada peserta lain selain ini? Kau sudah kalah, Dance. Kau sudah kalah, mau apa lagi? Karena Anda mengatakan temanya adalah membuktikan ketuhanan Yesus dan muncul pertanyaan, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Harusnya bukti Yesus bukan manusia. Pertama, dia dilahirkan ibunya. Kedua, dia makan. Ketiga, dia lapar. Keempat, dia pipis, dia disunat. Kelima, dia nete. Keenam, dia ditampar. Ketujuh, ditonjok, ditelanjangi, digantung, dikubur. Itulah beberapa bukti kalau Yesus bukan manusia. Nah, yang percaya adalah orang gepeng semua. Orang gepeng, kepalanya bocor. Bocor muka, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Itu. Tapi apa yang kau katakan? Memang Yesus itu manusia. Ya sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah selesai. Gurumu aja ke sini. Gampang itu, ntar lo baca masalah itu kalau innalillahi itu. Dia itu bukan kembali ke Allah itu loh. Dia itu dari ajaran Paulus kembali ke situ. Nah gitu. Manrasai. Allahu Akbar. Izin Bang ya, silakan. Untuk iklan ada Bang Kaisar. Assalamualaikum Bang Kaisar. Sebagai penyegar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Bang Kaisar. Iklannya yang di bawah minta iklan, Baik. Dari tadi saya seru juga menonton dari bawah ya. Luar biasa Bang Zuma sabarnya. Sangat sabar melayani kalian ini. Luar biasa ya. Jadi langsung saja karena kesabaran saya sudah tidak memuncak lagi, saya akan bernubuatan pada malam hari ini. Dicatat teman-teman ya, dicatat. Harap didengarkan. Kisah Pendekar Debater ayat 01 Oten Kelenger, pasal 1 Oten Teler. Dicatat. 1 kitab Yahudi Taurat kau tempel, istilah Al-Quran kau curi dan pasang di bibel. Lama-lama Tuhan kau pun kau sebut gembel, pantas kalian disebut penyembah gagang ketapel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Sudah sekian lama kalian jahat tersesat sampai di zaman teknologi yang akurat. Itu hati dan otak kau dari apa terbuat? Bebal tak berguna seperti besi bekarat. Nama Tuhan kau itu adalah Theos. Nama Rasul kau itu Apostolos. Kenapa malu dan pura-pura polos? Semua itu akibat Rasul kau si pelontos. Iya. Si pelontos ternyata punya kerjaan ya. Dari awal ditanya jawabannya ngeles, muter-muter kayak tutupan toples. Kalau ditanya jawaban pas dan yes, kalau tanya gratis pada Om Ganteng Handi Celebes. Ingat. Kalau kau tantrum ngomong tidak beres dengan asumsi dan framing stres, jangan sampai ditambol Handi Celebes, isi otak kau berserak menetes. Belajar di sini tidak berbayar, tidak perlu juga berkoar-koar. Mau cerdas, berbakat dan pintar, cukup sopan dan jujur untuk belajar. Tuhan dikandung dalam kandungan sebelum menjelma jadi Tuhan-Tuhanan. Lalu Maria melahirkan Tuhan, merawat manja dan rasa kemanusiaan. Dinenenin, dimandiin, cebokin, dikasih makan.
Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati kocak, ditangkap, ditelanjangi dan ditombak, bahkan nasibnya tidak lebih dari seekor kecoak, kotor, hina, bau seperti hidup di kandang ternak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan, 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Paulus, The Gang dan kawan-kawan. Sekian, terima kasih, stay tune. Mas Mary, selamatkan malam Mas. Apa kabar? Jumpa lagi kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin perasaan Mary perempuan. Oh, sekarang Bang Juma. Islam, ini Islam ya? Islam. Oh Islam. Dibawa dulu Bang ya, izin Bang ya. Iya. Apa yang sampaikan Bang? Sebentar Bang, saya mau tanya aja Bang Juma, kalau seandainya kita belajar Bible gitu, terus hanya belajar saja gitu, terus kalau seandainya teman saya kan ada yang Kristen gitu, saya pernah diajak ke gereja tapi saya nggak pernah mau, itu bagaimana ya Bang Juma kalau menurut Islam kalau seandainya kita masuk gereja gitu? Hanya melihat saja. Oh, nggak boleh. Hanya melihat saja gitu atau nggak boleh Bang? Ya, hanya melihat saja sih gitu. Ya sama halnya. Nggak boleh ya? Iya, sama halnya Anda masuk ke tempat persinahan dan Anda melihat orang bersinah itu nggak boleh. Apalagi orang masuk. Oh iya. Iya, untuk apa? Nggak usah Bang. Iya, saya sempat diajakin sih tapi saya nggak mau sih. Tapi kalau dia sering sih saya ajakin ke masjid gitu. Ya sekedar lihat-lihat aja dia. Sahabatku Johan Haka belajar Syukran. Islam kok. Iya. Nggak usah Bang. Nggak usah. Lakum dinukum mulyadin Bang. Iya. Sahabat Hidayah Muslim, syukran. Ya. Izin Bang ya, saya tes dulu Bang ya. Umar. Ya Bang. Halo Bang Juma. Halo juga. Sahabatku isi syukran, Masya Allah. Ya gimana? Tadi mengenai Yohanes tadi itu ya, bisa saya bacakan ya? Baca silakan. Oke, ini Yohanes 3 ayat 13 itu tadi Bang Juma. Iya. Ya Bang Juma ya. Iya. Jangan salah paham pengertiannya. Nggak akan Bang. Pun pernah. Nah ini pernah. Ini bahasanya ya, pernah. Berarti udah pernah. Ini bahasanya. Harus baik-baik. Tak seorang pun pernah naik ke surga. Ini harus mengerti nih. Selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Berarti Bang Juma, tak seorang pun yang pernah. Berarti anak manusia yang sudah pernah naik ke surga hanya Tuhan Yesus Kristus. Pengertiannya seperti itu Bang Juma. Yang sudah pernah. Pengertiannya jangan ketawa Bang Juma. Maaf kalau gitu, maaf. Iya. Terus Anda mau tipu saya gitu? Anda yang menipu saya. Karena makanya coba. Gimana Bang? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Tidak ada Bang Juma, kata-katanya jangan ditambah-tambahi. Jangan dibilang. Dengar dulu Bang. Gimana? Jangan dibuang. Tidak ada kata yang di situ. Tidak ada kata yang telah. Yang ada cuma naik. Bahasa Yunaninya anabawo, anabawino atau anabanawo. Seorang pun pernah. Tidak ada kata pernah di situ Bang. Tidak ada kata pernah. Itu penambahan lembaga Anda yang menipu Anda. Carikan saya ahli. Kalau ada kata pernah di situ di original teksnya, besok saya nikah lagi.
Tunjukkan kalau ada. Nggak ada kata pernah, itu penambahan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Hanya Elia lebih dulu naik ke surga. Jangan. Gimana bangku ini? Itu Bang, ini saya bacakan, ini jelas ini. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Ini jelas ini Bang. Kutanya dulu saudara, Elia itu dia hidup abad keberapa? Elia hidup abad ke-9 sebelum Masehi. Yesus hidup abad pertama. Berarti 900 tahun kurang lebih. Elia lebih dulu naik ke langit, Yesus belum lahir. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini Bang, ini kan percakapannya ini kan percakapan dengan Nikodemus ini Bang. Iya, saya tahu. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain aku, anak manusia, Yesus. Bang, ini saya tunjukkan di kata-katanya ini, jangan dibilang Bang, makanya dipelintir Bang, jadi nggak masuk akal jadinya kata-kata seperti itu. Jadi maunya Anda gimana? Tak seorang pun pernah, itu yang jelas Bang. Tidak seorang pun yang pernah, saya ikuti. Tidak seorang pun yang pernah naik ke surga selain aku. Loh, Elia sudah di surga 900 tahun lebih dulu dari Yesus. Apa itu nggak bohong? Itu bohong namanya. Tidak pernah katanya. Sedangkan Elia sudah 900 tahun lebih dulu di atas. Alamak, gimana bangku ini? Jangan dikurangi, Abang, kalau kata suku kata Bang, beda pengertiannya kalau ditambah Bang. Sama dengan di atas meja, sama. Anda yang menambah, saudara. Original teksnya itu tidak ada kata pernah di situ, nggak ada. Tapi kalau Anda pun ingin menambahkan, itu makin memberatkan. Tidak ada orang yang pernah ke surga selain aku, kata Yesus. Elia di abad ke-9 sebelum Masehi lebih dulu naik ke surga. Bagaimana bangku ini? Ada orang di Jakarta berkata, tidak ada orang yang pernah ke Makassar selain aku. Dan itu diucapkannya nanti di tahun 2500. Loh, Bang Suma lebih dulu ada di Makassar, 2025 ada di Makassar Bang Suma. Berarti orang yang berkata itu pembohong. Gak layak dijadikan pemimpin, gak layak dipercaya, apalagi dituhankan. Gimana sih abang tuh ini? Abang masih sehat kan bang? Sehat bang? Sehat, abang sehat? Itu Bang, sehat Bang. Kencing masih lurus? Abang jangan suka enggak jawab dulu, kencingnya abang masih lurus? Mengurangi kata-kata dan menambah kata-kata. Ya jawab yang dulu. membuat orang jadi abang, bingung. Kencingnya Bang, masih lurus bang? Abang masih lurus nggak pemikiran abang? Enggak, kencingnya abang masih lurus. Jangan bertanya. Terus pertanyaan ketiga, kapan abang rencana meninggal dunia? Kapan? Rencananya kapan bang meninggal? Loh kok aneh kali abang ini? Yesus berkata, tidak ada orang yang pernah naik ke surga. Kata Bible, kata original teksnya gitu sih. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yang pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Pengertian itu bang sebenarnya bang. Tadi kan kalau pembicaraan abang tadi itu kan kurang enak saya dengar, karena ada kata dibuat di situ yang kan beda pengertiannya bang. Kalau memang ada kata yang di situ, terjemahan Bible ada kata yang, entah dari mana datangnya. Kok jadi saya yang dibatasin? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Terjemahan AYT,
tidak seorang pun pernah naik ke surga. Terjemahan lama, seorang pun tiada naik ke surga. Bis, tak seorang pun pernah naik ke surga. TSI, tidak ada seorang yang pernah naik ke surga. Banyak terjemahan-terjemahan lain. Itu kebohongan. Tidak bang, kalau itu Aku tanya dulu, oke. Begini. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, apakah sudah ada manusia yang lebih dulu naik ke surga atau belum ada? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada, Bang? Bang? ada. Dengar. Ada atau tidak ada? Ada. Ada. Tapi Yesus mengatakan tidak ada. Berarti Yesus ini pembohong. Gimana bangku ini? Anda mengatakan ada, tapi Yesus mengatakan apa? Tidak ada. Mana yang bohong? Anda atau Yesus? Bentar bang. Ketika Elia sudah naik ke atas, dia kan udah naik ke surga bang. Lalu naik kemana dia? Tanya bang. Kemana dia? Udah jelas dia di surga. Nah itu berarti sudah ada orang di surga kan? Berarti sudah ada orang di surga. Tapi Yesus mengatakan tidak ada seorang pun. Kau itu anjing, tahu nggak anjing? Jangan-jangan Anda mau makan saya? Anda kan selalu makan anjing. Jangan bang, aku masih mau hidup bang. Cari aja anjing liar bang yang kena kurap. Anjing rabies aja yang Anda makan, bukan saya. Abang, jangan makan saya bang. Cari aja yang anjing liar atau anjing rabies. Jangan makan saya lah. Anda kok melihat saya seperti melihat anjing sih? Lapar ya bang? Jangan mentang-mentang tiap hari dari kecil makan anjing. Begitu sudah kurang anjing, saya pun dilihat kayak anjing. Aduh abang. Hanya Ini kebiasaan Yesus dari makan surga anjing nih. turun ke Ini bumi, kebiasaan lalu makan naik ke anjing. surga. Bahasa Portal itu, jalan ngerti dilihatnya kau nggak? dikira anjing. Bahaya ini. Cuma bahaya. ngerti Jangan kayak nggak gitu kau? bang. Jangan kayak gitu. Nanti kalau ke gereja melihat patungnya Bunda Maria, kau pikir anjing. Kau pembohong cuma. Gak ngerti kau bahasa cuma. Dunia sudah tua, kalian masih juga kayak begini anakku. Gimana bang? Gimana? Elia lebih dulu naik surga. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Loh, abad ke-9 Elia sudah di surga. Mana yang betul? Gitu dong. Dengar Berarti, dulu bang. berarti Yesus bohong. Dengar dulu bang. Bukan bohong. Ketika dengar, makanya. Ya udah. Silakan. Bohongi saya bang malam ini. Silakan bang. Ya bang. Ya. Silakan Anda bohongi saya. Dengar bang ya. Kalau aku kuncinya bang. Kalau apapun kata-kata abang itu menurut abang nggak ada masalah. Saya nggak ngapakan itu. Kalau saya menurut saya bang, begitu. Sekarang pertanyaannya, abang bilang Elia. Ketika Elia sudah di atas, kenapa dia harus mengatakan Elia? Kan beda bang di masanya itu bang. Kan dengar dulu bang, Elia itu memang udah di surga. Kenapa harus dia mengatakan di surga? Tidak ada. Kenapa dia mengatakan tidak ada seorang pun? Ya makanya ini nggak sukanya. Nggak berhasil bohongi saya ya, gitu. Bukan. Ya bang. Makanya abang nggak suka. Saya nggak suka sama abang. Saya suka dengan cara abang. Tapi terus? Saya nggak suka. Saya suka dengan abang, tapi secara abang nggak suka aku. Itu. Karena nggak percaya kepada kebohongan abang, gitu. Kan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Kata Yesus. Rupanya makanya kata-kata itu bang, itu yang nggak suka aku. Karena abang suka mempelintirkan kata-kata. Ini nggak suka aku. Kok jadi saya mau melintir kata-kata? Kubacakan bang ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus. Bacakan gimana?
Kalau saya bacakan ini, gimana? Ya silakan. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Beda kan bahasanya kan? Pertanyaan saya, apakah Elia pernah naik ke surga sebelum Yesus? Bang, itu udah tahu bang. Nggak perlu Tuhan Yesus pun mengatakan itu karena udah tahu. Karena Berarti ada, bang. Berarti ada orang yang pernah naik ke surga selain Yesus, yaitu Elia. Betul? Diapa-apakan bang. Abang kan tadi kata-kata itu nggak enak dengar. Makanya ini biar saya sambung lagi ini di bawah ini ya bang ya. Sama seperti dengar, seperti Musa menaikkan ular tembaga pada batang kayu di padang gurun. Begitu juga dengan anak manusia harus dinaikkan. Ditinggikan bang. Hanya kalau di sini dinaikkan yang saya punya. Makanya kalau abang berdebat seperti itu, kan? Abang bilang ditinggikan, saya bilang dinaikkan. Ini kenyataan. Supaya ya semuanya itu ditinggikan dan dinaikkan sama aja bang. Lucu memang Kristen ini. Kenapa lucu Kristen? Karena kita menghadapi bukan cuma manusia aja, ada di dalam dirinya itu juga makhluk berbulu. Makhluk berbulu, panjang giginya, bertanduk, itulah yang kita hadapi. Jadi bang, sebenarnya saya tidak menghadapi satu orang aja ini, aku menghadapi beberapa orang ini. Ada yang mencet leher, ada yang mencet hidungnya, ada yang kunyah otaknya, ada yang menutup hatinya, mulutnya aja yang goyang-goyang dengan matanya melihat dan membaca, tapi nyambung antara mata dengan otak enggak. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Makanya sebelum baca Bible bang, usahakan taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Elia dari surga? dari godaan setan yang terkutuk. Gitu. Baca itu dulu sebelum baca Bible supaya otak anda tidak keracunan. Apa pressure? Apa? Jangan di mute. Biasa. Kenapa? Jangan di mute teman-teman. Mute. Biarkan dia ngamuk. Elia sudah pernah dari surga turun ke bumi? Belum pernah kan? Belum pernah turun ke bumi. Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke bumi lalu naik ke surga. Itu benar. Iya. Kau ngerti tidak bahasa itu? Tidak seperti itu dalilnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yesus tidak berbohong di situ. Bohong dia. Bohong. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Bohong, bullshit, penipu. Elia sudah lebih dulu di atas daripada kau. Banyak kali lawan kita, cuman satu mulut tapi di dalamnya penuh dengan makhluk berbulu, bertanduk dan bergigi taring. Prabu Siliwangi, selamat malam, selamat Kristen. Yang tidak jelas itu sudah pasti. Tapi ini saya bacakan tadi beda dengan persepsi yang abang bacakan. Jadi itu udah pasti. Jadi orang tahu menilai siapa yang suka mengelintir. Oke, saya tanya dulu abang. Oke, mungkin saya keliru bang. Mungkin saya keliru. Saya turun, saya nggak suka seperti itu. Tolong ajarkan saya duluan mana Yesus dan Elia ke surga? Duluan mana bang? Dengan kata-katamu seperti itu yang mengelintir kata. Oke, terima kasih ya. Saya nggak suka. Udah, saya turun. Ya udahlah bang. Menjawab. Anda ingin menggocoh aku seperti Paulus digocoh iblis. Anda nggak berhasil, jangan salahkan saya dong. Salahkan diri Anda yang nggak belajar Bible. Coy, selamat malam coy. Islam Pakistan coy.
Enggak sih dalam 1 detik itu Anda bersahabat dengan Bible gitu ya? Islam ya, 1 detik aja bersahabat dengan Bible. Enggak mau ya? Kenapa ya? Ya, Islam apa Kristen, Bang? Saya Kristen, Bang. Oke, lanjut, Bang. Maksudnya pemahaman yang ini yang mengatakan bahwa belum ada satupun manusia di dunia ini yang naik ke surga sebelum Yesus mempersiapkan surga. Bahaya lah, lebih parah lagi nih, lebih parah. Persiapan surga. Ini tentang pemahaman Kristen. Karena lebih parah gini Bang. dia. Lebih parah Gini Bang, saya jelaskan dulu ya Bang. Ya, ini S3 kayaknya dia, ini S3. Yesus kan itu adalah firman. Firman Terus? yang menjadi manusia. Iya, kita Sesuai semuanya ini dengan adalah firman yang jadi manusia. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Sama, kita juga Firman adalah itu firman. adalah Allah. Kita Jadi semua gini. ini adalah firman. Kita semua ini firman, Bang, jadi manusia, Bang. Ini kan penafsiran orang-orang tentang penafsiran. Maksudnya salah. Ini kan pemikiran orang-orang tentang Kristen kan itu beda-beda yang di luar Kristen. Kristen ini kan menjadi Kristen bukan karena proses belajar, Bang. Beda dengan kami yang belajar memahami Bible. Anda jadi Kristen bukan karena proses belajar. Bukan. Anda menjadi Kristen itu karena ya doktrin dogma dari orang tua, dari keluarga. Beda. Kalau kami di sini paham Bible itu berdasar dari olahan pengajaran, belajar, punya proses dia. Jadi kami mempelajari Bible itu benar-benar sungguh-sungguh, bukan doktrin, bukan dogma. Kalau Anda dogma, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, ya betul, dia itu adalah perkataan. Artinya dia adalah manusia yang berasal dari perkataan Tuhan. Itu jelas itu. Umat Islam juga mengimani itu, Bang. Semua apa yang ada di atas muka bumi ini awalnya berasal dari perkataan Tuhan. Dan Yesus mengaminkan itu. Anda baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti pada mulanya kita ini adalah firman. Begitu, Abang. Enggak gitu juga lah konsepnya lah Bang. Kenapa bisa berubah? Itu ucapan Yesus, jangan dirubah lagi dong. Katanya percaya ke Yesus. Percaya Yesus ya ucapannya jangan dipelintir. Maaf lah kalau aku salah. Jujur, aku sebagai orang Kristen, Nggak pernah belajar Bible. Saya belajar firman, Bang, tapi nggak kayak lah. Saya salut sama kebanyakan umat Muslim yang mereka hafal Qurannya. Saya juga sebagai orang Kristen, Bang, jujur saya nggak hafal. Ya, karena nggak ada cinta, bagaimana mau dihafal? Bukan nggak ada cinta lah, Bang. Coba aja kamu hafal, Amsal aja dulu kau hafal. Hafal balik-balik, bolak-balik kau hafal. Kalau kamu merasakan cinta Anda kepada Bible itu, nggak akan ada orang hafal Bible. Kenapa? Karena nggak ada cinta di situ. Bukan nggak ada cinta lah, Bang. Sebab keyakinan, sebab iman dan keyakinan tentang kekristenan itu, Bang, tidak mengharuskan kita untuk menghafal firman, tetapi kita mengimani. Lah bagaimana Anda mengimani sesuatu sementara Anda nggak tahu? Bagaimana ceritanya? Orang mengimani dengan iman yang betul itu karena dia tahu. Gimana itu? Anda mengimani sementara Anda nggak tahu? Kan tinggal kita yang tinggal dibaca, Bang. Sekarang Tinggal dibaca. begini, saudara. Sekarang begini. Kenapa kemudian Anda bisa mengatakan bahwa yang bertinta itu pulpen? Karena Anda hafal. Dari pemahaman itulah. Bisa juga kalau saya cuma sekedar melihat. Oh, nggak bisa gitu. Kalau Bisa, Anda melihat, Bang, bisa. kalau Anda melihat tapi Anda Bisa, tidak saya tahu, sekedar melihat, Anda bisa tidak saja tahu. saya sekedar mendengar. Oh, nggak bisa gitu, saudara. Nggak bisa. Bukan nggak bisa gitu, Bang, bisa.
Sekarang begini. Saya bisa tahu itu ballpoint karena saya lihat, bukan karena saya hafal. Sekarang Atau saya tanya bisa tahu itu saya ballpoint karena saya dengar, bukan karena saya hafal. Sekarang begini, saudara. Nggak usah terlalu jauh dulu. Kenapa kita bisa mengatakan pulpen itu pulpen? Kenapa kita bisa mengatakan pulpen adalah pulpen, meja adalah meja? Kenapa kita tidak katakan meja itu adalah pulpen dan pulpen itu adalah meja? Kenapa? Karena kita melihat. Karena kita hafal. Karena kita hafal. Bang, karena kita lihat. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Karena kita lihat. Karena kita hafal. Kalau Anda melihat dan tidak tahu bahwa itu namanya meja, bisa Anda katakan itu meja? Nggak bisa, karena Anda nggak tahu. Anda tidak bisa mengatakan, walaupun Anda melihat pulpen tapi Anda tidak hafal namanya, Anda pun tak tahu ini apa. Anda cuma mengatakan sebuah benda punya tinta, kalau dicoret ada keluar warna hitam, Anda nggak tahu namanya, Anda nggak hafal itu namanya. Berarti Anda tidak memenuhi syarat mengetahui tentang satu objek. Begitu juga iman Anda. Berdasarkan Bible, Anda tidak tahu Bible, Anda tidak hafal, Anda tidak ngerti. Berarti Anda hanya percaya saja. Itu sama halnya dengan orang yang zalim. Meja-meja, komputer-komputer, sepatu-sepatu, dinding-dinding, semua sudah ada penamaannya. Jangan dibolak-balik. Jadi ketika Anda melihat sapi, hafal ini adalah sapi. Ketika Anda melihat ayam, hafal ini adalah ayam. Karena Anda tidak menghafal itu semua, hanya modal iman. Terkadang Anda melihat ayam, Anda bilang sapi. Terkadang Anda melihat sapi, Anda melihat ayam. Begitulah konsep iman Anda kepada anak Maria. Kadang Tuhan, kadang manusia. Kadang manusia, kadang Tuhan. Kenapa? Karena antara iman dan akal Anda tidak sinkron. Gitu saudara, sederhana kok itu. Kebenaran itu harus rasio. Rasio itu sama dengan seimbang atau keseimbangan. Tatkala Anda mendudukkan satu objek tidak sesuai dengan fakta realnya, maka Anda akan ditertawakan oleh orang, bahkan dunia. Coba Anda menunjuk seekor sapi, lantas Anda gaungkan, ini adalah ayam. Dunia akan menertawakan Anda. Begitu juga ketika Anda mengatakan anak Maria, ini adalah Tuhan. Maka apa yang cocok untuk dinisbahkan kepada Anda? Orang sinting, orang gila, orang bahlul, orang dongo. Apa yang cocok? Apa yang cocok untuk Anda itu? Kira-kira. Ada orang mengatakan sepatu ini adalah buah durian. Sepatu ini adalah buah semangka. Kira-kira Anda mengatakan orang itu apa? Sedeng, bukan? Begitu juga ketika Anda mengatakan kami adalah anak-anak Yesus. Istri aja kagak punya anak. Itu namanya bahlul. Itu namanya zalim. Itu jahil. Konsepnya atau dahlilnya yang membuat ente bilang kami sebagai orang Kristen itu bodoh karena mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu konsepnya apa, dahlilnya apa, terdapatnya di mana, dan patokannya apa. Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Betul? Ya. Betul enggak? Betul. Oke, sekarang Maria melahirkan Tuhan. Masuk di akalmu enggak itu? Masuk. Hei, manusia melahirkan pencipta langit dan bumi, masuk akal? Alamak, rusak berarti ente. Seibarat orang gila. Saya tanya, kau si Fulan si gila? Iya paman. Saya tunjukkanlah kemudian HP. Ini apa? Apa yang dikatakan? Pisang. Lalu dia percaya diri, itu pisang loh. Lu mau apa? Itu pisang. Pokoknya bagi saya itu pisang. Karena kenapa? Karena saya gila. Begitulah yang Anda lakukan sekarang. Maria melahirkan apa? Tuhan. Itu tidak normal. Anda ngerti nggak yang dikatakan rasio? Rasio itu seimbang antara fakta real, kenyataan dengan keadaan. Fenomena yang ada sesuai dengan ilmu alam. Yang dikatakan pisang-pisang, yang dikatakan sapi-sapi, yang keluar dari rahim Maria, manusia, anak manusia, bukan Tuhan. Ketika Anda mengatakan itu Tuhan, ada yang rusak, ada yang putus di kepala Anda itu. Ada yang harus dibenerin. Anda ngotot, ya berarti Anda hanya mengiman iman buta.
Anda ngotot sampai mati, berarti Anda mati dalam iman buta. Yang keluar dari rahim Maria itu hanya orang gila, hanya orang sedeng yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi keluar dari rahim manusia. Gitu saudara. Sekarang giliran saya bang, kan saya udah dengarkan abang. Ya silakan. Oke, saya abang, kan saling menghargai kan? Ini kan debat positif lah bang. Iya, saya menghargai. Cuman begini, saudara. Saya itu sangat menghargai. Cuman ketika penghargaan itu dihilangkan demi dihadirkan demi untuk saling membodohi, itu saya tidak mau. Ketika saya mengatakan kotoran itu bau, sampah itu bau, saya tidak sedang menghina. Saya sedang menjelaskan fakta real yang sesungguhnya, gitu. Jadi tolong dihargai itu. Silakan. Iya ya, oke. Ini bang, konsepnya Tuhan itu apa sih bang? Tuhan laisa kamislihi syai'. Tuhan itu apa? Tidak serupa dengan makhluk. Ya. Tidak serupa dengan makhluk. Berarti tidak kasat mata. Ya. Tidak bisa dilihat. Yes. Tidak bisa diraba. Yes. Tidak bisa didengarkan. Yes. Jadi saya balikan kata, cuma orang bodoh, orang idiot, orang dungu yang mempercayai Tuhan. Berarti abang itu bodoh karena mempercayai Tuhan. Loh, justru orang yang percaya Tuhan itulah orang yang pintar. Yang percaya manusia melahirkan Tuhan itulah yang bodoh. Gimana sih orang ini? Oh, tapi kan Anda Kristen, maklum. Saya lupa. Kupikir tadi bicara dengan umat Islam. Izin. Berarti Yohanes 5:37 Yesus bodoh. Gimana itu? Yesus berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Artinya apa? Tuhan itu nggak bisa diraba, Tuhan itu nggak bisa didengar suaranya. Berarti Yesus bodoh. Selesai. Dari itu aja tadi. Dari itu aja Maria melahirkan apa? Tuhan. Sakit ente sakit. Anda sakit. Ada yang salah. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari seluruh makhluk yang ada. Bahkan lebih hina dari setan. Karena kenapa? Dikasih otak, akal, tidak dipakai. Gitu. Bisa saya bicara bang? Bisa, silakan. Gini bang. Iya. Saya tutup poin saya ya. Iya. Saya tutup poin saja. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan. Kata siapa? Oke lah, skip lah kalau tidak bisa, kalau bisa dirasakan. Soalnya angin kan bisa dirasakan. Walaupun dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi itu bisa dirasakan. Angin itu bisa didengar kalau dia terkena pohon, terkena genteng, soalnya terkena benda, terkena suatu gesekan. Itu bisa bisa didengar. Tapi sebenarnya angin itu cuma bisa dirasakan, tapi tidak bisa didengar. Gini bang, saya to the point saja. Berarti orang-orang di sini yang mendebatkan manifestasi Tuhan itu adalah orang-orang bodoh, adalah orang-orang idiot, adalah orang-orang dungu. Karena kenapa? Mereka mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa didengar, tetapi mereka meyakini dan mereka mendebat. Berarti orang ini nggak punya akal, bang. Jangan diganggu Bang Jumat. Bukan, tunggu bang. Kita ini debat positif bang. Kita saling menghargai apa pendapat orang lain. Oke, saya udah nangkap. Ini saya mau bertanya sama saudara. Anggaplah pernyataan Anda itu betul. Tolong, bisakah Anda melihat aliran listrik? Tapi kenapa Anda berbicara mengenai listrik? Sekolah-sekolah berbicara mengenai listrik, tenaga listrik. Bisa Anda melihat tenaga listrik, aliran listrik itu Anda bisa lihat? Saudara Choi,
Berarti guru yang mengajarkan tentang kelistrikan itu adalah orang bodoh, gitu ya. Berarti listrik itu nggak ada kan ya? Karena tak ada orang yang mampu melihat aliran listrik. Yang kita lihat cuma kabel. Hah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa melihat listrik? Coba, gimana caranya? Abang search di Google saja. Gimana caranya melihat listrik, Bang? Atau gini. Contoh listrik statis. Abang ada selimut kah atau yang terbuat dari wol, terus digesek-gesekkan di kepala, terus tangan abang disentuhkan di besi. Pasti abang akan melihat secara nyata, secara real aliran listrik itu gimana. Gimana? Aliran listrik itu bentuknya kayak mana? Bentuknya kayak listrik. Ya gimana? Kok ngomong listrik tapi gimana bentuknya? Yang kulihat itu cuma kabel melilit, melintang. Tapi listriknya itu yang kayak mana? Alirannya itu yang mana? Kayak cahaya, Bang, kayak cahaya. Mana cahaya itu? Cahaya itu akibat listriknya. Bukti bahwa aliran itu adanya cahaya. Betul enggak? Bukti adanya Tuhan, adanya manusia. Betul enggak? Hah? Kalau Anda tidak percaya aliran listrik itu ada karena Anda tidak melihat alirannya, coba Anda cabut kabel listrik di rumah Anda, coba Anda simpan di lidah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Listriknya nggak bisa dilihat, tapi ketika lidah Anda menyentuh kabel telanjang, gigi Anda pun gosong. Berarti tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Begitulah pencipta alam semesta ini. Orang yang berakal akan sampai kepada Tuhan. Orang yang berakal akan sampai kepada pemahaman bahwa dengan adanya cahaya yang dibiaskan dari bola lampu membuktikan bahwa aliran listrik itu ada. Meskipun aliran itu tak terlihat, tapi dari efek yang ada yang diakibatkan oleh sumber, maka kita tahu bahwa itu ada. Sama seperti listrik. Apakah Anda melihat mesin PLN? Enggak, Anda enggak melihat. Tapi ada sumber, yaitu mesin di PLN. Mesin di kantor atau di tempat PLN itu bunyi tak menyala semua apa yang ada di bumi ini. Karena PLN, mesinnya dimatikan, padam semua. Begitulah juga Tuhan, adanya kehidupan di atas muka bumi ini, bukti adanya sumber kehidupan. Meskipun kita tidak melihat mesin daripada PLN, tapi otak kita sudah disetting untuk mengetahui pasti ada mesin yang menjadi sumber kehidupan dari alam semesta berupa listrik. Nyala kulkas, nyala televisi, nyala komputer, nyala semuanya. Mereka seakan-akan seperti roh yang bersumber dari mesin. Begitulah pencipta langit dan bumi sebagai mesin penggerak kehidupan. Makanya dia disebut Sang Yang Maha Hidup, yang kemudian mengalirkan kehidupannya ke alam semesta ini. Itu orang berakal sampai ke situ. Anda enggak. Enggak ada mesin. Sebelum datang mesin keluar dari rahim manusia, Anda enggak percaya mesin itu ada. Padahal Anda sudah melihat, listrik sudah nyala, komputer sudah nyala, Anda colok, listriknya nyala. Tapi Anda tidak percaya mesin itu ada. Itu namanya sedeng. Tidak perlu Anda melihat mesin. Begitu Anda melihat lampu nyala di rumah, Anda sudah pasti tahu, oh ada mesin. Meskipun mesinnya itu Anda nggak tahu di mana. Begitulah Tuhan kita. Loh, Anda enggak. Tuhan itu harus keluar dari rahim. Mesin itu harus keluar dari pintu rumah Anda. Malah saya gak bisa kayak gitu, saudara. Akal ini dicipta oleh Allah untuk sebagai satu titik sinar bahwa Tuhan itu eksis. Adanya akal, bukti eksisnya Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Adanya roh dalam diri kita, bukti Tuhan itu eksis. Karena tidak ada roh kalau tidak ada sumber. Karena ada sumber, maka ada roh. Tidak ada lampu kalau tidak ada mesin sebagai sumber. Karena adanya mesin sebagai sumber, lampu di rumah kita menyala, bosku. Pakai otak nih, otak. Kalau Anda tidak mau menggunakan otak,
Mending Anda ke rumah saya kasih otaknya ayam saya, otak Anda, saya simpan di ayam saya. Supaya ayam saya bisa kemudian bernyanyi dangdut. Otak Anda sayang sekali otak Anda itu. Sayang sekali. Gak dipakai otaknya. Lanjut Pak. Iya, silakan Bang Andi, silakan. Masuk dulu, saya bikin kopi dulu campur masako. Silakan. Bentar dulu, coy. Lu punya HP nggak, coy? Punya bang. Oh, ya. Itu HP ada signalnya nggak? Gimana bang? Itu HP kamu ada signalnya nggak? Nggak ada. Ada. Lu pernah lihat signal? Pernah? Gimana bentuk signal? Bentuk signal. Signal itu bagian dari radiasi bang. Bagaimana bentuknya? Abang buka aja bang, uji coba radiasi itu ada bentuknya bang, ada kelihatan. Percaya adanya signal tapi lu nggak pernah meraba signal. Gimana? Kau percaya ada signal di HP-mu tapi kau nggak pernah pegang signal. Tapi saya tahu bentuknya kayak gimana. Kayak gimana bentuknya? Ada yang bisa buktikan. Itu bagian dari radiasi bang. Nah, ini gue balikin. Abang cari aja gimana cara melihat radiasi di YouTube itu banyak bang. Teorinya gimana? Gimana bentuk signal itu? Caranya bagaimana? Itu banyak bang di Saya YouTube. tanya, sederhana loh pertanyaan saya. Bentuk signal apa? Bagaimana modelnya? Segitiga, segi empat? Dia bentuknya kayak apa? aurora gitu bang. Aurora. Satu lagi pertanyaan, nggak apa-apa. Bapak itu disuruh kan roh. Tuhanmu roh ya, betul ya? Oke. Kamu percaya nggak Tuhanmu adalah roh? Gimana? Kamu percaya nggak kalau Bapak di surga itu roh? Tuhanmu itu percaya nggak? Percaya kalau konsep Tuhan. Gini bang. Entar dulu percaya atau tidak? Next saja. Kalau soal bicaranya. Jawab dulu nih. Percaya nggak? Ini kita bicara soal perdebatan ini. Kamu itu gila mau skakmat kau nggak mau ikutin gua. Ini bang. Dengarin dulu. Tuhan kamu itu roh. Kenapa kau percaya Tuhanmu roh? Kau pernah melihat roh? Jawab. Kamu pernah melihat nafas? Diam dulu kau. Diam. Tuhanmu itu roh. Kenapa kau percaya Tuhanmu itu roh padahal kau nggak pernah melihat dan merabanya? Kabur kan? Nah tadi saya balikin statement dia tadi. Mengatakan bahwa dengarin dulu. Dia mengatakan tadi hanya orang bodoh yang percaya sesuatu, apalagi Tuhan yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Berarti Yesus dalam mengajar kepada Bani Israel, menurut Anda dia bodoh. Karena Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, Tuhan itu tidak bisa dilihat rupanya, tidak bisa pula didengar suaranya. Jadi Yesus adalah bodoh menurut Anda. Dan Anda juga termasuk bodoh. Kenapa membodohi diri hanya bisa dipercaya kalau bisa diraba dan bisa dilihat. Ternyata tidak ada satupun orang di muka bumi ini pernah melihat Tuhanmu yang berbentuk roh itu, termasuk Yesus. Datanglah kembali berakal. Kalau tidak punya akal, Banjuma siap meminjamkan atau memberikan gratis akal ayam untuk ditaruh di kepalamu. Makasih. Saya tambah ya, saya kurangi Bang Andi, saya kurangi. Jadi teman-teman OTN yang di bawah, ini khusus Kristen ya, OTN yang di bawah, mulai sekarang kalian tampar pipi kalian sekuat tenaga. Sekarang juga kalian tampar sekuat tenaga kalian. Kalau bisa sampai menangis, muka kalian tampar. Coba aku pengen tanya, sakit atau enggak? Kalau sakit, bagaimana bentuk sakit? Silakan. Ada bentuk signal katanya aurora. Aurora apa sih? Aura kasih. Aurora itu cahaya yang di ini Bang Andi, yang ada di Antartika itu Bang Andi. Ada orang pernah melihat signal HP? Tidak pernah. Tapi percaya? Ada. Kalau tidak ada sinyal nggak bisa untuk dia dipakai komunikasi. Semua orang percaya HP itu ada signalnya. Tapi tidak ada orang pernah melihat signal. Kenapa dipercaya? Akal. Nah, manusia yang satu tadi ini tidak berakal. Kenapa dia tidak berakal?
Dia percaya, tapi dia tidak bisa melihat sesuai statement kepalanya begitu. Ya, namanya Kabur kan? juga. Nah, Ya. jalan keluarnya adalah kabur. Kabur. Iklan dulu Bang Kaisar. Betul, kau menunggu Bang Zuma. Ya, Bang Zuma sedang ini kita. Bang Zuma kita masih dulu. bikin ini ya, Bang. Ya, bikin kopi. Bang Zuma masih Iklan bikin dulu. kopi campur ya, kopi campur Masako. Iya, iya. Sebentar, Iklan sebentar, dulu. Bang. Sebentar, abangku. Sebentar, sabar. Ya, aku tanya Bang lah. Andi lagi lapar juga itu. Ya, tenang kau dulu. Reco kali. Santai. Ini ya, teman-teman. Santai. Ya santai, kau yang santai, diam kau dulu. Gak bisa kasih orang, kalau orang ngomong itu diam gitu loh. Jadi kesimpulan pada malam ini ada beberapa yang saya tarik ya dari Bang Handi dan Guru Dasuma. Jadi begini ya, dunia semakin tua, tapi kalian masih seperti ini. Naik menggonggong seperti anjing petani, seperti makhluk berbulu bertanduk bani rohani. Fix, Anda kepenuhan roh kardus Indomie. 1 detik saja kalian bersahabat dengan Bible. Jangan bantah dan lawan pakai rumus gondal-gondel. Tirulah kami duduk manis ganteng punya style. Tidak seperti kalian banyak cerita penuh parabel. Terkadang sapi kau lihatnya ayam, terkadang kiasan, terkadang kalam. Modal iman saja jadinya suram, terkena tampol Bible tu kau mamam. Suaranya saja tidak bisa kau dengar, wajahnya tidak bisa kau lihat walaupun samar-samar. Tapi kenapa wajah Tuhan kau gambar? Banyak versi wajah ganteng, imut, lucu, dan sangar-sangar. Stay tune. Ya, Priantono Situmeang, selamat malam, Islam Pakistan. Aduh, kok masa turun-turun ini sih gimana? Iya, ya, nanti orang lagi bicara Bang, adab dulu Bang. Orang lagi bicara, kalau bicara itu diam dulu. Anda diberikan hak kok untuk kesempatan kok untuk bicara. Oke, siap. Ya, Anda mau berdiskusi atau gimana? Gimana Bang? Iya, Priantono Situmeang, Islam Pakistan. Kristen Bang. Oke, lanjut Diskusi ya. Bang, diskusi ya. Bang Zuma masih istirahat mungkin. Ustaz Tata. Iya, iya Ustaz Tata, dilanjut Ustaz Tata. Ustaz Tata, masih ada Ustaz Tata? Ustaz Tata. Ustaz Tata Ustaz Tata. Oh, dari Cocoknya lawan Bang Handi. Ini cocoknya lawan Bang Handi nih. Ngeyel. Ustaz Tata. Bang Handi, monitor Bang Handi. Ustaz Tata udah ketidur kayaknya. Ustaz Tata. Aduh. Oh, ini. Ya, lanjut. Bang Andi, lanjut Bang Andi. Bang. Hubungin tuh. Oke. Ya, mau nanya apa kau Bang? Tanyalah Bang, biar aku jawab. Atau aku bertanya? Aku bertanya ya? Tanya lah Bang, tanya. Ya, aku bertanya. Siapa yang memerintahkan kau? Ya, diam dulu kau, kawanmu mau ngomong ini. Ya, siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Yang memerintah kami menyembah Yesus gak ada Bang. Kami pribadi sendiri yang menyembah Yesus Bang. Betul. Betul itu, yakin? Yakin. Kenapa kalian bisa menyembah sendiri? Alasannya apa? Coba kasih alasannya apa? Kenapa kalian sembah sendiri? Alasannya karena kami Bible kami. Hah? Kenapa? Ya, karena kami membaca Bible kami. Ah, di mana itu tertulis? Ah, itu maksud saya. Siapa yang memerintahkan? Gini Bang. Jadi gini, oke. Enggak diangkat Bang Ustaz. Jadi gini, oke, lanjut. Apa tuh? Kalau cerita dulu ini. Bukan Kristen. Data dulu, baru kau cerita gitu. Di mana datanya? Jangan cerita data dulu. Kita gue cerita. Abang kan cerita cuma nanya sama aku aja kan. Kan pertanyaanku sederhana. Siapa yang memerintahkan kau menyembah Yesus? Kau jawab tidak ada. Kenapa tidak ada? Kau jawab lagi, itu dari diri kami sendiri. Kami itu melingkup semuanya gitu. Nah, terus kutanya lagi, kok bisa gitu? Ya karena ada perintah di Bible.
Tunjukkan, itu yang kutuntut. Bang, kalau nggak aku baca Bible itu bang, nggak bisa aku menyembah dia. Sama juga aku dari Iya, lahir, di Bang. mana itu tertulis? Di mana itu tertulis kau diperintahkan? Dulu, Coba, aku pengen tahu. Kalau aku dilahirkan Muslim, pasti ku sembah yang kalian sebut itu tadi Allah kan gitu. Terus? Jadi kau bilang aku terlahir Muslim aku. Jadi kau pikir aku terlahir Muslim aku? Mana tahu aku, ada kau bilang tadi. Nah itu, jadi jangan cerita soal spiritual diri sendiri. Yang kutuntut itu di mana tertulis? Bro, ternyata sudah itu. Gantian dengan Udah Zuma, aktif? Ustaz Tata. Udah telepon Bang Arif. Izin Bang Ustaz, udah telepon. Itu sudah. Ah udah. Masuk Bang Tata. Iya, Bang Zuma masih membuat kopi campur masako katanya. Ustaz Tata, silakan. Oke, lanjut Bang Tata. Saya udah nggak bisa jawab deh nih. Ini sebenarnya Ganteng. enggaknya. Terus mau apa ini? Saya mau bertanya nih. Ini Bang Juma di sini semantap sekali nih. Saya mau bertanya kepada Bang Juma. Lanjut. Halo, bertanya. Lanjut bertanya. Ada Bang Juma, Bang Juma jawab nggak? Lanjut aja Bang sama Tata Bang. Saya kan mau bertanya langsung kepada Bang Juma. Saya mau yang lain-lain Pak. Gitu. Saya Bang Juma. Pak Bang Juma monitoring. Iya Pak, lanjut. Bertanya aja. Lanjut aja Bang sama Tata, lanjut aja. Bertanya aja Bang. Kan pertanyaan ini saya mau lempar ke Bang Juma. Ya. Begitu kamu ke pasar dulu, kira-kira 6 hari baru balik lagi. Kan gitu. Udah, cukup ya. Bang Juma lagi rehat. Saya bertanya, kalau gitu bisa. Katanya kepada Bang Juma aja. Kalau ke Bang Juma, Anda ke pasar dulu 6 jam balik lagi gitu. Ke Bang Jumanya. Ya udah, Bang Juma lagi rehat sejenak. Nah kalau kamu fokus ke Bang Juma, nah itu masih ada. Oke, Bang Juma sudah silakan. Bisa yang lain diam ya? Wis. Waduh, orang lain diam katanya. Oke, selamat pagi. Merintah dia. Iya, pagi saudaraku. Siapa namanya? Martin ya, Martin. Marta. Ya, Marta. Saudara Marta, silakan. Ada masalah? Ini saya mau, Pak. Mau kiak. Marta. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Iya. Oke, Bang Juma saya mau tanya nih. Iya, saudara. Kalau dalam Islam, Allah SWT kalau dalam Islam ya, Muslim menyembah Allah SWT itu kelihatan nggak sih? Itu aja pertanyaan saya. Tidak kelihatan, Bang. Oh, tidak kelihatan. Pertanyaan begitu ayamnya dan Juma yang jawab. Oke. Itu nggak usah Bang Juma yang jawab. Sebentar. Oke, sebentar. Memang tidak kelihatan, betul? Iya, oleh mata kita manusia ini, tapi batin hati kita melihatnya, jelas itu. Oh, berarti Allah SWT dalam Islam itu tidak lihat, tidak berwujud ya Pak? Justru Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Wujudnya apa? Laisa kamislihi syai'. Tidak kelihatan kok masa wujud? Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Itu seperti apa wujud? Artinya seperti apa itu Pak? Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Saya kan tanya Quran, Bapak kok masalah ke Alkitab sih? Lah itu saya sudah baca tadi. Laisa kamislihi syai'. Tadi saya tidak bertentang tentang Alkitab. Saya bertanya tentang Bapak Bang Juma menjawab tentang keimanan Bapak atau kitab Bapak. Itu cukup. Jangan lari ke kitab yang lain. Kenapa? Tuhan saya juga berfirman kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada kelihatan nggak Allah SWT yang Bapak sembah? Tidak nampak oleh mata manusia di atas muka bumi ini. Bagus. Jawaban sudah saya tangkap ya. 1 Timotius 6 nomor 16.
Oke. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak kelihatan oleh mata manusia. Itu. Berarti Bapak tidak bisa menjawab dengan kitab Bapak. Sekarang Bapak lari ke kitab yang lain. Sekarang Bapak coba kita dengar bersama ini, Pak. Bukan, Pak? Astaghfirullahalazim. Yang mana sih? Ya, Pak Banjuma. Kita bisa dengar bersama ini, Pak? Enggak. Kamu enggak mendengar. Cuman saya aja dan kawan-kawan saya. Oke, coba kita dengar. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Oh, itu Yesaya 9 itu, Bang. Bukan Yesus, melainkan Dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya di mana? Sudah, apa hubungannya dengan pertanyaan Anda? Apa hubungannya saya? Itu Allah di Bible itu, bukan Allah di Al-Quran. Bukan Allah Ini suara Pak. Suara siapa, Pak? Itu suara saya. Kenapa banyak? Bagus nih. Bapak sekarang Bapak menyembah kamu Bapak di sini mengatakan ya, Pak. Muhammad itu Allah yang perkasa. Yang dimaksud Yesaya 9 nomor 6 itu bukan Tuhan di situ. Itu manusia. Itu adalah gelar yang diberikan kemudian kepada Hezekia. Kasihan dia loh. Tapi waktu itu saya masih ingat Banyuwa. Ini memaksakan kepada Yesus. Padahal Raja Hizkia. Banyuwa berkata, kalau dipaksakan bukan Hizkia, lebih layak Nabi Muhammad SAW. Kalau dipaksakan. Untuk dilihat gitu. Saya ada di situ waktu itu. Lanjutlah Bang Andi. Saya monitor lagi. Maunya tadi Banyuma, ayamnya Banyuma yang jawab. Enggak, soalnya saya dengar dia sebut nama saya. Kalau enggak, saya juga cuma nyimak aja. Lanjut. Digoreng aja itu ya, udah basi ya. Dasar kabulator. Kabulator bocor. Untung itu putar ya, bisa diklarifikasi oleh Bang Juma. Buang-buang waktu Bang Zuma aja. Ya Prianto, kita lanjut Prianto. Lanjut Bang, lanjut. Gak usah kata lagi Prianto ini. Bang, hiburan Bang Andi. Please, hiburan, lanjut Bang. Prianto, mau bertanya, silakan. Apa lama aku tanya ya? Itu kalau aku tanya tentang kitab kalian, udah wajib lempar bantahan. Apa? Nanti aku tanya tentang kitab kalian, wajib lempar bantahan nanti. Ngamuk kalian. Lo kok bisa ngamuk sih? Nggak ada yang ngamuk. Udah pasti itu kan. Atau kau mau yang ditanya? Tanya lah. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Tuhannya? Saat itu punya Allah. Oke, berarti yang dikandung Maria bukan Tuhan. Yang dikandung itu Firman. Oke, berarti bukan Tuhan ya kandungannya Maria ya? Ya. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Oke, selesai. Jadi Yesus bukan Tuhan. Jangan sembah lagi ya. Yesus bukan Tuhan ya. Biar dulu. Apa lagi? Udah diputuskan Yesus bukan Tuhan. Ntar dulu katanya. Dengar. Ya gimana coba. Saat itu kan dia masih bayi. Ya masih bayi. Waktu masih bayi sudah Tuhan apa belum Tuhan? Dengar dulu, belum ngomong. Iya silakan. Ya di waktu masih bayi dia belum ngerti apa, wujudnya masih manusia. Terus? Tapi udah besar dia, udah mulai berkelana ke sini ke sana. Konsep Roma Irama. Berkelana berapa itu? Terus sorry bro. Lu lucu juga sih. Terus berkelana, lanjut. Terus bro, berkelana berapa? Sudah. Ya sudah. Taruh dulu, Balam tar dulu bang. Ini Priyo mau bicara. Silakan Bang Priyo.
Jadi kan di situ ceritanya kan, kok dibilang di Alkitab itu terpotong itu dari kelahiran itu sampai dia mulai apa yang harus dilakukan kan gitu. Terbuktinya Yesus itu Tuhan. Terbuktinya ini ya. Jangan kita satu. Enggak. Yesus itu dari keajaiban-ajaiban semua itu yang diilhamkan, Bang. Ntar dulu Bang Murah. Ntar dulu, hormati temanmu lagi ngomong, jangan dipotong. Silakan Bang Rio. Berkelana berapa? Silakan. dia ketawa aku baca-baca kalau Kenapa kau yang ketawa? Jangan kau ketawain dirimu sendiri ah. Diulang ya. Waktu bayi belum jadi Tuhan. Setelah dia berkelana, terus kemudian berkelana di umur berapa dia berkelana menjadi Tuhan? Silakan. Gugup aku Bang, baru ini kayak gini Bang, gugup kalah Bang, betul. Ya gimana? Waktu ini kan diulang ya. Waktu dalam kandungan belum Tuhan. Waktu dilahirkan jadi bayi belum Tuhan. Ya setelah dia berkelana berarti udah dewasa. Nah, dia berkelana itu silakan buktikan waktu dia berkelana dia Tuhan. Silakan. Berkelana itu sampai episode berapa ya? Ya kan diganggu dulu Bang Datu, dia lagi mikir. Oh iya. Dia tuh mikir itu berkelana berapa ini, kita tunggu dia menjadi Tuhan dia setelah berkelana. Jangan ngomong, dia lagi mikir. Jadi kalau klaim gimana bro? Tunggu dulu Bang. Mikir dulu. Tunggu aku Bang. Waduh, ganti pemain aja Bang Andi. Taruh lagi mikir, jangan dulu. Kasih waktu ya. Kita hormati lah dia. Kenapa Bang? Tunggu dulu Bang, tunggu aku Bang. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya. Bang Andi. Ya. Pelan-pelan dikit Bang. Ya ini pelan saya nungguin. Pelan-pelan dikit Bang. Saya nungguin. Ya. Saya ulang ya. Waktu bayi dalam kandungan belum Tuhan. Waktu bayi belum Tuhan. Setelah dia berkelana baru dia menjadi Tuhan. Kan gitu. Nah, pertanyaannya berkelana berapa itu? Umur berapa tahun dia berkelana? Waktu Coba. Maria itu kan. Sebelum itu datang malaikat menghampiri Maria, mengatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung firman Allah. Ini kenapa jadi mundur? Udah dewasa ini berkelana. Ini udah mulai gak gugup. Ada aku gugup. Oh gugup. Jangan gugup lah. Semangat. Karena kalian mau kulawan Bang. Mohon Bang pada. Saya ini sabar loh. Saya sabar Bang. Saya hormati abang loh. Jadi kalau menurut ya sebenarnya kami Kristen itu menganggap Tuhan Yesus itu Tuhan karena dasarnya dia ilahi. Dia itu kalau kita baca lagi Bible itu kan dia mati di kayu salib dan hitungan 3 harinya dia bangkit mengalahkan maut itu. Jadi dari situ terbukti dia itu Tuhan Bang. Oh dia berkelana mati, berkelana di tiang salib mati baru hidup jadi Tuhan lagi gitu. Ya, ini kan datang Bang, ke ujung dari mati. Bang. Yesus itu kan mati. Jadi membuktikan dia itu Tuhan, bahwa dia itu Tuhan, dia bisa mengalahkan maut itu. Oh itu disebut berkelana. Silongor itu. Ah, jadi ini saya tunggu-tunggu berkelananya ini. Ini kan aku potong cerita yang tadi Bang. Nggak berkelana lagi dia. Jangan Abang bikin gugup dulu aku lah. Oh jadi berkelana ditarik, nggak jadi berkelana ya? Aku potong tadi. Oke. Nah, terus lanjut. Tadi kan mengatakan kan Yesus itu bukan Tuhan.
Ya kan? Jadi kan dia itu bangkit dari maut. Nggak ada manusia yang bisa bangkit dari maut, Bang. Di situ bangkit dari maut menandakan dia Tuhan gitu. Jadi syarat dia menjadi Tuhan, dia harus mati dulu baru bangkit. Jadi Tuhan lah dia gitu ya. Banyak bukti-bukti menjadi Tuhan, Bang. Apa lagi buktinya, Bang? Mengatakan itu dia di mana alamatnya itu nggak tahu aku. Lupa aku. Jangan dipaksa, Bang. Nah, aku memang nggak sering aku baca. Aku mengerti siapa Yesus itu. Ya, makasih ya, Bang. Jangan dipaksain ya, Bang ya. Ya. Abang mau bantah. Ya, saya nggak mau membantah abang yang bener kok. Saya nggak mau bantah abang yang bener. Ya izin Pak. Waduh. Saya hormati abang di sini gitu loh ya. Kita hormati ya. Lanjut. Bang Hura mau bertanya atau diskusi? Bertanya Bang. Silakan. Ada Sutata sebelum Bang Zuma. Silakan. Oke. Mungkin Bang Zuma mungkin mendengarkan juga. Iya. Saya mau nanya Bang, Nabi mana yang ada di agamamu yang tidak bercelah masuk surga? Silakan. Silakan Sutata. Ya itu aja pertanyaan. Nabi mana yang ada di agamamu yang tidak bercelah masuk surga? Maksudnya tidak bercelah? Tidak berdosa. Oh, lanjut Ustaz. Ya. Silakan. Kalau kamu nanya kepada Islam itu meyakini semua para nabi itu ya ahli surga. Karena apa? Karena mereka ini makhluk pilihan. Dan yang pertama dalil bang, jangan ditafsir bang, jangan ditafsir. Dalilnya bang, jangan ditafsir. Bisa nggak sih kalau orang bertanya diam dulu, ntar dikasih dalil. Sabar ya. Iya. Jadi semua para nabi itu masuk surga dan pertama kali yang masuk surga itu adalah Nabi Muhammad. Hadis Muslim 105 dan juga Ibnu Hibban 1481. Bunyinya ana aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat dan saya orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Juga di dalam hadis atau berani ayat 942. Juga Ibnu Adi 209, juga Ibnu Abi Syaibah nomor 31802. Bunyinya al jannatu hurrimat alal anbiya hatta adakhulaha wa hurrimat alal umam hatta tadakhulaha ummati. Surga itu tidak boleh dimasuki seluruh nabi sampai aku memasukinya lebih dulu. Surga pun tidak boleh dimasuki umat manapun sebelum umatku masuk duluan. Jadi semua para nabi itu ahli surga. Cuma bedanya yang pertama kali masuk surga itu para nabi itu Nabi Muhammad dulu. Tidak boleh lainnya. Setelah Nabi Muhammad baru nabi-nabi yang lain. Setelah nabi-nabi yang lain selesai, umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Musa. Makanya Nabi Muhammad ini diutus terlahir tapi pertama kali masuk surga. Begitu juga umatnya. Gitu. Dah, selesai. Udah ya? Pertanyaan saya, nabi mana di agamamu yang itu udah dijawab. Berdosa? Itu udah dijawab. Yang tidak berdosa loh. Yang tidak berdosa. Please, yang semua tidak nabi berdosa. tidak berdosa. Maksum. Para Emang nabi Nabi Muhammad maksum. tidak ada dosanya? Tidak ada, maksum Nabi Muhammad. Semua para nabi punya maksum. istri. Si Nabi Muhammad itu dia punya istri. Artinya itu melakukan sebuah dosa. Emang justru punya istri itu pahala. Hah? Gimana sih? Punya istri kau berdosa gimana pula ini? Oh iya dong. Yang berdosa itu normal, tapi tidak punya istri, dimintai pertanggungjawaban kayak Paulus. Istrinya Paulus siapa? Jawab coba. Paulus itu istrinya namanya siapa? Saya tanya kamu dulu. Itu Paulus itu normal atau tidak? Kok nggak punya istri?
Atau punya istri? Jawab. Satu. Kemana-mana dulu. Iya pertanyaan yang sama. Kok lari ke Paulus? Ya kan Nabi Muhammad lu serang kan, ya gue balikin. Katanya bilang punya istri. Paulus Nabi rupanya. Nabi di Paulus itu. Ada aja. Dari mana pula dibilang Paulus? Ya, diam dulu kau. Ini satu dulu gue ajar nih. Lu diam dulu kau. Nah ini. Sok pandai. Oh nggak pernah baca Bible ini. Nggak pernah baca Bible ini orang ini nggak tahu kalau Saulus adalah nabi. Ya, baca Kisah para Rasul 13 nomor 1. Bacain. Oke, bentar, tampil. Ya. Tampilkan aja sekarang dia. Hanya baca Bible, jangan baca novel. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia dan beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama raja, dan Herodes dan Saulus. Nabi dia, bro. Makanya Bible itu jangan taruh di ketek, bro. Baca. Nah, malu kan lu? Malu. Nggak pernah baca Bible, menyangga. Nikah disebut berdosa katanya. Malu. Bisa nggak sih lu nggak memalukan kalau naik ke atas? Jangan berpendapat sebelum membaca. Nggak enak didengar lu. Ya bang nanya sama siapa lo? Sama lu lah. Kamu bilang tadi Saulus bukan nabi. Ya kupikir tadi nggak sama kawan. Kupikir tadi sama kawan yang turun. Kau yang ngomong tadi Paulus bukan nabi. Memang bukan nabi lah kalau Paulus. Ya, tadi kamu ketingnya waktu tadi saya baca kisah nabi itu. Sedangkan di kitab waktu saya baca 13 kisah 13 nomor 1, kupimu taruh di mana? Baca lagi Datuk. Oke, siap. Buka kuping lebar-lebar ya. Buka kuping lebar-lebar ya. Buka kuping lebar-lebar. Kita bacain kisah para Rasul 13 nomor 1. 13 nomor 1. Nih, ya, nih kau baca nih. Pada waktu itu, di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Nabi dia tuh. Tapi nabi palsu, bukan nabi beneran. Nabi palsu. Iya. Masih napas? Bro, masih napas? Mampus dah. Mampus dah. Masih mau kau datang besok? Kau bilang nikah aja kau sebut berdosa, ajar kampret apa namanya ini? Orang nikah nggak masuk surga maksud kau? Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan nikah itu membawa kita ke dalam surga, pertama surga duniawi dulu. Nah, kalau kita mampu membawa istri kita ke dalam jannah, itu baru enak. Coba kita kembalikan ke Ustaz Tata. Kita luruskan dia tadi ya. Lanjut. Silakan Ustaz. Dia tadi menuduh Nabi kita itu berdosa karena punya istri. Silakan Pak Ustaz. Justru yang namanya Nabi itu memang harus punya istri. Pertama, karena memang sebagai kekuatan juga. Makanya nabi-nabi Israel itu rata-rata itu justru ada yang 700 istrinya. Kalau Yakub itu kan 4 istrinya. Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Kalau Musa ayat 2. Dalam Keluaran 18 ayat 2, Bilangan 12 ayat 1. Salomo 700, 1000 dengan gundit. 1 Raja-Raja 1 ayat 3. Lalu punya anak kandung namanya Rehabian. Istrinya 18.
2 Tawarikh 11 ayat 21. Daud istrinya banyak, hampir 100. 1 Samuel 25 43, 2 Samuel 3 1 sampai 5, 2 Samuel 5 13, 1 Tawarikh 3 1 sampai 9, 1 Tawarikh 14 ayat 3. Banyak itu. Lot juga 2 istrinya. Ya. Jadi para nabi itu istri itu kekuatan itu. Apa? Tenang pikiran. Makanya orang-orang di dalam fikih itu ya, kalau ada orang yang jadi imam ya sama-sama hafiz Quran, sama-sama menguasai fikih, sama tuanya sama. Tapi yang satu yang menikah, satunya belum. Maka yang menikah ini didahulukan, gitu, karena lebih menenangkan. Nah, jadi aneh kalau dikatakan orang menikah malah berdosa, justru pahala. Sampai ada hadis, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Ya, sampai oleh Rasul ada hadis itu, kalau tidak suka sunnahku, diantaranya nikah, maka bukan golonganku, ibaratkan bukan umatku, gitu. Jibril naik. Jadi gitu ya. Kecuali nabi-nabi dulu udah ada yang menikah seperti Yesus misalnya, atau justru baru. Wong rata-rata malah ada yang 700, ada yang 18, ada yang 4. Gitu ya. Makasih. Menurut tradisi Yudaisme, syarat untuk menjadi rabi itu harus punya istri atau menikah. Oke, tradisi Yudaisme. Ya, Ustaz? Ya, memang samawi gitu, sama dengan yang tadi saya sampaikan. Kalau jadi imam itu didahulukan yang punya istri. Berdakwah juga gitu. Yesua Amasya itu adalah rabi disebut di sana. Artinya kalau Yesua Amasya disebut rabi, ya punya istri. Kecuali gelar rabinya dihilangkan. Disinilah malapetaka bagi Kristen-Kristen. Selalu menabrak koridor-koridor yang ada. Demi untuk apa? Untuk memuaskan doktrinnya. Menabrak semua norma-norma dan data. Saya Kaisar Paman, stay tune, terima gaji, kan gitu. Lukas, selamat malam. Lukas, selamat pagi Lukas. Kristen ya? Selamat pagi, Bang. Iya, Kristen ya? Iya, Bang. Ya, mau diskusi dengan Bang Zuma terus atau bertanya gimana nih? Bertanya sama siapa aja, Bang Juma aja dah. Untuk yang kemarin sebentar ya, Bang. Oke. Bang Zuma, pasti ya? Lukas ini anaknya sopan, nggak apa-apa, silakan. Iya. Atau ada Lukas. Bang Lukas nanya sama Atasna juga boleh, karena guru-guru kami itu sama saja jawabannya. Maaf sebelumnya, saya di sini yang Kristen sendiri saya di sini, bukan? Nadia juga bawa Kristen. Oh, takutnya nanti saya ditanya secara beruntun sama. Enggak. Anda nggak ditanya kok, silakan bertanya. Siap, Bang. Kita kesampingkan masalah konsep ketuhanan dari Yesus Kristus dan Bible ya. Saya tidak mau bahas itu. Saya tuh ingin bertanya, gimana sih konsep ketuhanan dari Islam? Terima kasih. Itu dulu aja, Bang. Silakan, Ustaz. Ya nanti gerunda kalau enggak apa-apa. Jadi konsep ketuhanan itu dalam Islam itu sama seperti nabi-nabi yang lain ya. Samawi. Samawi itu apa? Sama langit. Kata-kata samawi itu Tuhan itu tidak seperti dewa-dewa itu. Kalau ajaran yang bukan samawi kan dewa menjelma turun jadi manusia dan serupa dengan makhluk. Kalau patungnya berupa gajah, ya serupa dengan gajah. Nah, kalau ajaran samawi itu tanda-tandanya Tuhan itu tidak bisa dilihat. La tudrikuhul absar, Al-An'am 103. Yang kedua, tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Yang ketiga, satu, kalau dewa kan banyak. Kalau samawi itu satu, kul huwallahu ahad. Ya. Nanti
Atau kita kalau mau pakai jawab pakai ilmu tauhid bisa. Allah itu ada wujud. Jadi sifatnya 20 wujud ada. Itu tanda-tandanya Tuhan. 2, qidam, dahulu tidak ada awalnya. Baqa, tidak ada akhirnya, kekal. Mukhalafatul hawadisi, tidak serupa dengan apapun. Qiyamuhu binafsihi, diam di zatnya sendiri. Wahdaniyat, satu. Apakah kuasa? Ya, kudrat. Berkehendak, ya, iradat. Maha tahu, ilmu, ya. Hayat, hidup. Sama mendengar, melihat, sama basor. Kalam, berfirman. Ini datanya ada semua. Nanti maha mendengar, maha melihat, gitu tuh. Nanti sifat ma'ani namanya. Qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nanti sifat-sifat ini dibagi menjadi 4. Wujud berarti nafsiyah. Kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bil nafsihi wa daniyat itu salbiyah. Maka kalau 5 ciri-ciri ini tidak ada, berarti bukan Tuhan sudah. Contohnya Tuhan itu qidam, dahulu, tidak ada awalnya. Kalau ada Tuhan, ada awalnya, dilahirkan, berarti bukan Tuhan. Karena ada permulaannya. Baqa, kekal. Jadi kalau ada Tuhan pernah mati, walaupun 1 detik, bukan Tuhan sudah. Mukhalafatul hawadisi, harus tidak serupa dengan apapun. Kalau ada Tuhan serupa dengan makhluk, bukan Tuhan sudah. Atau qiyamuhu binafsihi, kalau ada Tuhan butuh tempat, berarti bukan Tuhan. Yang ketiga, wahdaniyat, satu. Kalau ada Tuhan lebih dari 1, Bapa, Anak, Roh Kudus, bukan Tuhan sudah. Gitu. Jadi Islam itu detail, ya, untuk ketuhanan itu. Gitu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ted. Terus bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada, lantas kita tidak bisa melihat dan mendengar? Oke. Jadi sifat wujud itu ada dengan adanya langit dan bumi ini. Karena datanya jelas bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Kan dia tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat? Kalau dalam hadis dijelaskan ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yarak. Jadi menyembah Allah itu seakan-akan kita melihatnya. Loh kan tidak bisa dilihat, tata. Ya ka'annaka tarahu. Ya, seakan-akan kau melihatnya. Kalau karena Tuhan tidak bisa dilihat, maka cukup kita yakini Tuhanlah yang melihat kita. Dengan cara khusyuk itu nanti. Nah, makanya kata Yesus itu gini ya, Tuhan itu roh, sembahlah dengan roh. Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, tapi kan bisa dirasakan. Maka sembahlah dengan roh juga. Apa? Khusyuk. Khusyuk itu kan tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Maka roh sembah dengan roh. Tuhan yang tidak kelihatan, tidak serupa, sembah dengan cara tidak kelihatan, tidak serupa juga. Roh dengan roh itu maksudnya apa? Khusyuk ini kan apa khusyuk itu? Nah, kan tidak bisa dilihat, tidak bisa, tapi bisa dirasakan. Contohnya gini, orang Islam itu kalau sholat itu gini loh. Kenapa? Orang Islam ini kan sholat, sujud, menyembah, padahal tidak ada apa-apa di depannya. Kok bisa khusyuk? Ya dengan cara ihsan itu. Ibaratkan gini ya, kita pergi ke Indomaret ada CCTV, sepi. Kenapa tidak berani mencuri? Padahal sepi, tidak ada kasirnya, ada di jauh. Nah, walaupun kita itu sepi sendirian, tapi kan ada CCTV yang melihat kita. Sama dengan orang sholat. Memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi kan Allah melihat saya. Mau tidak mau kita fokus. Tidak bisa ngapa-ngapain. Nah kayak gitu. Jadi di Islam itu caranya menyembah Tuhan yang tidak kelihatan itu diberitahu oleh Rasulullah. Anta budallah ka'annaka tarahu wa ilam yakun tarahu fa innahu yarak. Nah kalau ajaran Yesus kan menyembah juga, tapi tidak mengajarkan kan bagaimana caranya. Yang penting dia mengatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4:22. Tapi kan tidak dikasih tahu bagaimana caranya. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad dikasih tahu caranya. Gitu ya. Kok takut Pak? Naik aku Pak. Nah, silakan. Kok takut Pak? Jadi ya, enggak takut. Oh, diam kau. Erik, kau sama aku nanti. Kau diam. Ya, lanjut Lukas.
Jadi begini Ustadz, mohon maaf ya, jadi jangan bawa-bawa surat-surat dari Bible. Saya kalau mendengarnya, jadi seolah-olah saya membenarkan kembali ajaran Bible, Pak Ustadz. Jadi kan saya udah berusaha. Udah, ya udah usah diterima aja Biblenya. Jadi seakan-akan itu Bible itu benar kan, katanya banyak direvisi anu. Jadi fokus ke di Al-Quran saja. Ya sudah, lanjut. Nah, nanti kalau ada Biblenya, udah usah diterima Biblenya, gitu aja. Iya. Ya segitu aja Ustadz, saya pamit dulu ya. Mungkin yang lain ada yang mau naik. Tadi udah ada yang mau naik, saya turun dulu ya. Nanti saya. Lukas kok nggak apa-apa di sini aja Lukas, santai aja sini. Ini Darius ya? Ini Darius? Bukan tuh. Lukas Bukan, ini ya? cari kebenaran dari kemarin-kemarinnya. Masya Allah. Kenapa diturunkan? Belum saya bertanya diturunkan. Gantian lah dulu, takutnya lah kau. Gantian. Orang abang turunkan kok. Iya. Langsung lanjut. Nggak usah, jangan diajak ngobrol, langsung aja. Mau apa, ngapain? Saya bertanya kan bang. Lanjut. Itu kan ada juga saudara kita, keluarga kami Muslim. Dia ngaji. Dia mengaji. Terus? Ya, Baru kutanya, Dek, Ade tahu semua arti yang ngaji, arti yang kamu ucapkan itu? Saya nggak tahu katanya. Loh, terus? Jadi bagaimana kamu bisa menghafalnya? Tapi hanya kamu bisa baca, tapi nggak ngerti kau artinya. Jadi kutanya sama dia. Jadi sama guru apa kau nggak diajarin, rupanya bisa kau baca, bisa kau ngaji, tapi artinya kau nggak ngerti. Jadi aku bingung di situ. Dia macam mana kayak gitu? Coba kutanya dulu sama orang abang. Padahal karena dibilang Bang Jumat tadi kan, kau masuk Kristen, kau nggak tahu baca Alkitab dan kau tidak mengerti tentang Tuhanmu. Jadi saya tanya, jadi bagaimana orang-orang kayak gitu? Aja. Intinya apa yang mau ditanyakan? Yang saya tanya itu bagaimana orang-orang yang Muslim pandai mengaji, tapi yang di ngajinya itu dia tidak mengerti apa artinya. Oke, sudah. Jadi gini, orang Islam mengaji walaupun tidak tahu artinya, tapi pahalanya itu. Karena definisi Al-Quran adalah kalamullah munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan orang yang membacanya memperoleh pahala. Sehingga tidak tahu artinya pun pahalanya itu yang kita butuhkan. Yang kedua, kenapa anak kecil tidak tahu artinya, umur 9 tahun bisa hafal? Ya tidak masalah, bagus itu. Pahala terus itu. Karena gini, tujuan Allah itu, kenapa kok Islam ini gampang memahami Al-Quran? Karena memang Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Allah mudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Mau dia anak kecil, anak remaja, dewasa, orang tua, bahkan orang tidak bisa melihat pun bisa hafal. Itulah tandanya Allah, caranya Allah menjaga Al-Quran. Beda dengan kitab yang lain, tidak bisa, bukan firman Allah udah diobok-obok, sulit dihafalkan, gitu ya. Baru kedua kan bang, lanjut. Kenapa kalau kita di Islam itu doanya itu aja? Nah itu aja apa maksudnya? Contoh, kita tidur itu aja doanya, makan doanya itu aja. Jadi kalau dia sebagai kita lah, aku lah ibaratnya, saya minta sama bapak saya minta itu. Bagaimana bapak saya itu tahu apa permintaan saya? Karena permintaan saya yang itu aja, nasi. Itu juga nasi. Sudah. Kenapa kok doanya tidur itu saja? Karena tidurnya itu juga, tidurnya sama. Kecuali ada perlu lainnya, doa lain. Ya, misalnya masuk kamar mandi, doanya itu karena memang masuknya kamar mandi terus. Kecuali masuk yang lain, ada lagi doanya. Jadi kalau kamu nanya kenapa itu saja, ya memang yang dilakukan itu saja juga.
Nah doa Iya, itu nggak harus tapi nggak harus ada. berbahasa. Tapi bang, nggak Tergantung ada beda. kebutuhan. Tapi nggak ada bedanya kita doa makan sendiri. Maunya dengan kamu gini, sama. maunya kamu gini, ketika saya makan doanya mau tidur gitu. Kalau saya mau tidur doanya makan. Yang nggak sesuai apa yang kita mau lakukan. Saya mau tidur ya doa tidur. Kalau saya mau makan ya doa makan kan gitu. Ya contoh lah. Kenapa kok doa gini? Kenapa kok doanya makan kok itu saja? Ya karena kita makan. Ya contoh lah bang kan. Abang kalau berdoa kan ibaratnya doa abang makan sendiri. Jadi kalau kita makan berdua, bagaimana abang mendoakan karena kita berdua yang makan? Sama-sama doa. Ayo. Jadi kalau kami di Kristen beda bang. Gimana? Kalau abang Kamu kasih di makan Kristen itu aku, ajaran dari mana doa itu? Kalau kami kan diajarkan Rasulullah doa makan. Ada Iya. datanya. Nah, ketika kamu berdoa makan, Yesus itu pernah nggak ngajarin di mana datanya? kalau kami berdoa bang, begini bang. Nah. Contoh abang kasih makan aku kan. Nah, terus? Ya aku berdoa. Berkati makanan kami ini Tuhan yang kau berikan kepada kami supaya Nah, dari menjadi mana ajaran itu? gizi. Doa kayak Dan gitu dari mana? berkatilah saudaraku ini yang telah melayani Yang dan saya memberikan tanya ada kepada saya. tuntunannya enggak? Yang saya tanya ada tuntunannya dari Yesus. Loh, kami bang, gini bang, kalau kami, makanya kami tidak bisa tertipu Kristen ini, contoh bang ya. Kalau abang pergi ke Medan, tanya aja Pertanyaannya, pertanyaannya, ada nggak yang Yesus mengajarkan doa itu? Ada nggak? itu bang, begini bang, saya kan hanya Ada atau terangkan tidak? sama abang. Pertanyaan ada atau tidak? Dengar abang lah dulu. Enggak, pertanyaannya gini, ada nggak Yesus mengajarkan doa tersebut? Itu rohnya bang yang mengajarin kita. Ya Bang. udah, berarti tidak ada ya. Tidak ada ya. Nah, gini, kutanya Ya, dulu abang. ada Bisa enggak di abang? Bibel, Bisa enggak abang? gini. Di Bisa Bibel enggak itu abang berkomunikasi dengan Tuhan abang? di Bibel itu ada nggak pengajaran kayak itu? Di Yesus ada nggak? Enggak, kutanya dulu abang. Aduh, Bisa maaf, enggak abang berkomunikasi dengan Tuhannya abang? Ya lewat doa lah. Aku lewat doa. Ya, lewat doa bisa. bagaimana caranya berkomunikasi? Ini. Kami berkomunikasi itu ada datanya. Al-Baqarah 186. Kami tidak bisa, kami tidak pakai data bang. Kalau kami bang, Ujibu da'watad da'i idada'an. Jadi kata Allah, Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idada'an. Dan aku akan mengabulkan apapun yang mereka minta. Gitu. Selamat pagi. Saya kasih datanya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Orang masuk angin nih, orang masuk angin. Dengarkan. Gitu. Lihat kalau orang kurang, ya kalian ajar. Orang masuk angin. Biarlah tuh, apa tuh, hiburan tuh. Kabur dua-duanya. Aku males sekali lah. Enggak tanpa izin, tanpa apa, tanpa permisi, tanpa sapa, tanpa salam, langsung aja nerocos, nggak ada adab sedikit pun. Iya, ini kita naikkan ya. Baik kagak. Major mau ngapain? Tadi saya dibilang tidak salah. Lalu pagi saya bilang, kenapa di premi? Aduh, suaramu Jor, ehunya Jor. Pakai biasa aja Jor. Ya kenapa di premi? Iya, kau itu nyerocos tanpa salam. Apa tadi nggak tanpa Orang, aku yang ngomong kau. Selamat pagi tadi siapa? Udah gini ya. Selamat pagi udah. Orang lagi bicara kau nyerocos. Selesaikan dulu orang bicara. Memang tujuan kalian orang-orang seperti itu. Ah, udah aku tendang kau. Kau pula yang ngatur-ngatur aku. Tapi kalau mereka diajarkan cara berak, cara buang tai mereka diajari. Kita buka di Ulangan 23. Apakah itu sampai sekarang masih diaplikasikan sama Oten? Tidak. Boleh kita rujuk ke Ulangan 23:12. Di luar perkemahan haruslah ada tempat untuk keadaan hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada sekop kecil. Apakah sampai sekarang mereka mengaplikasikan kehidupan itu dengan sekop kecil? Itu pertanyaannya. Mampus kau Mayor. Lanjut. Ya, Adi belum selamat malam, selamat pagi, selamat Ustaz. Selamat Ustaz.
Ardilop, selamat malam. Selamat pagi, selamat datang. Nah, silakan Erik. Oke, kita mulai ya. Oke, siapa bilang tadi Yesus berbohong? Biar saya jelaskan. Yesus berkata benar bahwa dia dari surga turun ke bumi dan lalu naik ke surga. Cuman dia, Elia nggak pernah dari surga, tapi dia udah di surga. Ya, biar Anda pahami. Yesus berkata benar kok, dia dari surga turun ke bumi dan dia naik ke surga. Hanya Yesus. Berarti bohong berarti. Gimana dia berbohong? Katanya cuma dia yang pernah yang naik ke surga. Sebelum Yesus ada enggak? Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke bumi dan lalu naik ke surga. Hanya Yesus. Sebelum Yesus ada enggak? Siapa? Nah, Elia itu. Siapa? Elia itu nggak pernah dari surga, tapi dia baru naik ke surga. Dia udah di surga. Tapi kalau Yesus udah dari surga, dia turun ke bumi lalu naik ke surga. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Oke. Jangan ada pembodohan ya. Oke? You understand? Oke, sekarang saya bertanya dulu. Enggak gini. Elia itu coba kamu baca. Oke. Elia ke surga coba. Baca Elia. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Coba baca gimana? Baca. Tampilkan Bang Datuk. Bang Datuk. Yesus berbohong di situ, baca. Gimana mau membaca, disuruh membaca, dia nggak punya Bible. Loh, saya lagi di jalan nih, Pak. Nah, iya kan? Ya. Nah, terus kamu modal apa kalau di jalan? Loh, gimana? Nggak, kamu nanya Anda dulu. Kamu di jalan ini mau diskusi modal apa? Hafal kagak, Bible kagak. Terus mau ngapain? Loh, jangan ada alasan, Pak. Nah, itu kan. Kamu aja nggak tahu bahasa Indonesia. Saya mau nanya dulu. Anda di jalan, hafal kagak, Bible nggak ada, terus mau ngapain? Ini saya diem, makanya diem, dibacain, diem. Nah, lanjut. Nah, jadi sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Naik ke surga dia. Berarti Yesus berbohong. Apa pernah Elia dari surga? Loh, emangnya Yesus? Hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke Yesus bumi. itu dari Maria atau? Hanya Yesus. Yesus itu dari Maria, bukan dari surga. Keluar dari Maria dia. Yang dari surga itu malah Adam malah. Kamu paham nggak? Baca dulu yang baik-baik dulu. Kau nggak baca Bible. Baca di mana? Kau nggak ada Bible. Kau baca di mana? Pembodohan, ya. Baca di mana? Kita baca di mana? Baca apa? Silakan. Baca apa? Atau kubacakan kau 1 Korintus 15:47. Mau kubacakan ini? Manusia pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Mampus kau. Makanya Jangan gini, ini tak ajarin kamu ya biar kamu ngerti Bible. Jadi Yesus itu tetap dari dunia, ya. Makanya ketika ada kata-kata gini, kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia, bukan berarti dia dari surga, ya. Walaupun Yesus bukan dari dunia, berarti mereka juga bukan dari dunia, kan sama saja. Atau gini, enggak tata Yesus Kabur dia. Yesus itu berasal dari Allah. Kabur dia. Ya, kabur dibacakan 1 Korintus 15 dia. 1 Korintus 15:47 udah jelas. Manusia kedua dari surga. Berak dia, berserak. Belum Ustadz Tata itu. Sebenarnya nggak jawab. Ustadz Tata sih bukan rating dia, bukan level dia sih Ustadz. Dijawab mengeyel. Gimana mau diskusi? Lagi di jalan, hafal kagak, Bible nggak punya. Terus mau ngapain coba? Sen kiri belok kanan malah itu. Kamu paham nggak bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja Alkitab nggak pandai kamu. Oke, bahasa Indonesia. Oke. Sekarang bahasa Indonesia. Yesus itu dengerin nggak? Ini bahasa Indonesia, dengerin dulu.
Yesus itu keluar dari rahim Maria. Ini bahasa Indonesia. Dengerin dulu. Jangan larikan kemana-mana dulu. Kamu nggak mau dengerin gue ngomong ya? Nggak mau dengerin? Mau nggak dengerin gue ngomong? Untuk apa ceramah? Nah, kalau begitu silakan seng kiri belok kanan. Tabrak trotoar. Nah, lu ditilang sama polisi lu. Pertanyaannya, kapan Yesus dari surga? Kapan Yesus dari surga? Kapan? Kita kajian Islam aja. Ustadz Tata silakan. Sebelum kita ada di kandungan ibu kita itu sebenarnya itu berada di mana, Ustadz? Ini kajian Islam, silakan Ustadz. Ya, kalau secara apa ya? Ada dua ini. Sebelum dilahir itu bentuk roh, maka mereka ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini sebelum lahir berupa roh. Al-A'raf 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Ya, jadi mereka ini, makanya setiap bayi yang lahir itu fitrah, suci. Karena memang sebelum lahir sudah bersaksi bahwa mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Atau gini, seluruh manusia ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tertulis sudah. Datanya adalah An-Naml ayat 75. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi di langit dan yang di bumi melainkan tercatat dalam kitab yang jelas Lauhul Mahfuz. Maksudnya gini, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kita ini sudah ada tertulis tahta akan lahir tanggal berapa, tahun berapa ada. Ini sebelum dunia ada ini di Lauhul Mahfuz. Karena dalam Islam pertama kali yang Allah ciptakan itu al-qalam, pena. Pertama kali. Lalu pena ini mengatakan, apa yang harus aku tulis ya Allah? Tulis semua yang akan aku ciptakan, mulai dari langit, bumi, dan isinya. Makanya ketika Yesus mengatakan aku ada sebelum dunia ada, wajar. Maksudnya apa? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bukan cuma Yesus, saya juga gitu. Tahta ada sebelum dunia ada. Maksudnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz namanya. Gitu. Kalau makhluk itu Pak Ustadz, berarti dari tidak ada menjadi ada. Apakah Yesua Masya itu juga dari tidak ada menjadi ada? Siapa yang mengadakan Pak Ustadz? Silakan. Ya, jadi segala di langit bumi semesta alam ini cuma ada dua sosok. Ada Khalik, ada makhluk. Khalik pencipta berarti Allah. Selain Allah, makhluk sudah diciptakan, siapapun itu. Tahta ini awalnya tidak ada, tiba-tiba lahir, makhluk. Yesus awalnya tidak ada, tiba-tiba lahir dari Maria, makhluk. Ya, gitu. Ya semuanya. Mahual makhluk, apa itu makhluk? Makhluk itu sesuatu selain Allah. Apa saja, semuanya. Tapi mereka berpendapat gini, Tan. Kan berbeda sama kita dengan Yesus. Yesus itu tidak punya ayah biologis. Berarti dia adalah firman keluar dari Bapa. Berarti dia Tuhan. Oke. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan Allah berfirman, kenapa manusia mentuhankan Isa yang aku ciptakan tanpa ayah? Ya, padahal aku menciptakan manusia ini dengan 4 cara. Adam tanpa ayah dan ibu. Hawa tanpa ayah, tanpa ibu. Isa tanpa ayah. Kita semua dari ayah dan ibu. Walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda bahwa Allah itu kuasa. Dia bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Dia bisa menciptakan manusia tanpa ibu. Atau menciptakan manusia tanpa ayah. Atau menciptakan manusia dari proses ayah dan ibu. Ya, andaikan Allah tidak menciptakan Isa, ya kurang satu.
Misal saya ditanya, Tata, apakah bisa Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Bisa. Adam. Apakah bisa menciptakan manusia tanpa ibu? Bisa. Hawa. Ya. Terus dari ayah dan ibu? Bisa. Bisa saya ini. Nah, kan kurang satu berarti. Yang tanpa ayah siapa? Makanya Allah menciptakan Isa tanpa ayah itu biar genap semuanya 4 cara ini. Gitu loh ya. Makanya Allah berfirman, mereka ini bodoh. Kok bisa menciptakan Isa yang aku ciptakan tanpa ayah? Ya, wong aku menciptakan tanpa ayah dan ibu bisa, kuasa. Tanpa ibu bisa. Ya, atau dari ayah dan ibu bisa. Kok tiba-tiba kan aku menciptakan tanpa ayah malah dituhankan? Itu lucunya mereka itu tidak ngerti tentang kuasanya Allah gitu. Iya. Mudah-mudahan statement atau edukasi Ustaz Tata ini mereka tercerahkan. Tujuannya adalah hentikan detik ini juga menyembah makhluk. Makhluk itu ciptaan Tuhan, yang disembah adalah pencipta makhluk itu, bukan makhluk itu yang disembah. Mudah-mudahan tercerahkan akal-akal mereka ini. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai open cam Ustaz, biasanya Ustaz tahu open cam. Enggak, malam, gelap. Mbak Hura, ada pertanyaan? Dan Nadoya, silakan. Ada pertanyaan tapi dikeluarkan lagi nggak nih? Ntar ditanya dikeluarin. Ya jangannya ya. Belum selesai dikeluarin. Kalau bertanya saja, tapi jangan berpendapat karena kau nggak punya dasar. Itu aja. Lanjut. Ya kan saya bertanya dong. Kalau penasaran kan saya bertanya. Ya silakan Kalau bertanya. nggak boleh nanya buat apa ini Rom? Ya silakan bertanya. Kan bertambah pengalaman. Ya kalau begitu 1, 2, 3 Bang Huya sama Nadoya bersamaan bertanya. 1, 2, 3 silakan. Enggak, Bang. Aku mendengarkan aja lah, Bang. Ya gantian. Biarin bersamaan nggak apa-apa. 1, 2, 3 bersamaan. Enggak lah, kita hargai Pak Ustadz yang di atas. Oke. Kalau begitu saya dahulukan dulu Pak Nadoya. Mau bertanya silakan Pak Nadoya, Anda duluan. Silakan. Ya, Mbak Hura, diam dulu ya. Bang Hua aja dah dulu. Oke, silakan Bang Huya kalau mau bertanya. Bang Hura, silakan. Ya, Doya diam dulu. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan saya tadi aja, cuma sempat dikeluarkan. Oke, nggak apa-apa itu. Tapi baru saya tercermin dalam pemikiran saya seperti yang Pak Ustadz di atas itu bilang bahwa Allah itu menciptakan apapun juga bisa jadi. Itu karena kehendaknya Dia. Nah, artinya itu orang tidak berdosa seperti yang Pak Ustadz ngomong tadi barusan bilang bahwa Dia menciptakan Yesus tanpa ayah itu ya bisa jadi, tapi memang itu sejarahnya ada. Itu satu. Ya, pertanyaan saya seperti yang tadi. Nabi mana yang tidak bercela, tidak berdosa masuk surga? Buktinya apa? Terima kasih. Oke. Makanya tadi sudah aku jawab. Kalau nabi mana gitu itu, kalau kamu nanya ke Islam, semua para nabi itu maksum. Dijaga oleh Allah. Jangan ditanya dosa apa, tidak ada. Maksum itu terjaga oleh Allah. Gitu. Jadi kalau kamu nanya nabi mana yang masuk surga tanpa dosa, ya semuanya. Iya kalau kamu pakai ajaran Kristen. Nah kamu nanya ke Islam. Islam itu la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Bahkan oleh Allah diperintah wasalamun alal mursalin. Berselawatlah kamu kepada semua para nabi. Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Ismail alaihi salam, Yakub alaihi salam. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan. Jadi kamu jangan paksa kami mengakui ada nabi yang berdosa, gak ada. Gitu ya. Kamu nanya jawab. Ya. Kalau saya jawab dari segi Bible. Demi hawa nafsu, demi untuk supaya tulisannya laku, banyak sekali nabi yang diberikan dosa di Bible. Mulai dari Nabi Lot diberikan dosa mensinai kedua anaknya, sampai Nabi Nabi Daud nggak usah ngomong, nggak enak ngomongnya. Yang paling terakhir adalah ada sebuah
ada satu nabi, yaitu Yesua Al-Masyiah. Ditumpukkan dosa mereka, diberi dosa, dikutuk mereka demi hawa nafsu mereka, agar dosa mereka terhapuskan. Di dalam Al-Quran dijelaskan tidak ada nabi yang punya dosa, tapi kalau di Bible diberikan dosa nabi-nabi itu demi mencapai hawa nafsu mereka. Itu dari saya, makasih. Masih mau datang besok? Udah. Jadi begini loh Bang. Ya nggak usah berpendapat kalau nggak punya ilmu, nggak usah berpendapat. Kalau nggak punya ilmu udah dijawab. Ya, artinya nggak boleh berpendapat dong. Nggak boleh, kamu nggak. Bagaimana mau berpendapat? Pertama kau di jalan nggak bisa menghafal. Kedua kamu nggak punya Bible, nggak usah berpendapat. Kamu hanya boleh bertanya. Kecuali kau punya Bible, nah, baru tuh. Boleh nggak orang berpendapat yang tidak punya pendapat? Nggak boleh. Boleh nggak orang berpendapat kalau sedang lagi galau? Bingung paman. Ya udah, bertanya aja, jangan berpendapat. Saya nggak persilakan orang berpendapat yang nggak punya ilmu. Sekarang gilirannya Nadoya, silakan. Jadi Ustaz, di Al-Quran tidak ada nabi yang dinistakan ya Pak Ustaz ya? Tidak ada. Nabi Daud misalnya Ustaz, Nabi Daud di Bible itu, buset, Nabi Daud dosanya banyak banget menurut penulis. Kalau di Al-Quran Nabi Daud gimana? Ditinggikan derajatnya Pak Ustaz? Iya, kalau semua para nabi kalau dalam Islam itu tidak ada maksum intinya. Karena secara akal saja manusia aja memilih Bang Juma, misalnya memilih orang yang dipercaya, pasti milih-milih kok yang baik, yang jujur. Apalagi Tuhan memilih utusan. Wong kita aja memilih saja, milih yang terbaik. Masa Tuhan salah memilih? Kan gitu. Sehingga berzina lah, ya, dituduh meniduri anaknya lah. Ini kan seakan-akan apa ya? Lucu kan gitu loh. Masa Allah memilih orang yang salah untuk dijadikan utusan? Kan tidak mungkin. Makanya dalam Islam para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah, kenapa di Bible ada yang demikian? Berarti ini kesalahan penulis ya, hawa nafsu penulis ya Pak Ustaz ya? Orang-orang Kristen itu gini loh ya, kalau ada nabi jelek, ya dijelek-jelekin sudah. Jelek pokoknya parah sudah, zina apalah. Tapi selagi ketika mereka sudah cocok, bukan hanya disanjung, dituhankan mana. Jadi selalu melampaui batas mereka itu. Yang disukai bukan hanya dicintai, dituhankan. Yang dibenci, aduh malah dituduh bukan-bukan gitu. Kalau kita umat Islam enggak. Ya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan ya. Semuanya mulia. Akan Abraham dituduh apa ya namanya ya? Dituduh nggak baik lah terhadap Hagar. Iya Pak, tadi ya. Inces Bang. Inces Bang Andi, Inces. Ya, dituduh. Saya nggak mau menyebut, saya nggak mau ikut-ikutan sama mereka. Yang jelas tuduhannya mereka itu negatif terhadap Abraham, terutama kepada Hagar begitu. Umat Islam boleh nggak kayak gitu, Tad? Haram. Nggak boleh lah. Kalau andai kan buktinya kita memuliakan para nabi itu, buktinya kita solawatin semuanya kok. Nabi mana yang tidak ada alaihi salamnya? Nggak ada. 25 nabi itu harus ada alaihi salam. Karena perintah Allah wassalamun alal mursalin. Berselawatlah kepada semua para nabi. Adam alaihi salam. Ya semuanya. Ada nggak istilah-istilah dalam Al-Quran itu yang jorok Pak Ustadz? Misalnya kata sundel, kerja rodi, onan, sodom. Ada nggak di Al-Quran kayak gitu, Tad? Ya enggak. Ada ya. Bahkan misalnya ada itu bukan kalimatnya enggak jorok gitu, enggak. Ya, tapi tidak diceritakan detail kayak Bible itu, langsung waduh ke puncaknya langsung.
Misalnya menceritakan orang yang salah, kata-katanya nggak baik. Itu masih ada kata-kata yang sekiranya didengar enak itu gitu loh. Kalau Bible kan nggak langsung gitu. Seakan-akan bukan firman Tuhan. Iya, saya baca Bible itu kok banyak banget kata jorok. Ada kata pul sundel, ada kerja rodi. Yang paling parah itu saya baca di Hosea. Jakarnya, auratnya seperti keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Ini gimana menjelaskannya sama bocah ini tadi? Ini apa coba ini? Kok dijadikan kayak kitab suci kok? Auratnya seperti keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Kalau anak kecil nanya kepada bapaknya, emaknya, "Ma, apa maksudnya ini, Mak?" Nah, gimana cara menjelaskannya sama anak kecil itu? Kok ada jakar orang seperti jakar kuda gitu loh? Emang ada? Gimana menjelaskannya sama bocah itu? Saya pernah nanya pendeta, ibu-ibu saya pernah tanya sama dia. Ya, saya bawa anakku ke kebun binatang. Itu jakar kuda, Nak. Nah, gimana coba? Stres tuh bocah itu. Stres bocah. Ustadz Tata. Apa? Ada nggak di Al-Quran tertulis merendahkan martabat wanita? Tidak ada. Nah, bahkan dimuliakan sampai dijadikan nama surat. Karena memang ajaran para nabi itu sangat, perempuan itu memang, contohnya ayah dan ibu saja, ibu malah ya sampai 3 kali ya, disebut siapa yang harus kumuliakan, ibumu. Setelah itu ibu lagi gitu. Banyak hadis-hadis atau Al-Quran itu seperti itu. Iya. Di Al-Quran ada nggak tertulis Pak Ustadz bahwasanya perempuan yang tidak menutup rambutnya dicukur botak? Ada nggak Pak Ustadz? Ya enggak, kalau Islam itu intinya harus menutupi aurat. Kalau tidak ditutupi ya dosa gitu doang. Nggak dicukur ya? Dicukur nggak ada ya? Nggak ada ya? Enggak. Yang penting diberitahu bahwasanya menutup aurat itu wajib gitu doang. Dicukur pakai gunting rumput. Ini siapa Di bintang? mana itu tertulis Bang Andi? Di mana itu tertulis Bang Andi? Aku cari di Al-Quran nggak ada. Ada permintaan di bukti ini Bang Suma 02 ini Bang Andi. Kalau di Bible ada, haruslah kamu menudungi kepalamu. Apabila perempuan tidak menudungi kepalanya, rambutnya harus dicukur. Oh iya lupa. Digunting bukan dicukur, digunting. Iya digunting, iya baru ingat aku. Aku baca di situ rupanya. Naik kau, siapa kau? Ayo. Lempar Bang Andi. Apa itu? Apa sih ini? Bang Suma 02 ini. Gak ada orang percaya diri. Bang Juma ngetop dipakai namanya buat nepu, demi untuk beras, demi untuk perut. Foto-foto gue dipakai demi untuk menipu, supaya dapat follower, supaya banyak orang naik tertipu menonton. Ada-ada aja kalian yang udah punya harga diri, jati diri. Apapun yang Anda lakukan demi apa? Demi untuk mendapatkan cuan, gitu loh. Tidak percaya diri lagi. Kenapa? Kalau dia memakai fotonya sendiri, yang nonton itu 3 orang itu pun dipaksa. Karena mereka nggak laku. Apalagi kalau membahas internet sendiri, ya itu pun yang nonton keluarganya aja udah dipaksa-paksain gitu. Nah makanya mereka ini kehilangan jati diri, kehilangan wajah, ya supaya orang ada yang nonton, ya mendapatkan apresiasi, ya memakai foto orang yang ngetop. Akhirnya apa? Itu disebut tepu-tepu 378. Makanya saya himbau kepada teman-teman, ya saya himbau nih, jangan sampai salah DM, jangan sampai salah kirim, jangan sampai jadi korban. Kalau ada mereka terus terang minta duit, minta bantuan, minta apapun itu, kami, Bang Juma, dan lain-lain tidak pernah berbuat demikian.
Hiraukan saja. Sekali lagi ya, kalau ada memakai fotonya Bang Juma, terus Anda DM, dia sambut dengan baik, terus meminta bantuan, itu namanya penipu. Bang Juma tidak pernah melakukan hal demikian. Termasuk saya. Karena saya tidak pernah DM. Oke? Mumpul lagi banyak penonton nih. Kita buka-bukaan. Apabila ada orang DM-an memakai fotonya Bang Juma, memakai foto saya, Ustaz Tata, siapapun itu, terus meminta sesuatu kepentingan pribadi, jangan direspon. Itu 378. Penipu. Ingat, digaris bawahi, penipu. Minta naik lagi di bawah itu, kurang ajar itu. Ya udah saya blokir aja ya. Ada ya teman-teman ya, hal demikian waspada. Banyak yang buka-buka komal itu. Terutama fotonya Bang Juma dipasang gitu tiap hari. Isinya macam-macam begitu. Ya ibu-ibu yang selama ini hanya mendengarkan misalnya suaranya, melihat fotonya Bang Juma naik menonton, tertipu. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai berkurang sih berkat edukasi tiap hari ya. Udah mulai berkurang. Tapi masih ada 1-2 yang tertipu. Kembaran Ustaz Tata di bawah mau naik juga itu Ustaz. Ya coba naikin coba. Dia maunya apa? Dia tidak percaya diri. Pertama begini ya teman-teman ya. Dia pakai foto bapaknya, kagak laku. Dia pakai foto emaknya, nggak laku. Nah ini kan. Nah, coba suruh ngomong. Penipu ini. Iya, kamu munafik. Nggak percaya diri. Kenapa sih nggak pakai fotonya Paulus misalnya, atau fotonya Tuhanmu yang bertebaran banyak kan gitu? Percaya diri lah. Oke. Nah, udah mulai kan? Dasar kucluk. Nggak percaya diri. Kan mulainya kan? Blok. Ini orang kayak gini-gini semua teman-teman, nggak percaya diri. Kenapa? Pakai foto bokapnya kagak laku. Pakai foto emaknya nggak laku. Pakai fotonya itu tuh yang beredar internet nggak laku. Berarti lebih ngetop Ustaz Tata, lebih ngetop Bang Juma daripada emaknya sama ibunya. Apalagi dia sendiri masih mau kelihatan besok. Waduh, ada Bu Haji nih. Kokoh, lanjut dulu. Ya, Koko. Selamat pagi, Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada. Enggak. Boleh dilanjutkan lagi narasinya. Kekecilan ini suaranya kok. Ya, silahkan bernarasi lagi yang lain. Kok mualaf kapan kok? Kok mualaf atau Islam dari lahir kok? Bang. Udah lama semenjak SMA saya. Dari Buddha apa dari Kristen kok? Buddha. Bentar. Lanjut dulu. Silakan. Ya. Oke. Ya, silahkan
Nadoya ini kenapa ini apa mod Datuk? Kenapa nggak ngomong ini? Nadoya. Ini, oh Nadia. Iya ngomong Nadia. Aduh. Halo. Ada yang saya mau sampaikan ya teman-teman ya. Kalau nggak salah 2-3 hari yang lalu, satu lagi penista agama berasal dari Sumatera Utara. Itu terciduk lagi oleh pihak kepolisian karena nistaannya sangat kebangetan di media sosial atau di Facebook. Sekarang sudah ditangkap dan sudah menjadi TSK. Namanya adalah Jonathan Siahaan. Mau lihat fotonya? Coba. Pil dong bos, pil dong. Tunggu dong, spill dulu ya. Aduh. Oh itu yang nangis-nangis ya mamanya itu bos ya. Dibujuk-bujuk sama polisi dia ya. Suruh pulang ya. Ini saya tutup mukanya sih sebagian ini. Muka aslinya sih ada kalau gue buka dah. Buka aslinya kan nggak apa-apa sih. Ini dia nih. Buka satu ya. Ini dia. Umur 21 tahun. Waduh, ini dia nih. Gedein aja. Duh. Oke, cukup ya. Mau dia no. Stop menista ya, Aten. Satu lagi penista agama Islam keciduk. Tuh. Dah. Nah gini aja nih. Pasang terus. Nih. Beritanya ada. Coba beritanya ya. Aduh, tunggu tuh. Jangan langsung kasih lihat. Aduh, ngeri. Soalnya rahasia juga nih. Kena tombak ya bang. Mana sih beritanya? Loh, mana beritanya nih? Tunggu ya. Oh ini nih beritanya nih. Ini beritanya. Aduh capek deh pegang ini. Bisa dibaca? Tampang Jonathan Siahaan. Ini dari Medan Post. Tampang Jonathan Siahaan penista agama usai ditangkap polisi. Ini himbauan Kapolres Medan. Baca aja deh. Udah itu aja. Nggak usah dibaca. Cukup ya? Iya. Jelas ya? Jelas. Ngeri kali nistanya di Facebook. Aduh, naudzubillah min dzalik kalau dibaca. Lu pasti naik darah. Dia dari Oten ya bang. Bukan. Asal kenapa bang? Kebanyakan dari sana ya, Bro Kaisar? Iya bang. Kenapa banyakan dari sana? Kebanyakan makin daging babi dan anjing bang. Jadi menggonggong terus. Kenapa sih gitu loh? Udah gak ada akalnya bang. Makanan yang dikonsumsi itu menentukan jati diri orang yang mengkonsumsinya itu sendiri. Dia makan babi, ya congornya seperti itu. Dia makan anjing, dia menggonggong-gonggong seperti itu terus gitu. Babi dan anjing gak punya otak gitu. Sama gitu. Masih muda lagi 21 tahun. Ya ibarat kata seumuran-umuran gini kan masih seurumah sama orang tua ya.
Makanya saya himbau teman-teman, waspadalah, hati-hatilah. Diskusi-diskusi aja, jangan monolog. Kalau diskusi itu masih mending lah. Kalau Anda menista kan kita masih bisa luruskan. Jonathan Siaan 21 tahun loh. Sudah ditahan di sel tahanan Polrestabes Medan. Pelaku ditangkap karena naikinlah. Bang Arif, naikinlah kenapa? Ini siapa yang share? Bang Arif ya? Iya. Ya, naikinlah karena cuma gitu doang. Apa lagi bang? Karena membuat video Ntar dulu. Oh, temannya bom katanya. Saya baca deh. Video Karena ulah tersangka, masyarakat merasa sakit hati lalu beramai-ramai menggeruduk dan mengepung rumah tersangka di Jalan Jahe Dusun 2, Desa Patumbak 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Selasa 71/2025 malam. Polisi mendapatkan laporan rumah tersangka diramaikan masyarakat, kemudian turun ke lokasi dan berupaya menenangkan warga yang sudah tersulut emosi agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Di satu sisi polisi juga melakukan penyelidikan mencari beberapa keberadaan tersangka. Setelah diselidiki, pelaku ternyata sudah melarikan diri keluar kota. Selanjutnya polisi melakukan pengejaran dan pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Silangit, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu 18/1/2025 sekitar 05 WIB. Guna kepentingan penyidikan, tersangka lalu dibawa ke Polrestabes Medan. Kasus tersebut ditangani oleh unit Tipitsus Satreskrim Polrestabes Medan. Setelah 1 kali 24 jam dilakukan pemeriksaan, pelaku pun ditetapkan sebagai tersangka. Begitu kira-kira teman-teman. Budahlah teman-teman, janganlah menista. Mari kita diskusi baik-baik. Gak ada gunanya. Kalau kau menista begitu, yang rugi adalah dirimu sendiri. Tidak akan pernah ada nilai positifnya. Negatif. Ancamannya 5 tahun loh. Karena melalui ITE 15628 Yang rugi dirimu sendiri. Orang tuamu kasihan. Kayak anak Batak. Udah di dalam kan ya, kasihan kan anak istrinya ya, tahu apa-apa kan gitu. Residivis pula lagi kan. Udah berbuat, bukannya dia berperilaku baik, diskusi baik-baik. Kalau masih mau diskusi lintas agama, bersahabat, dia malah bikin konten baru lagi. Residivis 2 kali. Tidak ada lagi nih yang meringankan nanti di persidangan. Pra peradilan ditolak. Ya, wassalam lah. Ayolah, hentikanlah yang begitu-begituan. Mari diskusi saja. Anda misalnya bertanya, Anda menyalahgunakan pertanyaan, mengklaim masih ada harapan, Anda tidak terjerat hukum. Kenapa ada kita di sini, ada Ustadz yang meluruskan, yang Anda bengkokkan, Anda tidak menolong. Nah, tapi kalau Anda nggak menolong, berbicara sendiri, ngoceh sendiri, ya itu yang berbahaya. Karena undang-undangnya jelas ya, aturan dilarang menafsirkan kitab suci orang lain di luar daripada penafsiran pokok. Kalau monolog, tapi kalau diskusi ya boleh saja, tapi kan ada orang yang bisa meluruskan. Tidak begitu dong cara menafsirkan. Oh yang bagaimana kah itu? Ya menurut kami, intern kami begini. Begitu juga kalau bertanya tentang hadis, bertanya tentang Al-Quran, berstatement, ada Ustaz Tata, oh Al-Quran tidak dimaknai seperti itu. Jadi terjadi komunikasi, saling memaklumi, saling mengedukasi. Itu yang namanya diskusi. Tapi kalau ngomong sendiri, ayo.
Anda nanti dimintain pertanggungjawaban untuk membuktikan omongan lu itu benar apa kagak. Seperti yang dialami oleh si Kace. Si Kace ngomong sendiri. Giliran di pengadilan kagak bisa membuktikan apa-apa. Nah, kena 10 tahun kan. Kenapa demikian? Ya berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan dukungan-dukungan orang yang mendorong dia serang itu Islam, agar Islam itu berkurang populasinya. Kagak bisa, bro. Iman Islam itu kuat. Semakin lu serang, semakin kuat Islam bersatu. Satu Islam kau cubit, semua umat Islam merasakan semua. Setuju nggak teman-teman? Satu umat Islam kau cubit, seluruh umat Islam di dunia ini merasakan sakit. Setuju nggak? Setuju. Setuju Paman, setuju Paman. Nah, justru kalau kamu akrobatik, semakin umat Islam itu bersatu. Kira-kira begitu ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi hal-hal demikian lah. Mari kita toleransi, saling menghormati satu sama lain. Diskusi boleh aja, tapi jangan monolog seakan-akan lu lebih pintar dari segala-galanya. Akhirnya di depan persidangan kamu tidak bisa apa-apa, seperti kucing yang dalam tempurung. Apa itu? Suku gak ngerti sih. Seperti apa? Seperti apa kucing dalam karung? Nah, dalam karung. Tapi di media sosial keluar-keluar sok pinter. Giliran dunia nyata nggak bisa buktiin apa-apa. Yang rugi siapa? Diri lu sendiri toh. Oh, nah kira-kira. Lanjut, ada yang baru naik. Siapa Bang Kaisa? Radit Wira, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh bertanya? Ya, Oten Kristen? Oten Kristen? Kristen. Silakan. Apa mau ditanya? Saya mau bertanya sama Andi nih, Pak Andi nih. Ya, silakan. Ya, mau tanya apa Bang? Itu narasumbernya ada 2 di atas itu Bang. Di mana Nabi Muhammad menyatakan wajib sunat? Silakan Ustaz. Al-Baqarah 124. Atau nanti summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Abraham yang lurus, Nabi Ibrahim. Nah, di antaranya Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran, wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahun. Jadi ada perjanjian kepada Ibrahim, perintah, yaitu di dalam tafsir ayat Al-Baqarah 124 ini ada 6. Ada 8. Berkumur, menghirup air ke dalam hidung, menggosok gigi, memotong kumis, dan hitan. Juga dalam hadis fitrah itu ada 5. Di antaranya hitan. Ya itu udah. Perkataan Nabi Muhammad. Loh, harus perintah Allah. Oh, Nabi Muhammad. Kasih aja di start perkataan Nabi Muhammad di sunat. Ya kalau perkataan Nabi Muhammad ya itu fitrah itu ada 5. Di antaranya hitan itu. Ini kan itu hadis itu. Ya. Kalau Al-Qur'an ya tadi itu summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa itu. Atau Al-Baqarah 124. Wa iditala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat di sini perintah. Di antaranya perintah hitan itu. Tapi ya bro, atau belum puas? Atau Anda yang mau menjawab pertanyaan Anda sendiri? Kalau nggak puas silakan. Radit, udah dijawab, puas atau tidak? Kalau nggak puas, Anda yang menjawab lah. Belum puas. Ya, Anda yang ngajarin kami lah, silakan. Loh,
Masa saya yang ngajarin kamu? Katanya nggak puas pertanyaan Ustaz Tata, berarti Anda lebih pintar dong. Ya silakan dibantah. Di Al-Quran itu tidak ada kata Nabi Muhammad. Emang Al-Quran itu perkataan Nabi. Silakan Ustaz. Gak apa-apa, bantu aja dia berpikir supaya pintar. Silakan Ustaz. Al-Quran itu perkataan Nabi atau wahyu Allah? Pak Ustaz, silakan. Ya, Al-Quran itu perintah Allah, firmannya Allah. Menajam ayat 3 itu. Sampai 5 itu. Jangan di-mute. Ya udah, silakan ngomong lagi. Ayo silakan ngomong, katanya nggak, jangan ini. Berarti mau ngomong dong, silakan. Kasih penjelasan yang lebih bagus dong, Ustaz. Ya tadi itu udah Quran kan udah dijawab bro tadi. Al-Qurannya Al-Baqarah 124. Kalau hadis bunyinya fitrah itu ada 5. Di antaranya berkumur, terus nanti mencukur kumis, hitan, kebersihan siwak. Ya itu hadisnya itu. Bro, nggak puas? Tanya balik Bang Hendy. Sekarang kamu lagi yang bertanya sama saya. Oke, baik. Ya, oke. Di mana tertulis di Bible Yesus Tuhanmu mengaku disunat? Ya tidak ada lah. Berarti Tuhanmu tidak disunat. Mana saya tahu, itu kan zaman dulu. Enggak. Tuhanmu disunat atau tidak? Tidak. Oh, Tuhanmu berkunut. Jadi Yesus tidak disunat. Kata tidak. Oh, kalau bapak tirinya Yesus namanya Pak Yusuf disunat nggak? Mana saya tahu itu. Katanya mau ditanya, tapi nggak tahu. Yesus nggak disunat katanya. Nggak baca Bible mungkin dia. Pertanyaan lain. Ya kan masalah sunat, gue balikin. Berarti Tuhanmu nggak disunat ya? Ya, oke. Saya lagi bertanya nih. Ya sampai lu bisa jawab dulu baru bertanya lagi. Kan ini anggap tidak ada pertanyaan. Anggap ini tidak ada pertanyaan karena kau nggak jawab. Saya kan tadi jawab tidak. Ya itu bukan jawaban. Saya mau ada jawaban yang berdasarkan data di Bible. Gak bisa begitu. Sampai lu bisa menjawab baru bertanya kedua. Yesus itu menurut kamu manusia atau Tuhan? Tuhan. Di mana tertulis Yesus Tuhan? Aduh. Sang Bapak itu pencipta, itu Bang Andi. Saya kan nggak nanya Bapak, saya nanya Yesus. Kan Yesus itu Bapak Bang Andi. Gimana sih? Kok Yesus adalah Bapak? Gimana ceritanya? Yesus ya Bapak beda. Abang Radit mah gitu deh. Yaudah deh lu yang bertanya deh. Nanya lagi, buru sana. Jadi saya boleh bertanya di Bang Andi? Boleh, silakan. Daripada kau ditanya nggak menjawab, tanya lagi. Kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Silakan Pak Ustadz dijawab. Oke. Karena memang ajaran Samawi itu boleh poligami. Ya, contohnya Yakub istrinya 4. Musa poligami, Salomo 700 istrinya.
Jadi kalau Nabi Muhammad istrinya itu lebih dari satu, kan nabi-nabi yang lain juga gitu. Makanya seharusnya saya nanya balik yang lebih banyak ini, kenapa nabi-nabi di Bible itu kok istrinya sampai ratusan? Nah, seharusnya saya yang nanya itu. Kenapa Nabi Muhammad banyak istrinya? Jawab dulu dong. Karena memang boleh. Kan semua nabi-nabi itu istrinya banyak. Oh boleh, boleh, oke sudah boleh. Terus. Hadisnya di mana? Coba. Nah, baca satu raja-raja 1 ayat 3. Salomo 700 istrinya, ayo. Ustaz. Kasih entar lo, kasih aja Ustaz, di Al-Qur'an. Setelah itu ada aturan 4, tapi kalau nggak sanggup adil cukup 1 saja. Itu aja kasih data, nggak apa-apa. Ajarin dia. Saya sopan jangan di mute. Lanjut lah. Nanya apa lagi? Kamu itu kalau nanya sekiranya di kitabmu itu gak ada gitu loh. Wong di kitabmu parah kamu nanya. Saya lagi nanya. Sekiranya menyerang gitu loh. Kalau ini bukan nyerang, kamu itu bunuh diri. Lagi nanya, kenapa Yesus punya istri atau tidak, bro? Tidak. Kenapa Yesus tidak punya istri? Karena belum mau. Emang kau keluarganya tahu? Lu ada aja lu Dik kalau ngomong. Gak bener lu. Lu kayak bersaudara sama Yesus, tahu isi hati Yesus. Ada aja lu. Ya udah lu. Gak bener lu Dik. Ya lu nanya lagi Ki. Aduh. Bisa juga lu. Pak Ustaz. Wajar kan Nabi banyak istrinya? Nah iyalah, ini masalah, memang boleh. Saya kira kan minimal 3. Tidak boleh lewat dari 3. Kalau dari Islam. Iya. Terus? Tadi juga menjawab lemes. Apa? Gini loh ya, kalau mau nanya itu sekiranya apa ya? Sekiranya di kitabmu itu gak ada gitu. Kalau sekiranya di kitabmu lebih parah, tidak usah nanya. Nanti sama saja nanti kamu itu ketampul kitabmu sendiri nanti. Saya kan bertanya di kitab Ustaz, bukan di kitab saya. Ya makanya setelah saya jelaskan, mungkin kamu udah pernah baca Bible, tak kasih tahu gitu. Kok bisa kamu cuma gitu aja dipertanyakan? Berarti tidak pernah baca Bible lah, kan gitu. Karena saya pernah bertanya sama orang Muslim, katanya minimal 3. Terus saya bertanya, kenapa Nabi Muhammad banyak? Nah, di dalam Alkitab Islam minimal 3. Kekhususan para nabi itu, aduh. Iya, saya kan bertanya. Kalau salah, dilurusin aja Tad. Sebelum turun Al-Quran dibatasi 4. Silakan Ustaz. Ya, diskusi Tad, nggak apa-apa. Iya itu gini. Walaupun Nabi lebih dari 4 ya. Ketika turun ayat dibatasi 4. Kenapa Nabi tidak boleh mencerai? Karena memang Ummul Mukminin, istri-istrinya Nabi Ummul Mukminin, ibunya umat Islam. Maka tidak boleh, kan ada ayatnya dalam Al-Quran bahwa istri Nabi ini ketika Nabi wafat tidak boleh menikah dengan siapapun karena Ummul Mukminin. Masa ibunya umat Islam, seakan-akan umat Islam menikahi ibunya gitu loh. Ini tidak boleh. Makanya itu kekhususan untuk Nabi. Nah, apakah itu saja kekhususan Nabi itu? Tidak banyak. Nabi ini setiap tahun ini wajib korban beliau. Kalau kita tidak wajib. Yang kedua, Nabi ini wajib sholat tahajud ya, atau duha itu. Untuk kita sunnah. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu tidak boleh menerima zakat. Kita boleh. Jadi banyak kekhususan-kekhususan itu enak untuk kita. Untuk Nabi tidak. Seakan-akan gitu.
Boleh saja, Ustaz. Boleh, silakan. Apanya nggak mau jawab? Nggak usah kau menjawab orang kalau nggak ditanya. Enggak, saya mau Ustaz. Kita kan harus ikut sama Nabi. Apa yang Nabi bikin kita harus tapi juga. kan, kalau itu kekhususan tuh Nabi, ya tidak boleh diikutin. Misalnya ini wajib untuk ini boleh untuk Nabi, tidak boleh untuk kita. Ya kita tidak boleh ikut. Oh begitu Ustaz ya. Iya, kata kekhususan itu kan gitu. Misalnya Bang Juma ini punya tempat wisata, cuma Bang Handi dengan tahta yang boleh masuk. Kekhususan itu, yang lain tidak boleh, kan gitu. Wong khusus itu gitu. Oh baru tahu Ustaz. Ya, makanya coba nanya apa lagi? Nanya yang berbobot deh. Saya mau tanya dong. Bagus, lanjut, gas. Ya. Jadi gini, kalau misalnya seorang non muslim itu pertama kali jadi muslim itu seluruh dosanya dihapuskan ya? Walilladzina kafaru yantahu farlahu ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir kalau berhenti dari kekafirannya mu'allaf, yufar lahu ma qad salaf. Diampuni semua dosanya yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu. Oke, baik. Berarti yang akan datang dipertanggungjawabkan nih gitu ya. Tapi gini Ustaz, misalnya seorang non muslim itu sebelum menjadi mu'allaf dia itu seorang pembunuh, mencuri, memperkosa gitu. Apakah dosa seperti itu juga diampuni? Iya, pokoknya tidak punya dosa dia sudah. Karena dia seperti lahir baru dia. Kalau dulu dia dosa-dosa kan bukan Islam dia. Sedangkan dia tidak ikut aturan Islam. Oh, karena dianggap menurut pandangan Islam itu tidak tahu kebenaran gitu ya, atau gimana? Iya. Tapi walaupun Islam sendiri melakukan sesuatu yang tidak tahu itu dimaafkan, tidak dosa kalau tidak tahu benar. Betul. Tapi kan itu sebenarnya secara moral pun kita tidak perlu agama untuk mengatakan bahwa itu salah, ya kan? Tanpa agama pun kita tahu bahwa membunuh, mencuri dan memperkosa itu adalah yang sesuatu yang salah secara moral, ya kan? Tapi begini Bang Ustadz, ketika misalnya dosanya itu diampuni, apakah itu adil buat orang-orang yang sudah dirugikan itu? Terus di mana keadilan Tuhan bagi orang-orang yang sudah dirugikan? Nah, itu kan apa ya? Kalau dia punya hutang ya bukan. Kalau hakul adami, misalnya kamu punya hutang banyak, terus kamu masuk Islam ya tetap berlaku itu. Wong hakul adami maksudnya ke hakullah itu loh, kepada Allah itu loh. Oh, dosa kepada Tuhan yang diampuni, tetapi kalau masalah hutang dia ya tetap masih berhubungan. Nah, kalau membunuh atau memperkosa gitu misalnya, apakah itu dosa kan hakullah itu? Oh, artinya dosa kepada sesama itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Iya. Dihapus. Berarti dosa yang dihapus. Pokoknya gini loh ya. Pokoknya orang itu masuk Islam, maka dosa-dosa sudah diampuni semuanya yang sudah berlalu. Maka berarti dia sudah menemukan kebenaran, hidup benar sudah. Iya. Artinya Tuhan tidak memberikan lagi konsekuensi yang seharusnya dia terima kan? Iya enggak. Iya. Artinya dia langsung mati ya surga. Oh gitu. Oke, baik. Lagi bang, tanya bang. Ini pertanyaannya berbobot. Lagi bang, silakan. Iya, tapi maksud saya kalau misalnya saya membunuh terus saya masuk Islam, dosa saya diampuni, artinya Tuhan tidak memberikan saya lagi konsekuensi, ya kan? Artinya terus keadilan Tuhan untuk orang yang sudah saya bunuh itu bagaimana tuh Bang Ustadz? Loh, karena yang dihitung dosa itu kalau dia kan tidak bertobat ya. Misalnya dia itu sekarang gini, dia itu bukan Islam misalnya, maka dia kan ahli neraka. Walaupun dia baik, tidak mungkin masuk surga. Sama dengan gitu. Ada orang ya non Muslim,
Dia tidak masuk Islam. Mau baik kayak apapun tidak berguna di akhirat. Makanya ketika dia itu masuk Islam, dia tidak punya dosa. Seperti baru lagi dia menjalani hidup. Sama dengan begitu juga dia kebaikannya itu dulu-dulu itu. Misalnya dia baik masuk Islam. Ya maka tetap baru dia di Islam itu. Bagaimana dulu dia ahli sodoko apa? Ya biarin, yang dihitungnya sekarang gitu. Andai kan dia tidak masuk Islam, mau sebaik apapun dia tetap tidak berguna dia. Ya betul, tapi yang saya tanya keadilan Tuhan. Ini Bang Ustadz. Loh, adilnya Tuhan ya dia, yaitu dengan dia mu'alaf, dia dimaafkan oleh Allah. Ya ini kan keadilan untuk orang yang mualaf itu kan, tapi keadilan untuk orang yang sekarang, sekarang kalau ada orang Islam menurut kamu masuk ke Kristen, dosanya tetap pakai data tapi ya. Kalau saya pakai data itu di surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru yantahu yufarlahu ma qad salaf wa yaudu faqad madat sunnatul awalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Nah sekarang misalnya ke agamamu, ada orang banyak dosa dalam Islam, masuk ikut Yesus. Bagaimana menurut kamu? Tetap dosa nggak? Enggak. Hah? Enggak. Loh, mana datanya? Jadi datanya ini loh Bang. Ketika di kayu salib ada orang di sebelah kanannya Yesus itu mengatakan ya Yesus ketika engkau ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Ya artinya kan detik itu dia beriman, lalu Yesus berkata kepada orang di ayat apa itu? Di ayat mana? Lukas. Lukas berapa? Bentar Bang. Dari kerjaan. Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Gimana bunyinya? Ya intinya Yesus berkata kepada orang yang disalib itu, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Kenapa kau bersama-sama dengan aku? Apa alasannya? Ya karena dia pada waktu itu beriman kepada Yesus gitu loh. Beriman kepada Yesus sebagai apa? Loh, orang itu mengatakan bahwa ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja gitu. Ya iya, Yesus kan tak pernah ngaku Tuhan. Dia ngaku selalu utusan Tuhan, Nabi, Tuhan yang benar, Allah Bapa. Nah orang ini mengaku Yesus sebagai apa? Kan kata Yesus kalau ingin hidup yang kekal itu mentuhankan Allah Bapa dan Yesus sebagai utusan, hidup yang kekal ke surga itu. Iya. Nah terus, kalau ada orang mentuhankan Yesus, kira-kira masuk ke mana itu? Dia tetap masuk surga lah Bang. Loh. Di mana datanya? Kalau mengakui dia sebagai Tuhan masuk surga itu di mana? Karena yang saya baca itu Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16 sebagai utusan kalau ingin masuk kekal ke surga, bukan sebagai Tuhan, sebagai utusan. Tuhan tetap Allah Bapa kata Yesus. Iya, tapi kan konteks Yesus disebut sebagai utusan itu kan berbeda dengan. Nah sekarang konteksnya Yesus itu hidup yang kekal sebagai Tuhan di mana? Iya, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup. Nah, sudah mati. Kan percaya di situ kan Yesus ngaku nabi, ngaku utusan, bukan ngaku sebagai Tuhan. Jadi yang percaya itu, ya itulah percaya sebagai utusan kan, bukan sebagai Tuhan. Bukan Dokter, artinya kita harus percaya pada setiap ucapannya Yesus. Nah ucapan Yesus Tuhan yang benar itu Allah Bapa satu-satunya. Matius 11:25. Itu ucapan Yesus. Yesus utusan Allah untuk Israel, Matius 15:24. Betul, tapi Yesus utusannya seperti apa gitu loh ya. Seperti apa? Utusan itu apa tugasnya? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Ya sudah. Ya betul, itu ya sudah. Memang utusan apa lagi? Tapi dalam konteks apa dia disebut utusan? Dia bukan diutus dari dunia, tetapi dari atas. Maka Yesus berkata, aku dari atas
Kamu dari bawah, aku Oke. bukan dari dunia. Kata siapa? Mereka juga bukan dari dunia, kata Yesus. Yohanes 17:14. Ya, itu karena mereka itu adalah orang-orang pilihan. Gitu. Ya makanya, berarti bukan hanya Yesus kan, bukan dari dunia. Loh, kalau Yesus jelas itu berbicara tentang hak. Saya nanya, mereka kan lahir dari seorang ibu. Yesus apakah langsung dari atas atau lahir juga dia? Yesus memang dilahirkan, tapi itu Ya makanya sama saja kan. dalam pengertian firman berinkarnasi jadi manusia. Nah, orang mencari kebenaran itu seharusnya omongan Yesus itulah yang diikutin. Kalau dia mengaku utusan bukan Tuhan, ini jangan dituhankan. Masa udah tahu dia sudah memperkenalkan Tuhan yang benar, Allah Bapa, dia ngaku utusan, kok kita paksa dia jadi Tuhan? Tidak ada data lagi. Oke, betul. Masalahnya begini loh Bang. Ketika Yesus berkata aku utusan, tetapi dia menyetarakan dirinya dengan Sang Bapa. Lah, utusan yang seperti apa Yesus? Di mana setaranya itu? Di mana setaranya? Nah, ketika Kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku, lebih tinggi. Ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Itu perkataan. Nah, terus setaranya di mana? Fokusnya sebagai manusia, tapi ada ayat-ayat ketika Yesus Nanti aku setaranya itu dalam hal apa ya coba? Ya, contoh ketika Yesus berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Artinya apa? Dia adalah dari segala sesuatu. Terus yang Yesus punya, Bapak punya juga gitu. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Dia pemilik dari segala sesuatu. Terus berarti yang Yesus punya, Bapak punya juga. Ya betul. Artinya apa? Setara. Ketika Anda dan saya pemilik dari sebuah perusahaan. Berarti kalau punya titip juga Bapak. Loh, enggak. Bukan seperti itu. Katanya apa yang Bapak punya, Yesus punya. Apa yang Yesus punya, Bapak punya juga. Kan gitu. Bukan seperti. Artinya ini menunjukkan pada keilahiannya. Bahwa dia adalah pemilik dari segala sesuatu. Keilahiannya Yesus itu yang mananya? Dia adalah pencipta juga. Dijelaskan di Yohanes 1 ayat 3. Apa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia adalah pencipta juga. Siapa dia di situ? Siapa dia di situ? Dia di situ siapa? Sang Firman dong. Sang Firman itu kan Firman itu siapa? Iya, Firman menjadi manusia. Ya, coba menurut Yesus, ini pakai data ya. Menurut Yesus ini manusia yang menerima Firman atau Firman jadi manusia? Menurut Yesus. Loh, menurut Yesus gini loh, ketika dia berkata aku segala firman yang kau berikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Ya betul, dia sedang berbicara dalam statusnya sebagai nabi, dalam kemanusiaannya gitu loh. Tapi itu sama sekali tidak. Terus mana ucapan dia? Terus sekarang mana ucapan dia bahwa firman jadi manusia? Ucapan dia mana? Loh, itu kan tulisannya Yohanes, Kak. Tulisannya Yohanes harus bisa dipercaya. Ya, kalau Yesus mengatakan dia itu sama seperti nabi-nabi yang lain menerima firman. Nah, tiba-tiba kata Kristen, Yesus ini firman jadi manusia. Nah, kita pakai perkataan Yesus saja. Kan ayatnya banyak. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Ya, banyak banget dia menerima firman itu. Bahkan dia mendengar loh firman itu. Iya, makanya begini loh Bang Tata, ketika Yesus berkata-kata menunjukkan keilahiannya itu sebenarnya merujuk pada gimana kata-kata keilahiannya itu yang mana? Kata-kata keilahian itu salah satu contohnya ketika dia menyetarakan dirinya dengan Sang Bapa. Terus ketika dia berkata ya Bapa, di mana menyetarakan di mana coba? Sebentar, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Oke, berarti dia minta dimuliakan. Berarti yang mana yang kamu tuhankan? Yang memuliakan Yesus atau yang dimuliakan? Loh, dia menuntut dipermuliakan oleh Sang Bapa. Nah iya, berarti kan bukan Tuhan, berarti kan masa ada Tuhan minta dimuliakan kepada Tuhan? Jadi begini loh Bang, sebenarnya mudah sekali memahami Alkitab itu. Ya, ada ayat-ayat yang menyatakan kemanusiaannya Yesus dan ada ayat-ayat yang menyatakan. Sekarang biar tak bingung gini aja. Kristen menganggap Yesus Tuhan, Islam menganggap Yesus itu utusan. Nah sekarang kalau ingin hidup yang kekal, yang mengaku dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan, yang benar menurut Yesus? Iya, Anda mau bawakan Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Ya banyak, bukan cuma itu. Nah sekarang, kira-kira yang benar nih Muslim apa Kristen? Kalau Kristen mentuhankan Yesus, Muslim mengaku Yesus sebagai utusan. Nah, kembalikan ke Yesus. Yang benar menurut Yesus kekal di surga itu yang mentuhankan dia atau yang mengimani dia sebagai utusan? Mana yang benar? Loh, kalau dari kacamatanya Alkitab kami yang benar. Ya coba mana datanya? Iya,
Hidup yang kekal itu mengimani Yesus sebagai Tuhan. Mana? Ya, Yesus itu utusan, kami tidak pernah bantah itu. Betul, Yesus utusan. Oke, kalau sebagai Tuhan ada nggak hidup yang kekal? Datanya. Kenapa? Ya berarti yang benar Islam dong. Bang Tata, dalam pengertian apa dia disebut utusan? Ya enggak, bukan pengertiannya. Intinya yang benar ini yang mengakui utusan, yang masuk surga, atau yang mentuhankan dia yang benar. Pakai data tapi. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Oke, di mana datanya? Ya, karena Yesus sendiri dalam klaimnya itu menyatakan dirinya itu setara dengan Sang Bapa. Enggak, langsung aja. Kalau ingin masuk surga, Tuhankan aku, itu di mana datanya? Kalau ingin hidup yang kekal di surga. Kalau ingin masuk surga itu, barang siapa percaya kepadaku, artinya percaya pada setiap ucapan. Dia sebagai apa? Sebagai Tuhan, pada sebagai utusan. Oke, percaya kepada dia, perkataan dia. Oke, perkataan dia sebagai utusan. Matius 15:24. Sebagai nabi, Markus 6 ayat 4. Ya, itu kan artinya penyampai firman, Yohanes 17:8. Dan Tuhan yang benar menurut dia Allah Bapa, Matius 11:25. Beriman kamu itu, ucapan itu? Artinya Bang Tata. Nah sekarang kalau sebagai Tuhan dia mana datanya? Nah ini makanya saya katakan artinya kita baru memahami setengah kebenaran dari Alkitab gitu loh. Memahami setengah kebenaran saja. Kenapa yang batas? Oh kamu aja satu aja ada datanya kok. Nah, tadi saya sudah katakan nih, ini saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Apa? Berkata segala sesuatu yang Bapak punya adalah itu tidak menjamin tuh buktinya segala sesuatu diberikan. Terus bagaimana dengan ayat Yohanes 5:30? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa? Ya, gini loh, ada jangan dibenturkan. Katanya puasa katanya. Jangan dibenturkan. Loh, jangan dibenturkan di saat yang bersamaan itu sama-sama ucapan Yesus kok. Gini loh Bang Tata, di saat yang bersamaan dia punya status dalam kemanusiaannya, dia mengemban jabatan sebagai nabi. Itu kan menurut kamu, bukan menurut Yesus. Loh ini bukan menurut saya itu. Makanya Lukas 2:11 dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu. Oke, di Lukas berapa itu? Lukas 2:11. Oke, coba baca Lukas dua-duanya. Nah, ini kan berarti kan Anda membenturkan terus itu. Bukan membenturkan. Ayat yang sama loh itu loh. Kamu baca Lukas 2 ayat 11. Coba teruskan sampai 20-nya, 22-nya. Masa ada Tuhan lahir, kemudian Tuhan yang lahir itu diserahkan kepada Tuhan? Kan lucu kan? Makanya Bang Tata harus memahami Alkitab. Ketika dikatakan Tuhan lahir itu bukan dalam pengertian Tuhan itu punya permulaan atau dilahirkan. Eksistensi Tuhan itu baru yang udah kamu jawab, diserahkan kepada siapa dia? Kepada Tuhan siapa dia? Hah? Kepada Bapa. Ya berarti ada Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan Bapa gitu. Ada dua Tuhan berarti. Loh iya, dalam konsep Tritunggal kami percaya bukan hanya dua, bahkan 3 oknum. Oke, di mana ajaran Yesus mengatakan dengarlah Israel, Tuhan Allah itu Tritunggal? Itu di mana? Loh kata ehad itu diterjemahkan dari kata ehad. Ehad sendiri itu. Dan tidak usah langsung pakai datanya. Mengenal satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya loh. Betul. Nah terus di mana dia mengajarkan dengarlah Israel, Tuhan Allah itu 3 pribadi, Trinitas? Itu di mana? Loh, enggak pernah ada kata ya kalau udah ada, kenapa diimani kalau udah ada? Loh itu kan yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja untuk tidak punya data, makanya kalian ini bukan pengikut Yesus. Bang Tata, maksudnya Tritunggal itu kan mereka ini pengikut bapak-bapak gereja. Selesai Ustaz. Selamat mengikuti bapak-bapak gereja. Berikan sebentar dan saya ada perlu sebentar. Cukup selesai. Selamat mengikuti aturan-aturan bapak-bapak gereja. Selesai. Apa lagi? Bukan seperti itu loh Bang Handi. Ya, tadi kau bilang begitu. Yesus tidak ngajarin itu, tapi bersumber dari bapak gereja. Ya sudah. Konsep Tritunggal. Udah diam. Sudah. Ya, silakan. Udah subuh juga. Jadi kamu panjang lebar sama Ustaz Tata, akhirnya kau akui kau tidak mengikuti ajaran Yesus, tapi kamu mengikuti ajaran bapak-bapak gereja. Apalagi mau